Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Gacoan Noodle Restaurant in Bogor is sealed. Not yet operating, the Gacoan restaurant, which was established on Brigadier General Rut Septaji Hadi Prawira in the Simpang Semplak area, West Bogor District, Bogor City, was first sealed by the Bogor City Civil Service Police Unit on Tuesday, the 24th of November 2022. Based on TribunNewsBogor.com monitoring, this fast food restaurant building appears to be still under construction, judging by the construction workers who are still active there. But the construction of this restaurant is almost 100% complete. The various facilities inside are also monitored to be complete so that the restaurant could be complete and start operating in the near future. However, this Gacoan Noodle restaurant, which is still under construction, was suddenly moved by dozens of members of Civil Service Police Unit in Bogor City. The construction worker who was still working at the location was confused when he suddenly became silent when he saw dozens of members of the Civil Service Police Unit arriving. It was observed that Civil Service Police Unit officer had checked the condition of the area in the restaurant building and then communicated with a man suspected of being a representative of the building owner. Then the Civil Service Police Unit officers put up a dividing line and then put a sticker that said sealed. Apart from being attached with a sealing sticker, the entrance to the area inside the building was also monitored to be padlocked by Civil Service Police Unit officer. Knowing that the building was sealed, the construction workers were observed to be silent in the area outside the building watching the activities of the Civil Service Police Unit officers. The next news is a Sumatran tiger released into the Kedah area. A Sumatran tiger from Besitang Langkat Regency, North Sumatra, is now being released into the Kedah area, Blangjerango Subdistrict, Gayo Lues, to be processed in the TNGL core zone on Friday, the 25th of November 2022 at around 9:15 a.m. The 81-kilogram Sumatran tiger was released using a helicopter belonging to Agincourt Resource Company. The female Sumatran tiger was released using a helicopter using the long line method from Bangkajeran Airport to Kedah core zone of Lesser Gunung National Park. The release of the Sumatran tiger was carried out by the Directorate of Biodiversity Conservation and Natural Resources and Ecosystem Conservation Team, the North Sumatra Sumatra Natural Resources Conservation Center team, along with other multi-talented teams such as the TGNL Center, the Natural Resources Conservation Center, and the district government and other teams. The release of the Sumatran tiger from Besitang, which was given the name Besitang Indah, to the Kedah core zone of GLNP is Blangjerango Subdistrict, was previously delayed due to the weather factors. Besti previously on the 19th of November 2022 departed by land from Barumun, North Sumatra to Bangkajeran Gayo Lues Regency. The head of the Balai Besar Rudianto Saragina Pitu was justified by the head of the TNGL SPT3 for the Bangkajeran region, Ali Sadikin, to TribunGayo.com on Friday, the 25th of November, saying that a female Sumatran tiger named Besti came from Besitang Langkat Regency. Now it has just been released to its new area and habitat in Kedah, Blangjerango Subdistrict in the TNGL core zone. The next news is a motorcycle taxi driver becomes a victim of robbery during the day. The perpetrator of robbery of motorcycle taxi drivers in Rejang Lebong were arrested by the police.
The two suspected with the initial BI with the age 19 years old and FR with the age 17 years old tried to steal the motorbike belonging to the victim Nurdin with the age 51 years old who works as a motorcycle taxi driver. BI said the reason for the two of them to be determined to carry out the robbery was only for their own use. Even if the money is sold, it can be used for fun with FR. In carrying out this action, BI was the mastermind behind the robbery of the motorcycle taxi drivers on the public road in a quiet area in Kayu Sinamon village. FR at the time was visiting BI's house. While at BI's house, the BI perpetrator asked FR to look for a motorbike. After receiving reports from the public regarding suspected theft with violence robbery in Kayumanis village, Rejang Lebong, on Tuesday, the police immediately responded quickly by conducting an investigation. The victim motorcycle taxi driver Nurdin, a resident of Duku Ulu village, East Curug district, was robbed by two young men who pretended to be motorcycle taxi drivers. The police began to move from the sector police headquarters looking for the whereabouts of the perpetrators. Initially, the police came to the crime scene to conduct a crime scene investigation in order to look for clues to this case of theft with violence. From the result of the investigation, obtained instruction and statement from witness if the perpetrator were still around the scene of the incident. The police managed to find the culprit. The next news is, the bodies of 4 teachers who were victims of the landslides have been found. The bodies of the 4 teachers and employees of the Al-Azhar Islamic Kindergarten Study Group acting in Cianjur, who were buried in a landslide on Cipanas Puncak Highway, Cugenang District, Cianjur Regency, West Java, were found by a joint search and rescue team on Friday, the 25th of November 2022 in the morning. It was previously known that the victims were buried in a landslide when the car they were traveling in was driving on Cipanas Puncak Highway towards Cianjur to go home after participating in a tree planting event with the region of Cianjur in the Sarongge region, Pacet District, Cianjur Regency on Monday, the 21st of November. The landslide was caused by an earthquake with a magnitude of 5.6 rocking Cianjur. After searching for 5 days, the joint search and rescue team finally found their bodies in the car. Hadi Kusmayadi, as a teacher at the Al-Azhar Cianjur Junior High School, said that the 4 kindergarten teachers who left together were found in close proximity. Hadi, who witnessed the immediate evacuation, explained that the 4 bodies that were found close together were thrown into the river area. Of 4 bodies, said Hadi, 1 body, which was an Al-Azhar kindergarten teacher, was found clutching his child. For the rest of the bodies, said Hadi, have been found just waiting for the evacuation process. Meanwhile, Ayi Kusnadi, an employee of the Al-Azhar kindergarten acting in Cianjur, asked the public to pray for all the bodies that were victims of the ferocious Cianjur earthquake. The next news is, 1 victim missing from the Cianjur earthquake has been found. The Joint Search and Rescue Team is again searching for missing victims due to Cianjur earthquake which caused landslide on Saturday, the 26th of November 2022. This morning, the joint team of officers found a victim in Cijadil, Cugenang. The victim was then evacuated using a body bag. Officers had to go through a steep and slippery slope to evacuate the body. Dozens of people worked hand in hand in the process of evacuating victims. Previously, it was reported on Friday, the 25th of November, 17 missing people who were buried at the 2 points where landslide were caused by the earthquake in the Cianjur Regency were found by officers from the Joint Search and Rescue Team.
Until yesterday, 310 bodies had been found and identified on Friday, the 25th of November. Head of the National Disaster Mitigation Agency, Suharyanto, said that of the 39 people missing at the two landslide locations, 17 of them had been found. Apart from that, he said his team together with trained officers had managed to identify as many as 21 bodies that had been found previously. He said joint officer from the search and rescue team, the Indonesian National Armed Force or Indonesian National Police, were still searching for the 24 people who have not been found. However, this number has been identified. Suharyanto added that the number of schools and where the damage reached 363 buildings, 144 places of worship, 16 office buildings and buildings. The next news is, evacuees in the Benjot area began to complain of pain. Victims evacuated after the earthquake, especially in the area of Benjot Village, Cugenang District, Cianjur Regency, West Java, need a helping hand. The reason is because of the earthquake, hundreds of houses were damaged, which forced residents to evacuate to a safer place. Residents also took the initiative to make emergency tents in an open field that can accommodate more than hundreds of people. In the evacuation tent, there were more than 50 heads of the families who fled with a floor with carpet and tarpaulin as the roof. One of displaced residents, Teti, said that various inconveniences were felt by her and thousands of other refugees. He couldn't help but feel the cold breeze of air at night and the heat he felt during the day. The same thing must be felt by refugees who are still toddlers. Because she is used to spending the night in closed places, Teti admits that she has started to feel complaints in her body. Teti revealed on the third day after the earthquake, aid started arriving from various parties. However, the assistance received from the volunteers was still insufficient to meet their needs while in evacuation. They need a helping hand to meet the needs of clothing, food, and shelter. The last news is, the chief food market in Taman Kesatuan Bangsa is being invaded by consumers. Chief food market in Taman Kesatuan Bangsa Market Vordivai, Manado City was invaded by consumers. Since opening on Tuesday, the 24th of November morning, the line of the consumer has naked their way to get cheap staples. Rice, sugar, spices, eggs are also on sale cheap. Dela, the regional food service official, said that this activity would last 3 days. He admits that public interest is high enough to get this cheap food. Errol Rumampuk and his wife, resident of Paal 2, immediately came to Manado National Unity Park after receiving information about this program. He spent 140,000 rupiah already brought home various kinds of kitchen needs, starting from rice, eggs, giant paper, cooking oil, and onions. Only he could not buy in large quantities. Each person is on the limit to buying 2 pieces per type or prepared food. He was greatly helped by this cheap food program. Previously, Rita Tamuntuan, head of the North Sulawesi Empowerment and Family Welfare Mobilization Team, opened the activity. Of course, said Rita Tamuntuan, this activity has been anticipated. The community can be helped to obtain food at the affordable prices compared to market prices. There are dozens of outlets at the bazaar offering micro, small, and medium business products typical of the region. Rita Tamuntuan also visited the outlets of the micro, small, and medium enterprises one by one. Governor Oli wife also involved in active discussion with micro, small, and medium enterprises.
Well, I think that's all the news for today with me Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Halo Tribuners, senang sekali saya Dea Mita dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Live Update Tribun News Siang, edisi Sabtu 26 November 2022. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Selama sekira 1,5 jam ke depan, inilah Live Update Tribun News Siang selengkapnya. Kita menuju informasi pertama di Sulawesi Selatan. Pos keamanan Masjid Al-Markas di Kabupaten Maros diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Detik-detik penyerangan ini pun terekam kamera CCTV yang berada di lokasi. Dalam video berdurasi kurang lebih 30 detik, nampak remaja melakukan penyerangan menggunakan panah busur. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Nurul Hidayah di sana yang akan melaporkan terkait kejadian ini dan juga penanganannya. Silakan rekan. Halo, selamat siang Tribuners. Baik Tribuners, aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal di Kabupaten Maros, tepatnya di pos keamanan Masjid Al-Markas Al-Islami, viral di media sosial. Nampak dari video yang berdurasi kurang lebih 30 detik tersebut, Tribuners, sejumlah orang mendatangi pos keamanan tersebut dengan menggunakan motor. Dua diantaranya menggunakan kaos hitam dan salah satu diantaranya mencoba untuk melempar sebuah helm berwarna kuning ke arah kaca jendela pos keamanan tersebut. Nah, dari penuturan salah seorang warga yang berada di lokasi yang mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis malam sekiranya pukul 12 lewat, dan ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba, di mana ia mengatakan penyerang tersebut berjumlah 7 orang dan mereka mengancam dengan menggunakan anak panah dan busur. Tak hanya itu, mereka juga melemparkan batu dan akibatnya kaca jendela dari pos keamanan tersebut pecah, dan untuk anak panahnya tersebut mengenai salah seorang penjaga pos
dan akibat hal tersebut penjaga pos tersebut harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu Tribuners, pos keamanan tersebut kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, di mana kaca jendela dan juga pintunya rusak akibat lemparan batu dan juga helm. Dari tak hanya itu, Fadil pun mengatakan bahwa mereka tak tahu mengapa penyerangan tersebut bisa sampai terjadi, Tribuners, karena mereka saat itu hanya menjaga masjid saja, kemudian rombongan tersebut datang, kemudian tiba-tiba melemparkan batu dan juga melepaskan anak panah, Tribuners. Ia pun menduga bahwa sekelompok orang tak dikenal tersebut mencari seseorang, namun nyatanya mereka menyerang tempat yang salah, seperti itu, Tribuners. Kemudian untuk kepolisian sendiri belum membeberkan hasil penyelidikan. Saat ini mereka sudah berhasil membekuk beberapa pelaku, namun saat ini masih dalam proses penyelidikan dan juga pendalaman terkait dengan motif sebenarnya dibalik dari penyerangan tersebut. Seperti itu, Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurul, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari warga setempat bernama Fadil selengkapnya. Jam berapa kejadiannya, Pak? Jam 12 malam. Berapa orang yang datang sini? 2 orang. Oh, mereka pakai apa itu? Motor. Pakai motor. Waktu menyerang mereka pakai apa itu? Busur. Busur sama batu. Berapa orang yang jaga? Berapa orang yang lempar kapal? Sempat melepas busurnya atau tidak? Iya, sempat melepas. Ada minta kena? Ada. 1 orang keamanan. Tak diamankan di polisi. Oh. Berapa orang dah yang kena? 1 orang. Dia menyerang karena apa katanya? Dia juga tahu Tiba-tiba saja. tiba-tiba datang? Tapi Berapa ada orang yang asing menyerang? datang ke sini sebelumnya. Mungkin ada orang dia cari. Berapa? Ada yang dia cari. Dia menyerang berapa orang dah? 7 orang. 7 orang. Pakai motor semua. Iya. Itu tengah malam. Jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam. Itu yang dikena keamanan bagian apanya yang dia kena? Bagian situnya. Ada di Jadi sempat dibawa ke rumah sakit. Iya, sempat jadi bawa. Sekarang berapa kondisinya kali dia lepaskan busurnya itu? 1 kali. 2 kali? 1 kali. 1 kali. setelah melepaskan busur merusak juga ya? Ini pakai Merusak apa dulu yang baru lempar ini? melepas. Oh, merusak dulu baru melepas. Ini ditendang ya? Iya. Tendang. Ini baru pertama kali terjadi di sini. Iya, baru pertama. Makanya sempat kaget ya. Oh, ada berapa orang di dalam pos waktu kejadian itu, Pak? Juga ada 8. Di dalam pos ini? Berapa orang yang menyerang? 7 orang. Siapa nama tak? Fadil. Muhammad Fadil. Rumahnya masjid. Rumahnya masjid, Di. Bukan, Ji. Apa Ji? Dan sering di sini dulu. Seorang pengendara sepeda tewas seusai diseruduk mobil pick-up di Jalan Depati Hamzah, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Sopir mobil yang belakangan diketahui bernama Surdianto, 22 tahun, diduga tengah tidak fokus saat berkendara sehingga terjadi kecelakaan. Insiden ini terjadi saat korban, yakni Basri, 63 tahun, hendak menyeberang, justru tersambar mobil yang sedang melaju. Untuk mengetahui kronologi lengkap terkait kecelakaan ini akan disampaikan rekan Rizky Irianda Palevi, reporter dari Bangkapos yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, Dea, kejadian nahas menimpa Basri yang berumur 63 tahun usai menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 5 pagi di Jalan Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang. KBO Satlantas Polresta Pangkal Pinang, Ibda Isra, pun saat dikonfirmasi membeberkan terkait kronologis yang membuat korban ini meninggal dunia di lokasi kejadian. Diketahui korban saat itu menggunakan sepeda ontelnya hendak menyeberang jalan, namun saat korban berada di tengah jalan, datang mobil pick-up yang dikendarai Surdianto yang berumur 22 tahun. Saat tepat di depan pasar air hitam itu diduga pengendara mobil ini tidak fokus ke depan untuk melihat jalan, sehingga ketika sudah dekat dengan korban terjadilah kecelakaan lalu lintas itu. Diketahui juga untuk pengendara mobil yang diketahui memiliki angkutan berisi ayam itu untuk pengendaranya tidak mengalami luka, namun untuk bagian depan mobil mengalami ringsek dan kaca depan juga pecah. Sedangkan untuk korban mengalami remuk di bagian kepala dan meninggal dunia, dan kini jenazahnya pun sudah dimakamkan. Sedangkan untuk kendaraan dan pengendara
juga sudah diamankan di kantor Satlantas Polresta Pangkal Pinang. Sementara juga pihak dari Polresta Pangkal Pinang telah melakukan penyelidikan terutama terhadap kecepatan mobil saat terjadinya laka-lantas tersebut. Ya, demikian ya. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda untuk laporan Anda di Kota Pangkal Pinang. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Kalimantan Utara. Bencana alam gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu diketahui memakan ratusan korban jiwa. Pasca gempa, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Putri atau IPPNUP Cabang Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara melakukan galang dana. Penggalangan dana dilakukan selama 2 hari untuk kemudian disalurkan bagi warga yang terdampak di Cianjur. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, ada rekan Utari Dwiyani yang akan menginformasikan terkait kegiatan penggalangan dana ini. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi setelah pasca gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada tanggal 21 kemarin, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Cabang Tanjung Selor dan Kalimantan Utara melakukan penggalangan dana di lampu merah perempatan Jalan Durian dan Sekawit. Ketua IPPNUP Siti Komaria mengatakan penggalangan dana ini dilakukan selama 2 hari, karena menurutnya 2 hari ini merupakan hari yang efektif, yaitu Kamis dan Jumat, karena Sabtu dan Minggu merupakan hari banyak pekerja yang libur, dan dilakukan di titik ini karena merupakan titik keramaian di Tanjung Selor. Menurutnya seperti itu. Kemudian ia juga mengatakan penggalangan dana ini nantinya akan bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Bulungan, yaitu selain dana juga dilakukan pengumpulan baju layak pakai yang nantinya akan dikirim melalui Pos Indonesia. Kemudian akan untuk dananya akan diserahkan ke Pemkab Bulungan. Seperti itu Mbak Diana. Sampai hari pertama itu terkumpul sebanyak 4 juta. Begitu Mbak Dea, kembali ke Dea. Terima kasih. Kita beralih ke informasi berikutnya di Nusa Tenggara Timur. Tribuners, longsor terjadi di sekitaran jembatan Rombo Kela, Wai Sepang, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba pada Jumat sore kemarin. Bencana ini terjadi buntut hujan lebat yang mengguyur wilayah Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengguna jalan, akibat longsor itu, material pun menutupi ruas jalan negara Transflores. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Robert Ropo, reporter dari Tribun Flores yang akan menginformasikan terkait bagaimana situasi di jalan tersebut saat ini. Silakan. Baik, selamat siang rekan Dea dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada siang hari ini, di mana pada hari kemarin, Jumat tanggal 25 November 2022 terjadi hujan lebat yang mengguyur wilayah Kecamatan Kota Komba di Kabupaten Manggarai Timur dan mengakibatkan terjadi longsor, bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Negara Transflores, tepatnya di sekitaran jembatan Rombokela, Wai Sepang, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba. Dan berdasarkan informasi atau laporan dari masyarakat yang diterima tribunnews.com bahwa di sana material menutupi badan jalan sehingga arus transportasi di ruas jalan tersebut sempat
lumpuh akibat material yang menutupi badan jalan. Pasca terjadinya bencana tanah longsor tersebut, pihak kepolisian dari Polsek Kota Kombah langsung turun, yang dipimpin oleh Kapolsek Kota Kombah, Akap Ibtu Ikomang Suita, langsung menuju ke TKP untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus melakukan evakuasi material longsor, dan dalam evakuasi material longsor itu dibantu oleh sebuah alat berat milik PPK Jalan Negara Trans Flores. Dan hingga malam hari sebagian material longsor sudah dievakuasi, sehingga arus transportasi di ruas jalan itu sudah bisa dilalui. Dan menurut keterangan Kapolres Manggarai Timur, AKBP Iketut Widiarta, bahwa proses evakuasi dilanjutkan pada pagi hari tadi, dan memang sudah semuanya dievakuasi. Dan saat ini arus transportasi di ruas jalan itu berjalan normal kembali. Dan dihimbau juga kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar saat ini cuaca di wilayah Kota Kombah terjadi mendung, sehingga perlu waspada ketika melintasi ruas jalan tersebut. Demikian Dea dan sahabat Tribuners, dapat saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, rekan Robert dari Flores. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Seorang warga Kota Bima, Nusa Tenggara Barat terseret arus banjir Sungai Kleon, Desa Tanin di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang pada Kamis 24 November 2022 lalu. Upaya pencarian sempat dilakukan oleh masyarakat dan rekan korban, namun hasilnya nihil. Korban diketahui atas nama Ahmad, 53 tahun, merupakan seorang pekerja proyek, kemudian ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan keesokan harinya. Untuk mengetahui lebih detail terkait kronologi kejadian kecelakaan ini, kami sudah terhubung dengan reporter Pos Kupang, ada rekan Rian Tapehen di sana yang akan melaporkan. Silakan. Baik rekan Dea di studio, Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan kejadian naas menimpa seorang warga asal Bima NTB yang bernama Ahmad, usia 23 tahun, yang ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan usai terseret arus banjir di Sungai Kleon, Desa Tanini, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Jumat 25 November kemarin. Ahmad merupakan salah satu pekerja proyek yang bekerja di wilayah Kabupaten Kupang, berhasil ditemukan usai kantor pencarian dan pertolongan kelas A Kupang menerima informasi terkait kondisi membahayakan manusia pada Kamis 24 November kemarin. Upaya pencarian telah dilakukan oleh masyarakat dan rekan korban, namun upaya pencarian tersebut dilakukan masih nihil. Merespon laporan tersebut, kantor pencarian dan pertolongan kelas A Kupang mengirimkan 5 personil rescue yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, Saidar Rahman Jaya. Mereka tiba di lokasi kejadian dan melaksanakan pencarian, namun hingga pukul 18 tanggal 24 sore masih mendapatkan hasil nihil dan dilanjutkan pada keesokan harinya. Pada hari Jumat kemarin 25 November, mereka melakukan pencarian sejak pukul 6 WITA. Ada beberapa tim yang bergabung dalam tim SAR gabungan, yakni personil kantor SAR Kupang, BPBD Kabupaten Kupang, Polsek Takari, Babinsa Takari, Kades Tanini, serta rekan korban serta beberapa orang masyarakat yang ada di sekitar sungai tersebut. Dalam upaya pencarian hari kedua tersebut, tim SAR gabungan dibagi menjadi 2 tim yang menyisiri bagian darat dan juga
bagian sungai untuk melakukan penyisiran dari titik duga korban terseret banjir. Mereka menyusuri sungai sampai muara dan titik duga korban waktu terseret banjir. Pada pukul 12.25 WITA, korban berhasil ditemukan dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, tim SAR gabungan melakukan evakuasi korban ke rumah warga sekitar dan jasad korban akan diserahkan ke pihak perusahaan untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Kupang, I Putu Sudayana, menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya yang dilakukan tim SAR gabungan sehingga korban berhasil ditemukan. Selanjutnya, Kepala Kantor SAR Kupang menyatakan operasi SAR ini berakhir. Demikian rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Rian Tabayan untuk laporan Anda di Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 1 Jeneponto menggelar upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional ke-77 tahun. Uniknya, upacara bendera ini digelar di halaman sekolah dengan para peserta yang mengenakan pakaian adat daerah. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian bunga kepada guru oleh siswa sebagai bentuk terima kasih selama proses belajar mengajar di sekolah. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan ini berlangsung, lebih tepatnya Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Agung Pratama, reporter dari Tribun Timur. Silakan rekan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners, di mana pada Jumat 25 November kemarin, SMK Negeri 1 Jeneponto menggelar upacara bendera dalam rangka Hari Guru Nasional yang diadakan di halaman sekolah. Nah, uniknya dalam kegiatan Hari Guru Nasional ini, para guru mengenakan pakaian tradisional khas daerah Sulawesi Selatan, yakni pakaian adat Baju Bodo, di mana hal itu dilakukan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, dalam kesempatan upacara bendera tersebut, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jeneponto, yakni Ibu Salma, menyampaikan kepada seluruh siswanya untuk bisa saling berkontribusi dan saling berinovasi dalam hal proses pembelajaran. Juga Ibu Salma menyampaikan harapannya agar siswa atau anak didiknya bisa lebih giat lagi dalam belajar, utamanya memperbaiki etika dalam bersekolah, karena menurut Ibu Salma, siswa zaman sekarang sangat jauh beda dengan zaman dulu, di mana pada zaman dulu siswa jika ingin melintas di depan gurunya takut, sedangkan siswa saat ini sangat bisa dikatakan sering melawan atau seperti apa. Nah, setelah melakukan sesi upacara penurunan bendera, upacara bendera maksud kami, siswa memberikan bunga atau semacam buket kepada guru sebagai bentuk tanda terima kasih selama proses belajar mengajar di sekolah. Nah, setelah itu para siswa juga berbaris dan bersalaman kepada guru apabila ada kesalahan yang pernah diperbuat oleh para siswa. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Agung Pratama untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Papua Barat, Tribuners. 77 tahun lalu telah menjadi pergumulan guru-guru hebat yang ada di Republik Indonesia ini. Banyak guru-guru hebat pula di tanah Papua yang telah memberikan pembinaan baik bagi generasi emas Papua. Upacara hari ulang tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia di Kota Sorong dan Hari Guru Nasional atau HGN pun digelar di depan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Seperti apa kegiatannya Tribuners, keseruannya acara tersebut, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua Barat, ada rekan Petrus Bolilamak. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, rekan Dea dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
bahwa pada tanggal 25 November 2022 kemarin dilaksanakan upacara hari ulang tahun atau HUT ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI di Kota Sorong, dan juga memperingati Hari Guru Nasional atau HGN. Namun upacara ini digelar di halaman atau di depan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi ke-38 di Indonesia yang undang-undangnya baru disahkan beberapa waktu kemarin, Tribuners. Upacara ini berlangsung sekira pukul 10 waktu Indonesia Timur dan dipimpin langsung oleh penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga. Turut hadir juga dalam upacara itu Ketua PGRI Kota Sorong, John Sagrim, pimpinan OPD TNI Polri, serta ratusan guru dari berbagai satuan pendidikan yang ada di Kota Sorong. Dalam sambutan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan bahwa semboyan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa saat ini masihlah sangat relevan, di mana mereka telah mendidik anak-anak calon penerus bangsa ini, baik presiden, pejabat pemerintah, pejabat daerah, dan masih banyak lagi. Semua adalah produk-produk yang dihasilkan oleh seorang guru. Di mana sambutan ini dibacakan oleh penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga. Dia juga mengatakan bahwa guru adalah salah satu dari sedikit profesi yang sangat mulia di muka bumi ini. Meskipun hanya bergelar pahlawan tanpa tanda jasa, mereka tak henti-hentinya berjuang untuk mengantarkan anak Indonesia menuju cita-citanya agar kelak bisa menjadi penerus bangsa dan menjadi manusia yang membanggakan bagi nusa dan bangsa. Di hari PGRI ini juga Ketua PGRI Kota Sorong, Bapak John Sagrim, juga menyampaikan bahwa dengan lahirnya Provinsi Papua Barat Daya ini, maka sebagai Ketua PGRI tentu beliau akan mempersiapkan guru-guru dan juga merekrut guru-guru sebanyak mungkin untuk mengisi kekosongan atau penambahan guru-guru di Provinsi Papua Barat Daya nanti itu, Tribuners. Sedangkan data yang kami terima dari Dinas Pendidikan Kota Sorong bahwa masih sekitar 2.000 lebih tenaga guru honorer yang saat ini sudah mengikuti P3K tetapi belum menerima SK, sehingga pemerintah terus mendorong agar guru-guru tersebut bisa mendapat sertifikat dari program P3K yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Petrus untuk informasi Anda dari Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Muhammad Zufron, meski memiliki keterbatasan fisik, tidak bisa melihat namun tidak menghalanginya menjadi sosok pengajar yang memegang prinsip Ki Hajar Dewantara dengan sangat erat. Prinsip itu ia gambarkan dalam kesehariannya mengajar para murid tunanetra di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra atau PPSDSN Pendowo Kudus. Untuk mengetahui kisahnya lebih detail, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Rezanda Akbar, reporter dari Tribun Jateng. Silakan dengan informasi Anda. Iya, terima kasih. Jadi tadi disebutkan bahwa prinsip dari Ki Hajar Dewantara yang dipegang oleh Muhammad Zufron itu adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di mana arti kata ini berbunyi di depan menjadi panutan atau contoh, di tengah menjadi pengajar atau penyeimbang, dan di belakang melakukan dorongan. Prinsip itu dia gambarkan dalam kesehariannya mengajar para murid tunanetra di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra atau PPSDSN Pendowo Kudus. Hingga saat ini, Zufron sudah mengajar hingga 16 tahun lamanya. Zufron mengajar banyak hal kepada para muridnya, yaitu baca tulis huruf Braille, dan kemudian pelajaran bahasa Indonesia, hitung-hitungan, bahkan mengajarkan mengoperasikan komputer hingga mengajarkan alat musik.
Biasanya ketika jarum jam menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat di pagi hari, Zufron memulai kegiatan belajar mengajarnya. Meski tidak dapat melihat cerahnya pagi hari, namun langkah Zufron perlahan berjalan menuju ruang kelas yang terletak di lantai 2, tempat dia mengajar. Pagi ini Zufron mengajarkan huruf Braille kepada murid-muridnya. Buku yang berjudul Sistem Belajar Braille dia ambil dari rak meja guru. Lembaran buku yang berisikan huruf Braille di balik jarinya dengan perlahan meraba halaman tersebut untuk membaca isi dari buku dan kemudian disampaikan kepada murid-muridnya untuk kemudian ditulis ulang atau menggunakan alat seperti block cheese atau riglet. Nah, yang ada di gambar tersebut yang berwarna putih itu adalah block cheese yang digunakan untuk belajar huruf Braille. Usai mengajar huruf Braille, Zufron juga mengajarkan komputer. Komputernya meski terlihat layarnya mati, namun komputer tersebut juga sudah dimodifikasi menggunakan aplikasi JAWS yang membantu para teman-teman disabilitas untuk mengarungi media sosial atau dunia maya. Ilmu pengetahuan yang diberikan kepada murid-murid tunanetranya adalah bentuk pengabdian dirinya. Menurutnya akan ada lebih banyak hal yang bisa dia lihat melalui kacamata ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan baginya adalah suatu hal yang penting. Banyak hal yang bisa dia lihat melalui ilmu pengetahuan. Dengan itu, dia bisa mengarungi kehidupan dengan lebih mudah. Meski begitu, kehidupan Zufron sebagai pengajar juga memiliki tantangan dalam mendidik para muridnya. Murid tunanetranya memiliki beragam latar belakang. Ada yang buta sejak dini seperti dirinya, dan juga ada yang buta saat dewasa. Ada yang dari nol sama sekali tidak memahami ilmu pengetahuan, dan ada yang sudah memahami. Dan itu adalah sebuah tantangan bagi Muhammad Zufron. Dengan sabar dan konsisten, Zufron selalu memberikan motivasi kepada para murid-muridnya untuk selalu bersyukur dan menerima keadaan. Oke, jadi seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Rezanda di Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Papua Barat meminta guru lebih memperhatikan para siswanya. Pasalnya, berdasarkan pantauan dari Disdikbud Manokwari, kebanyakan siswa tidak ada di kelas saat jam pelajaran. Disdikbud menekankan makna terpenting peringatan HUT PGRI adalah guru mendapatkan momentum untuk merefleksi diri soal profesionalisme dan pengabdian. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Infak Mayor, reporter dari Tribun Papua Barat yang akan menginformasikan terkait ini. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dalam rangka memperingati Hari Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-77, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Manokwari yakni Pak Itu Sayori dalam penyampaiannya kepada semua guru yang hadir pada saat jalan santai Jumat 25 November 2022 di lapangan Burasi mengatakan bahwa guru harus lebih memperhatikan dan mengawasi siswa, sebab dari pantauan dinas terkait atau Dinas Pendidikan sendiri mengatakan bahwa mereka melihat akhir-akhir ini atau dalam pantauan dalam setahun ini banyak siswa yang berkeliaran di saat jam pelajaran. Hal itu juga dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa siswa oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Manokwari, sehingga dalam penyampaiannya Pak Itu mengingatkan bahwa momentum HUT PGRI yang ke-77 ini guru sebagai pendidik harus menjadi bagian terpenting dalam pembangunan masyarakat Indonesia, khususnya di Manokwari sebagai tonggak utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab menurutnya makna terpenting dari peringatan HUT PGRI adalah guru mendapatkan momentum untuk merefleksikan diri soal profesionalisme dan pengabdian, sehingga ia berharap kepada para guru khususnya yang ada di Kabupaten Manokwari tidak hanya sekedar merayakan atau melakukan momentum HUT PGRI ini sebatas seremonial, namun juga dapat meningkatkan kesadaran terkait tugas dan dapat meningkatkan kesadaran terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru. Hal itu juga disampaikan oleh Ketua PGRI Kabupaten Manokwari Nasarudin yang juga mengingatkan guru dalam
khususnya yang ada di Kabupaten Manokwari. Perlu diketahui Tribuners, untuk daerah Kabupaten Manokwari sendiri akan melangsungkan upacara nanti pada tanggal 29 di lapangan Burarsi Manokwari, dan beberapa kegiatan juga telah dilangsungkan. Guru-guru yang ada di Kabupaten Manokwari salah satunya telah berziarah ke Taman Makam Pahlawan, dan pada Jumat kemarin telah melangsungkan jalan santai yang melibatkan sekira 1000-an guru yang ada di Kabupaten Kabupaten Manokwari yang terhimpun dari 4 distrik, yakni distrik Manokwari Timur, Manokwari Barat, Manokwari Selatan, dan Manokwari Utara. Demikian Dea yang dapat saya laporkan, saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Infokmayor untuk informasi Anda dari Manokwari, Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Peringatan Hari Guru Nasional yang ke-77 di SD Negeri Basirih 10 Banjarmasin tampak berbeda dan sederhana. Di tengah lapangan yang becek dan rumput-rumput tinggi, warga SDN Basirih 10 terpantau tetap khidmat melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Di sisi lain, kondisi SD ini sendiri juga memang cukup memprihatinkan. Beberapa dinding dan plafon bangunan di sekolah tersebut sudah jebol. Untuk mengetahui seperti apa kegiatan di sana, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Post, ada rekan Syaiful Riki. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, Pandea dan Tribuners, di Banjarmasin yang merupakan kota-kota besar, ada salah satu sekolah, yakni SD Negeri Basirih 10 yang boleh dibilang masih terpencil lah, atau terbengkalai. Maksud saya terisolir, karena memang sekolah ini berbeda dibandingkan sekolah-sekolah lain pada umumnya. Kondisinya yang hanya bisa diakses melalui perahu atau jalur transportasi sungai, karena tidak ada akses jalur darat sama sekali. Kemudian kondisi-kondisi bangunan seperti gedung, plafon, hingga toilet sendiri sudah tidak layak lagi. Ya. Selain itu, lapangan yang ada di sekolah itu juga rumput-rumputnya cukup tinggi, dan apabila diterjang hujan deras, kondisinya becek, bahkan sampai banjir. Itu yang mengakibatkan para guru dan siswa sulit beraktivitas. Seperti pada hari peringatan Hari Guru Nasional kemarin, misalnya para guru harus melepas alas kaki untuk menggelar peringatan Hari Guru di lapangan SDN Basirih 10. Karena memang kondisi di lapangan cukup becek dan beberapa juga digenangi air. Pada tahun 2016, pemerintah sempat merencanakan ingin membuatkan jalur darat, namun memang hingga tahun 2022 ini belum ada kejelasan terkait rencana tersebut. Untuk para guru dan siswa sendiri, untuk berangkat ke sekolah SDN Basirih 10 itu tergantung kondisi pasang surut air. Misalnya pada pagi hari mereka harus berangkat dan juga menunggu guru dan murid yang belum terkumpul. Kemudian pada sekitar sebelum siang mereka harus sudah kembali ke daratan atau mengakhiri pelajaran, sebab di kawasan tersebut kondisi sungai sudah surut sebelum pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Syaiful Riki untuk informasi Anda. Dan Tribuners, rekan kami juga sudah sempat mewawancarai Kepala SD Negeri Basirih 10 Banjarmasin, Irnawati. Berikut liputannya. SPDNTD, kami berangkat dari sekolah ini hanya bisa ditempuh melalui akses sungai. Jadi tidak ada jalan darat karena jalan terputus, jadi tidak sampai ke sekolah. Dan kami pun beraktivitas di sekolah ini tergantung pasang surut air. Tapi alhamdulillah apabila
di pagi hari airnya surut, kami belajar di salah satu rumah siswa. Jadi saya minta izin sama orang tua murid untuk belajar di rumah. Saya tunjuk 2 buah rumah. Artinya ini berangkat pagi-pagi pulang sebelum air surut bulan? Iya, kita berangkat pagi, kalau memang air pasangnya pagi, pulangnya apabila air surut, misalnya air surutnya jam 12, jadi kita harus pulang jam 12. Untuk kondisi sekolah sendiri Bu, sejauh ini sudah ada perhatian nggak Bu dari pemerintah Bu? Kita bilang tidak ada perhatian, salah juga. Ada perhatian cuma kurang gitu kan, kita bilang kurang. Maksudnya ini terutama halaman, untuk halaman sekolah ini kan kita melaksanakan kegiatan seperti olahraga, upacara, anak-anak bermain, jadi terbatas karena halaman sekolah yang becek. Jadi yang saya harapkan itu halaman sekolah ini secepatnya lah ada perhatian dan misalnya pihak pemerintah daerah gitu kan. Bau masam dari kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Parit 6, Kota Pangkal Pinang akhir-akhir ini semakin sering tercium hingga jauh. Bau menyengat masam sampah kerap kali mengganggu aktivitas warga Semabung, Bacang, dan Air Hitam. Sementara itu, TPA Parit 6 Pangkal Pinang sendiri yang berukuran 4,5 hektar itu diduga hanya mampu bertahan kurang lebih 4 tahun lagi. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bangka Pos, ada rekan Andini Dwi Hasanah. Silakan dengan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Di Kota Pangkal Pinang sendiri memang terdapat tempat pembuangan akhir atau yang disebut dengan TPA itu berada di Bacang, Kota Pangkal Pinang. TPA ini berukuran 4,5 hektar. TPA ini menampung seluruh sampah-sampah yang ada di Kota Pangkal Pinang, baik sampah rumah tangga di setiap kelurahan maupun sampah-sampah yang ada dari hotel-hotel yang ada di Kota Pangkal Pinang. Nah, sampah ini diketahui ketika kita memasuki kawasan TPA ini, sampah ini langsung menggunung-gunung. Bahkan akhir-akhir ini di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dea dan Tribuner sedang sedang kerap terjadi hujan. Jadi ketika hujan tiba dan setelah hujan itu setiap kawasan yang dekat TPA itu mengalami bau yang tidak sedap seperti bau masam, bau pahit seperti itu. Nah, bau ini tidak hanya ada di sekitaran TPA saja, namun juga di jarak yang cukup jauh dari TPA. Diduga bau masam dari TPA Parit 6 ini terbawa oleh angin sehingga masuk ke pemukiman warga. Berdasarkan penuturan dari Kabid Pengolahan Sampah LB3 dan peningkatan kapasitas DLH Kota Pangkal Pinang Ihwanus Sopa, diprediksi TPA Parit 6 Kota Pangkal Pinang ini hanya mampu bertahan 4 tahun lagi kalau memang tidak ada pengolahan sampah apapun atau sama sekali tidak ada penanganan sampah apapun. Dan di sana memang kita lihat sampah-sampah memang sudah menggunung sekali karena dari lahan 4,5 hektar yang ada hanya 2,5 hektar yang saat ini aktif digunakan untuk pembuangan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah dari perhotelan. Ihwanus juga menyebutkan bahwa sampah dari TPA Parit 6 Kota Pangkal Pinang ini memang didominasi oleh sampah plastik dan sampah rumah tangga. Hingga saat ini, Dea dan Tribuners, memang belum ada penanganan secara khusus untuk pengolahan sampah di TPA Parit 6. Baik sampah plastik maupun sampah lainnya. Hanya saja baru ada pengolahan sampah organik berupa daun-daunan itu untuk diwacanakan untuk membangkit tenaga listrik. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Andini untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Nusa Tenggara Timur. Kementerian Sosial menggelontorkan anggaran hingga 41 miliar rupiah untuk ribuan warga Kabupaten Sika Flores. Bantuan ini disalurkan pasca kenaikan bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah pusat. Selain anggaran dari Kementerian Sosial, ada pula anggaran dari APBD Kabupaten Sika yang juga dianggarkan untuk penanganan pasca kenaikan harga BBM tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Albert Aquinaldo, reporter dari Tribun Flores yang akan menginformasikan lebih detail terkait penyaluran bantuan ini. Silakan rekan.
Selamat siang rekan Dea dan Tribuners di mana saja berada dari Kabupaten Sika, Polres Nusa Tenggara Timur. Dapat kami laporkan bahwa Kementerian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI telah menyalurkan atau menggelontorkan anggaran sebesar 41 miliar lebih kepada warga Kabupaten Sika pasca kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Dan 41 miliar lebih itu dianggarkan untuk 31.000 lebih KPM yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika, dan dengan 3 pos bantuan, yaitu PLT BBM, Sembako BBM, dan PNT BBM. Dan beberapa kecamatan lainnya seperti Kecamatan Alok Timur dan Kecamatan Kengai serta beberapa kecamatan lainnya saat ini sudah mendapatkan bantuan atau sudah disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan selain dana yang digelontorkan oleh Kementerian Sosial sebesar 41 miliar, Presiden juga telah menginstruksikan melalui Kementerian Keuangan untuk setiap daerah termasuk di Kabupaten Sika untuk menganggarkan PLT BBM pasca kenaikan BBM melalui APBD di kabupaten masing-masing. Dan hingga saat ini ribuan warga Kabupaten Sika belum ada yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut. Sedangkan jumlah penerima atau pemanfaat PLT BBM atau pasca kenaikan BBM untuk dari anggaran APBD Kabupaten Sika sebanyak 3.000 lebih KPM. Demikian rekan Dia dan sahabat Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sika. Baik, terima kasih rekan Albert untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Nusa Tenggara Timur kita beralih ke Jawa Tengah. Kontingen asal Jawa Barat, Tafid Afif Ramadhani, meraih juara 1 dalam lomba stand up komedi Pospenas ke-9 2022 di Cafe Kulonuwun, Kota Solo. Stand up komedi merupakan salah satu cabang seni yang diperlombakan dalam ajang Pospenas 9 kali ini. Dalam kejuaraan tersebut, originalitas, materi, kemudian imajinasi, penampilan, serta etika menjadi beberapa poin penilaian para juri. Seperti apa perlombaan ini berlangsung, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, ada rekan Agus Iswandi yang akan menginformasikan. Silakan. Baik, ya, dapat dilaporkan untuk kaitannya dengan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren tingkat nasional ke-9 yang digelar di Kota Solo. Untuk penyelenggaraan Pospenas ke-9 digelar sejak 23 November hingga 27 November 2022. Ada beberapa cabang olahraga dan seni yang diperlombakan dalam ajang Pospenas ke-9 kali ini. Untuk stand up comedy merupakan salah satu cabang seni yang diperlombakan. Adapun untuk Pospenas ke-9 ini diikuti 34 provinsi yang ada di Indonesia, sedangkan untuk lomba stand up comedy diikuti 10 provinsi yang berada di Indonesia. Dan dari 10 peserta yang mengikuti perlombaan stand up comedy, ada 1 peserta asal NTB yang mengundurkan diri, sehingga total ada 9 peserta yang berlomba dalam kesempatan kali ini dalam perlombaan Pospenas ke-9 untuk cabang stand up comedy. Setelah dilakukan penilaian oleh Dewan Juri, untuk masing-masing peserta secara aturan tampil selama 10 menit, dan kontingen dari Jawa Barat yaitu Tafid keluar sebagai pemenang untuk juara pertama, sedangkan juara kedua merupakan kontingen dari Jawa Timur yaitu Muhammad Fernando. Kemudian kontingen ketiga yaitu tuan rumah Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga dengan menyumbang medali perunggu yaitu Fatia Balkis. Untuk pelaksanaan lomba stand up comedy secara keseluruhan, para peserta tampil cukup bagus dan juga imajinasi para peserta juga cukup liar dan juga kreatif. Akan tetapi untuk catatan dari Dewan Juri untuk pelaksanaan ke depannya, untuk peserta disarankan atau dihimbau untuk lebih membawakan materi yang dekat dengan pribadi masing-masing, mengingat untuk para peserta ini mayoritas atau keseluruhannya merupakan para pesantren, sehingga materi-materi yang dibawakan tentunya akan lebih menarik apabila mengulik seputar dunia pesantren.
Setelah melihat penampilan para peserta, yaitu 9 peserta, Dewan Juri melihat masih ada beberapa peserta yang masih membawakan materi dari komika lain saat tampil perform pada perlombaan stand up komedi yang digelar di Cafe Klonwon, Kota Solo. Untuk catatan lainnya, untuk lomba stand up komedi ini menjadi salah satu ajang atau wadah bagi para santri untuk mengembangkan kreativitasnya. Terlebih di sisi lain, untuk output ke depannya, lomba stand up komedi ini bisa jadi salah satu wadah bagi para santri muda untuk syiar ataupun berdakwah dengan menyisipkan materi-materi humor sehingga nantinya para audiens dapat terhibur dan materi dakwah yang disampaikan jadi tidak membosankan. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Agus untuk informasi Anda dari Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Mahasiswi asal Kabupaten Bengkulu Utara menjadi korban begal di Jalan X STQ Kota Bengkulu. Kejadian nahas menimpa korban saat sedang belajar mengendarai mobil. Akibat kejadian tersebut, korban harus mengalami kerugian sebesar 9 juta rupiah atas raibnya barang-barang yang dibawa. Barang-barang tersebut meliputi kehilangan 1 unit handphone atau HP merek Oppo dan sejumlah barang yang ada di tas korban. Untuk kronologi kejadian bermula saat korban Alita, 24 tahun, sedang belajar mobil di kawasan STQ pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 2 dini hari. Kawasan ini memang cukup sering digunakan warga untuk belajar mobil atau motor terutama pada siang hari. Namun, tiba-tiba korban didatangi oleh 3 orang pelaku dan salah satu pelaku langsung menodongkan sebilah pisau kepada korban. Pelaku kemudian langsung mengambil 1 unit HP milik korban dan kemudian meminta korban untuk membuka tas miliknya. Dari tas milik korban, pelaku juga mengambil sejumlah barang yang jika ditotal dengan handphone, kerugiannya mencapai 9 juta rupiah. Terkait kejadian ini, Kasih Humas Polresta Bengkulu, AKP Sugiharto membenarkan adanya kejadian tersebut. Sementara itu, saat ini pelaku begal mahasiswa atas nama Alita, asal Kabupaten Bengkulu Utara, akhirnya juga sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Alita sendiri sebelumnya menjadi korban begal di kawasan STQ Kota Bengkulu saat sedang belajar mengendarai mobil. Pelaku yang berhasil diamankan yakni berinisial JA, 25 tahun, warga Kelurahan Sumurdewa, dan AP, 20 tahun, warga Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Keduanya saat ini sudah berada di tahanan Polsek Selebar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari para pelaku ini, polisi telah berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut. Di antaranya 1 bilah pisau yang digunakan untuk mengancam korban dan 2 unit handphone yang diambil korban dari pelaku.
Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe didampingi Bupati John Ganda melakukan seremonial impounding Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara pada Jumat 25 November 2022 kemarin. Oli Dondo Kambe secara resmi menekan tombol sirene untuk penutupan waduk Bendungan Kuil Kawangkoan agar bisa terisi air. Dengan begitu, Bendungan Kuil Kawangkoan mulai beroperasi dan rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember mendatang sebelum perayaan Natal. Dalam acara ini turut hadir Wali Kota Manado Andre Angau, hadir juga Forkopimda dari Sulawesi Utara dan Minahasa Utara. Kegiatan seremonial impounding di Bendungan Kuil Kawangkoan ini diinisiasi oleh Balai Wisata Sungai atau BWS Sulawesi I yang dikepalai oleh Insinyur Ikomang Sudana. Di area bendungan tersebut juga ada kubur tua leluhur Minahasa yang disebut Waruga sudah ditata dengan baik. Manfaat Bendungan Kuil Kawangkoan untuk mencegah banjir di Kota Manado sekaligus untuk penyuplai listrik dan areal pariwisata. John Ganda ketika diwawancarai oleh Tribun Manado mengatakan dengan adanya waduk di Minut ini merupakan hal yang luar biasa. Bagi Bupati, waduk ini banyak sekali manfaatnya, selain investasi dari pemerintah pusat yang begitu besar hampir 2 triliun rupiah, tetapi juga bisa mengembangkan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, John Ganda sangat bersyukur kehadiran waduk kuil Kawangkoan ini dan berterima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara. Kemudian, Hukum Tua Desa Kawangkoan Nova Nonce Tanah Rawo saat diwawancarai juga mengaku sebagai pemerintah desa berharap bisa menyerap banyak tenaga kerja atas adanya waduk ini. Karena baginya banyak masyarakat desa Kawangkoan yang berkeinginan supaya bisa bekerja di sini. Setahu dirinya sebagai hukum tua di lokasi bendungan, masyarakatnya yang bekerja sekarang ini hanya ada beberapa orang, berbeda dengan desa tetangga yang lebih banyak bekerja. Dikatakannya pula dengan adanya tempat wisata di bendungan, masyarakatnya pun bisa lebih baik di bidang ekonomi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY usai melantik secara serentak pengurus DPC Partai Demokrat se-Sulawesi Utara di Manado Convention Center atau MCC Kota Manado. Di sisi lain, nama AHY sendiri diketahui tengah mengkristal sebagai capres di pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Bahkan, ia digadang-gadang bakal dipinang oleh capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan dan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Untuk informasi lebih detailnya terkait ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Christian Wayongkere. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan benar dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan bahwa hari Jumat kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah melantik secara serentak Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Sulawesi Utara di Manado Convention Center, Kota Manado. Di sana Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berpesan kepada seluruh kader maupun pengurus yang dilantik serta pengurus DPD Provinsi Sulawesi Utara Partai Demokrat yang diketuai oleh Eli Lasso untuk bersolid bergerak bersama-sama mengembalikan kejayaan Partai Demokrat. Pada kesempatan itu juga AHY atau Mas Agus apaannya berkeinginan untuk menempatkan wakil dari Provinsi Sulawesi Utara di Senayan dan menambah pundi-pundi kursi yang ada di DPRD provinsi maupun kabupaten kota dari Partai Demokrat. Begitu juga dengan di sektor eksekutif, AHY berkeinginan dan menargetkan akan kembali mengulang kesuksesan Partai Demokrat dalam memimpin negara ini seperti yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang satu di antara ketua DPC Partai Demokrat yang dilantik adalah Lady Lumantau dari Kota Bitung mengatakan sangat terbakar semangatnya untuk membangun ataupun memperjuangkan apa yang diamanatkan atau yang disampaikan oleh Ketum Partai Demokrat AHY pada pemilu 2024 mendatang, di mana Partai Demokrat Kota Bitung dan pimpinan Lady Lumantau menargetkan satu fraksi. Dari saat ini yang ada hanya 2 kursi, sehingga Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain untuk membentuk satu fraksi gabungan. Dan Lady Lumantau sendiri sudah dilantik juga sebagai Ketua Serikandi Partai Demokrat Kota Bitung yang langsung dilakukan oleh Ketua Umum Serikandi Partai Demokrat, yaitu Anissa Pohan yang merupakan istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, dan selaku Ketua Umum Serikandi Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara adalah Sheila Menginaan Putati, istri dari Harley Alfredo Benfica Menginaan atau Ai Menginaan, wakil Ketua 4 pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada kesempatan itu, Lady Lumantau berterima kasih kepada seluruh kader dan pengurus yang sudah hadir pada pelantikan serentak di MCC Kota Manado kemarin, dan meminta kepada seluruh masyarakat untuk memilih atau mengajak seluruh kadernya untuk turun ke masyarakat agar pada tahun 2024 nanti Partai Demokrat Kota Bitung akan meraih targetnya, yaitu satu fraksi di DPRD Kota Bitung. Demikian rekan Dea, laporan dari Kota Bitung. Baik, terima kasih rekan Christian. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY selengkapnya. Kenapa? Rencana deklarasi nih, kapan? Ya, memang politik akan semakin menarik untuk kita ikuti. Ini akhir tahun 2022 dan saya duga awal tahun 2023 makin hangat ya, dan juga makin dinamis. Oleh karena itu kami akan terus berikhtiar berusaha agar membangun komunikasi yang semakin baik. Saya tidak bisa menyampaikan kapan itu karena memang dalam politik semuanya mungkin terjadi, bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu depan dan seterusnya. Yang jelas kami ingin menghadirkan sebuah momentum yang baik, tetapi didahului dengan menyamakan bukan hanya visi misi dan narasi besar ya, tetapi juga semakin membangun chemistry di antara partai-partai yang memang ingin mengusung perubahan dan perbaikan. Demokrat ingin menjadi jangkar dalam narasi perubahan dan perbaikan, dan kami berkomunikasi dengan baik, salah dengan Nasdem dan juga PKS, sehingga mudah-mudahan ada ruang dan benar-benar terbuka jalan yang baik bagi proses perubahan ini. Hari Guru Nasional tahun 2022 juga berlangsung meriah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Satu di antaranya terlihat di SMP Katolik Frater Maumere yang terpantau menggelar sejumlah kegiatan di halaman sekolah. Ratusan siswa bersama guru mengikuti upacara bendera, dilanjutkan dengan acara hiburan yang dibuatkan khusus oleh siswa untuk para guru.
Pantauan Tribun Flores, ratusan siswa bersama guru mengikuti upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional di halaman SMPK Frater Maumere dengan tema serentak berinovasi wujudkan Merdeka Belajar. Acara tersebut pun disambut meriah para guru dan siswa SMPK Frater Maumere. Kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan yang dibuat khusus oleh para siswa untuk guru di SMPK Frater Maumere, yakni puisi, teater, dan pantun untuk para guru. Kepala SMPK Frater Maumere, M. Sebastianus, mengatakan sebagai kepala sekolah ia mengapresiasi para siswa yang dengan luar biasa membawakan puisi dan pantun karena siswa berhasil merekam keseharian gurunya di sekolah. Selain itu, para siswa SMPK Frater Maumere juga memberikan penghargaan dengan berbagai kriteria kepada para guru sebagai ucapan terima kasih karena sudah membimbing dan mendidik mereka selama di sekolah. Sebastianus pun mengajak para guru untuk terus berinovasi untuk mewujudkan Merdeka Belajar di SMPK Frater Maumere. Sementara itu, Carlos, salah satu guru SMPK Frater Maumere, menangis ketika siswanya membawakan puisi untuk para guru pada acara tersebut. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat ini Anda akan disajikan informasi seputar wisata dan juga kuliner hanya di live travel update bersama rekan kami Meisada. Dan saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang
menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu surga yang jatuh itu adalah Danau Sentani. Danau Sentani menjadi surga untuk 30 spesies ikan air tawar di dalamnya dan juga bagi masyarakat Papua yang tinggal di sekitar Sentani, Jayapura. Surga kecil yang memiliki luas wilayah kurang lebih 9.360 hektar dan kedalaman 75 meter di atas permukaan laut, merupakan danau terluas di Papua. Wilayah danaunya merupakan satu kesatuan dengan cagar alam pegunungan Cyclops. Terdapat kurang lebih 34 sumber mata air yang mengalir dari pegunungan Cyclops dan menjadi muara dari 14 sungai. Di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil yang menghiasi danau nan indah ini. Arti kata Sentani berarti di sini kami tinggal dengan damai. Nama Sentani sendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen B.L. Bin ketika melaksanakan misionaris di wilayah danau ini pada tahun 1898. Danau ini sudah dikelola menjadi objek wisata karena berjarak 50 km dari Jayapura dan juga mudah dijangkau. Sebagai perlengkap di danau ini, sudah banyak terdapat perahu wisata untuk berkeliling di Danau Sentani. Di danau ini juga diadakan Festival Danau Sentani untuk menarik wisatawan. Festival Danau Sentani biasanya diadakan pada pertengahan bulan Juni setiap tahun. FDS sendiri telah ditetapkan sebagai festival tahunan dan masuk dalam kalender pariwisata utama. Namun, pada tahun 2022, Festival Danau Sentani diselenggarakan pada bulan Oktober, berbarengan dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua. Festival ini diisi dengan tari-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, dan sajian berbagai kuliner khas Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah
pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk! Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga.
Tribuners, saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga. Oh iya, mungkin Anda bertanya-tanya apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Nah, Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga. Setelah berhasil menuruni 444 anak tangga, suasana alam yang masih begitu asri langsung terasa. Suara burung saling bersaut-sautan menyambut kedatangan kami. Arus Sungai Ciulan yang cukup deras setelah hujan pun berpadu dengan semilir angin yang berhembus melewati rindangnya dedaunan pohon. Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan, mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Di area luar terdapat beberapa bangunan seperti saung dan jamban. Sementara di area dalam adalah pemukiman penduduk. Keduanya dipisahkan oleh pagar kayu yang dianyam menggunakan teknik menyilang. Sebelum masuk ke daerah pemukiman, ada sebuah saung kayu yang didirikan di atas kolam. Saung tersebut adalah saung lisung, tempat di mana biasanya perempuan-perempuan Kampung Naga menumbuk padi mereka. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat namanya Saung Lisung, tempat di mana biasanya para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga ini menumbuk padi. Nah, seperti yang Tribuners bisa lihat nih, saya sedang memegang yang namanya alo dan ini adalah lisung. Nah, kedua alat ini berfungsi untuk memecahkan padi. Jadi padinya nih seperti bisa saya contohkan di sini, jika ada padi yang diikat lalu ditaruh di lubang yang besar ini, lalu para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga menumbuknya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Lalu setelah itu dipindahkan ke lubang yang bulat untuk dilepaskan dari tangkainya. Sementara di lubang yang bulat ini padi ditumpuk untuk dilepaskan dari kulitnya. Masih di area luar pemukiman terdapat beberapa jamban tempat para penduduk melakukan aktivitas seperti mandi, buang air, mencuci baju, bahkan mencuci piring. Mereka percaya bahwa kamar mandi tidak seharusnya berada di dalam rumah. Nah, Tribuners, saya baru aja dari kamar mandi yang ada di Kampung Naga. Nah, mereka menyebutnya ini sebagai jamban. Masyarakat adat Kampung Naga percaya bahwa jamban tidak boleh ada di dalam rumah, sehingga posisinya ditaruh di lingkar luar perumahan masyarakat adat Kampung Naga. Mereka biasanya melakukan aktivitas sanitasi di jamban-jamban ini. Seperti di belakang saya terlihat salah satu masyarakat adat Kampung Naga yang sedang mencuci piring di jamban yang tersedia. Setelah itu, Kang Ijat membawa kami ke wilayah pusat pemukiman. Tempat ini semacam alun-alun bagi penduduk Kampung Naga. Saya berduduk santai bersama Kang Ijat di depan balai pertemuan atau balai Patemon. Sembari Kang Ijat menceritakan tentang kampungnya itu. Di sini Kampung Naga, tadi kan jarak tempuh menuju Kampung Naga dari area parkir. Kita turun tangga tadi jarak tempuhnya setengah kilo, 500 meter. Dan menurunnya tangga yang banyaknya tadi ada 444 anak tangga. Terus di sini Kampung Naga ini yang mempunyai luas areal itu luasnya 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang
luasnya 1 jengkal pun tidak boleh nambah. Ya terpaksa posisi sebagian besar warga Kampung Naga udah diposisikan tinggal di luar area perkampungan yang disebut Sanaga. Jadi Sanaga itu masih masyarakat adat Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang posisi tinggal di luar. Kami masuk ke Balai Patemon. Balai Patemon ini merupakan tempat untuk mengadakan pertemuan. Di dalamnya terdapat beberapa instrumen musik tradisional hingga pajangan-pajangan lainnya. Instrumen tradisional ini biasanya dimainkan pada upacara-upacara seperti hajat sasih. Ini salah satu jenis alat musik yang ada di Kampung Naga. Soalnya di Kampung Naga ada 3 jenis alat musik yang masuk di Kampung Naga. Di sini ada terbang gembrung. Terbang gembrung itu sejenis kesenian yang sifat religi atau sakral. Ini paling dipakai di kala takbiran Idul Fitri, Idul Adha, diiringi sholat Nabi, kita belum menggunakan. Terus ada juga angklung yang besar ya, yang ditempel, itu angklung bareng namanya. Besar-besar, ada juga yang lebih besar seperti itu, ukurannya sampai 1 meter 20. Kang Ijat memperlihatkan kepada saya, ternyata legenda trio Warkop DKI pernah mengunjungi kampung ini. Selanjutnya, perjalanan kami lanjutkan berkeliling kompleks pemukiman. Saya bertemu dengan beberapa anak-anak yang tinggal di Kampung Naga ini. Oh iya, Kampung Naga sendiri tidak memiliki aliran listrik, sehingga membuat saya penasaran bagaimana dengan pendidikan anak-anak Kampung Naga terutama ketika pandemi. Terkait dengan tidak adanya aliran listrik, Kang Ijat menegaskan bahwa mereka sepakat untuk menolak adanya listrik di desa mereka. Masyarakat Kampung Naga khawatir jika masuknya aliran listrik hanya akan menjadi beban tersendiri bagi mereka. Salah satunya kekhawatiran terkait kemungkinan kesenjangan yang tercipta di antara masyarakat Kampung Naga. Masuk ke dalam pemukiman, saya bertemu dengan Abah Maun, seorang pengrajin alat tajam. Abah Maun ini usianya sudah lebih dari 80 tahun. Di usia senjanya ini, Abah Maun masih lihai dalam membuat pisau, golok, hingga gergaji. Kang Ajat menjelaskan bahwa rata-rata usia hidup para masyarakat Kampung Naga memang tinggi. Hal itu disebabkan karena makanan yang dikonsumsi para masyarakat Kampung Naga terjaga dan hanya berasal dari alam. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Bumi Ageng. Tempat ini menjadi tempat sakral yang tidak boleh direkam. Di tempat ini para tetua adat Kampung Naga biasanya menggelar ritual keagamaan seperti ketika hajat sasih. Kemudian kami mengunjungi kediaman Kang Ijat untuk melihat lebih dekat seperti apa sih bangunan rumah masyarakat Kampung Naga. Nah, sekarang saya sudah berada di rumahnya Pak Ijat yang dari tadi menemani rombongan kami. Sekarang kita lihat yuk seperti apa bangunan dalam rumah masyarakat adat Kampung Naga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti di sini ya. Yang tadi silakan. Dulu mau lihat dulu mangga, Nah di sini tadi yang saya jelaskan di Kampung Naga memang di sini dalam satu bangunan rata-rata mempunyai 4 ruangan. Ini ruang tamu, ada dapur, ada goa, ada kamar tempat istirahat. Nah, yang seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini kena angin juga seperti ini kan disebut lampu badai gitu kan, atau misalnya lantera kalau di sini. Nah seperti ini. Terus saya memperkenalkan di sini di Kampung Naga cara masaknya warga Kampung Naga masih menggunakan tungku atau hawu seperti ini. Terus misalnya di sini dikala masak seperti ini asapnya langsung ke atas, makanya atasnya hitam. Dan ini dikala misalnya si asap itu bisa tembus. Terus misalnya ini kan baranya masih kelihatan ya, masih ada baranya. Ya, bahwa arang yang bekas memasak di hawu itu bisa digunakan untuk menyetrika. Nah ini contoh setrikanya yang sedang saya pegang itu terbuat dari apa Pak? Bisa ini besinya kalau dari kuningan. Jadi kalau kuningan itu supaya menyimpan panasnya agak lama. Dari alam kembali lagi ke alam. Jadi segala sesuatu kalau yang di Kampung Naga ya di sini sirkulasi yang tadi aja manfaatnya untuk misalnya hawu atau misalnya kayu bakar itu bisa kembali lagi ke alam. Jadi segala sesuatu yang di Kampung Naga dari alam bisa kembali lagi ke alam. Semua rumah saling berhadapan, ada yang ke utara dan ada yang ke selatan. Hal itu agar para penghuni rumah bisa saling memperhatikan satu sama lain. Setiap rumah memiliki kolong untuk menyimpan hewan ternak dan dipercaya bisa menahan gempa. Atapnya terbuat dari injuk dan daun tepus yang bisa menjaga kestabilan suhu di dalam rumah.
sementara dindingnya terbentuk dari kayu yang dianyam. Di depan rumah terdapat parit kecil untuk mengalirkan air. Hal itu juga sekaligus mencegah nyamuk bersarang. Nah, itu tadi dia Tribuners, perjalanan saya menelusuri Kampung Adat Naga, kampung yang masih memegang teguh falsafah hidup secara turun-temurun membersamai alam di tengah derasnya arus globalisasi. Saksikan perjalanan saya berikutnya di tribunpriangan.com. Sekarang mari kita naik lagi 444 tangga. Semangat! Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Sabtu 26 November 2022. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda, yang tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Bersama saya, Meisa Sirait, inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Event internasional Sail Tidore tahun 2022 telah memasuki acara puncak pada Sabtu 26 November hari ini. Pada acara puncak Sail Tidore ini juga dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Informasi selengkapnya terkait acara puncak Sail Tidore ini akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate Faisal Amin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Tribuners. Saat ini saya sedang berada di lokasi Pantai Tugu Lupa, di mana Pantai Tugu Lupa merupakan lokasi atau venue utama dari perhelatan Sail Tidore. Sail Tidore sendiri saat ini sudah memasuki acara puncak, dan di mana perhelatannya dimulai pada tanggal 24 hingga tanggal 29 November mendatang. Perhelatan Sail Tidore sendiri dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Nah, pada saat menghadiri acara puncak dari Sail Tidore ini, Luhut juga memberikan apresiasi dan juga mengimbau kepada pemerintah ataupun kementerian terkait pariwisata agar kedepannya mengembangkan pariwisata Kota Tidore Kepulauan agar berkembang. Luhut juga menyampaikan bahwa Sail Tidore yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini juga sebagai mendorong atau mendongkrak branding berwisata Indonesia itu cukup bagus. Nah, selain itu di acara puncak Sail Tidore ini juga dihadiri oleh beberapa kementerian terkait, misalkan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Nah, untuk pembukaan Sail Tidore sendiri telah berlangsung pada tanggal 24 November kemarin yang dibuka langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Sekedar informasi bahwa Sail Tidore ini sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2020, namun bertepatan pada waktu itu Indonesia bahkan dunia mengalami pandemi, sehingga perhelatan Sail Tidore sendiri ditunda dan dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Sail Tidore sendiri merupakan acara Sail Indonesia yang ke-12 yang saat ini Kota Tidore Kepulauan sebagai tuan rumahnya. Nah, selain itu pada acara puncak Sail Tidore juga ada beberapa pertunjukan yang ditunjukkan oleh TNI Angkatan Udara maupun dari TNI Angkatan Laut, seperti parade kapal dan juga aksi penerjunan dan pas. Selain itu, acara Sail Tidore ini akan berlangsung hingga tanggal 29 mendatang. Dan selain acara-acara kunjungan kementerian, di Sail Tidore juga ada acara hiburan rakyat yang nantinya dihadiri oleh artis ibu kota. Baik, terima kasih.
Terima kasih rekan Faisal Amin atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dengan berpakaian adat, sejumlah anak-anak Tidore berdiri tegak menyambut tamu undangan yang menghadiri acara Puncak Sail Tidore 2022 di venue Sail Tidore di Pantai Tugulu, Fatidore, Maluku Utara pada Sabtu 26 November. Tampak pakaian adat yang dipakai oleh anak-anak Tidore tersebut beragam warna. Ada pakaian adat Maluku Utara, pakaian adat suku Dayak, pakaian adat Papua, dan pakaian adat lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate Fizri Nurdin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Fizri. Oke, rekan Mei, dapat kami laporkan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara bahwasanya pagi tadi di mana ada kegiatan festival Sail Tidore, mana hari puncaknya jatuh pada Sabtu tanggal 26 bulan 11 ini. Tampak sejumlah anak-anak berasal dari Kota Tidore sendiri mengenakan pakaian adat khas Maluku Utara dan juga beberapa daerah, salah satunya pakaian adat Dayak di Sail Tidore puncak hari ini. Dan kita melihat langsung di lapangan bahwasanya antusias masyarakat yang ada di Maluku Utara juga berbondong-bondong untuk menyaksikan kegiatan puncak ini. Selain itu juga tampak hadir beberapa menteri yang sempat datang dan menyapa para anak-anak yang menggunakan pakaian adat ini. Di mana setiap tamu yang tiba di lokasi Sail itu, mereka melihat anak-anak yang berpakaian itu dengan menggunakan beragam pakaian adat yang ada di Indonesia untuk menyambut tamu yang datang di lokasi Sail itu. Dan juga kita lihat beberapa menit kemudian beberapa menteri ini tiba, dan selain Menteri Karnavian, juga kita lihat Menteri Koordinator Maritim Investasi Luhut Panjaitan juga tiba dan merasa kaget ketika melihat anak-anak ini mengenakan pakaian adat beragam yang ada di Indonesia. Saat itu juga dia langsung mengacungkan tangannya atau menjabat tangan satu persatu yang mereka berdiri tepatnya di depan tepat di depan pintu masuk pada saat menuju ruang VIP Sail Tidore Kota Tidore pada tahun 2022. Mungkin itu dapat kami laporkan di Kota Tidore. Kami kembalikan. Terima kasih rekan Fizri Nurdin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mencari tujuan destinasi wisata di Kabupaten Wonosobo mungkin tidaklah sulit. Terlebih destinasi wisata yang banyak menyuguhkan keindahan alam Wonosobo yang memukau. Salah satunya Telaga Menjer menjadi wisata air yang patut dicoba saat melancong ke Wonosobo. Lokasinya berada di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, dan dapat ditempuh dari pusat kota sekitar 30 menit. Untuk mengetahui bagaimana keseruan berwisata di Telaga Menjer Wonosobo, Imah Masitoh dari Tribun Jateng akan menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan rekan Imah.
Silakan rekan Imah dengan laporan Anda. Ya, Tribuners, terkait dengan wisata Telaga Menjer, perlu sekali Tribuners kunjungi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Wisata Telaga Menjer ini berada di Desa Maron, Kecamatan Jarung, Kabupaten Wonosobo, yang mana bisa ditempuh dengan jarak dengan waktu 30 menit saja dari pusat kota Wonosobo. Telaga Menjer ini menawarkan wisata air yang cukup menarik, yakni para pengunjung bisa mengelilingi Telaga Menjer ini dengan menggunakan perahu. Ya, perlu diketahui Tribuners bahwasanya Telaga Menjer ini adalah menjadi tempat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang mana bisa menghasilkan 26,6 megawatt, di mana ini untuk memasok kebutuhan listrik yang ada ke Jawa, Bali. Ya, buat Tribuners yang ingin mencoba wisata di Telaga Menjer ini perlu memperhatikan cuaca di Kabupaten Wonosobo karena memang di daerah ini sering sekali hujan, yang mana bila mana ingin berkunjung ke Telaga Menjer ini sebaiknya berangkat pagi hari karena biasanya saat siang menuju sore kabut sudah mulai turun sehingga mungkin akan menutupi panorama yang ada di Telaga Menjer ini. Ya, Tribuners, beberapa fasilitas yang ada di Telaga Menjer ini juga cukup mendukung seperti area parkir yang luas, kemudian ketika memasuki ke gerbang pintu masuk Telaga Menjer ini juga tidak terlalu jauh. Jadi Tribuners saat masuk ke wisata ini langsung disuguhi dengan pemandangan pegunungan yang mengelilingi dari Telaga Menjer ini, kemudian juga warna air dari Telaga Menjer ini yang cenderung berwarna hijau jernih juga semakin mempercantik Telaga Menjer ini. Di titik-titik tertentu juga disediakan spot-spot foto yang menarik untuk dijajal Tribuners semuanya untuk bersuah foto maupun berselfie di sana. Kemudian juga Tribuners bisa mencoba perahu yang bisa dinaiki untuk mengelilingi Telaga Menjer yang ada di sana. Nanti juga Tribuners bisa berhenti sejenak di titik-titik tertentu karena di Telaga Menjer ini memang dikelilingi spot-spot foto yang menarik. Nanti bisa berhenti sejenak untuk berfoto ketika mengelilingi telaga ini menggunakan perahu. Ya, buat Tribuners tentang untuk memancing di area Telaga Menjer ini juga bisa digunakan menjadi area memancing karena selain juga sebagai wisata dan juga pembangkit listrik tenaga air, di area Telaga Menjer ini juga sebagai penangkaran ikan yang bisa dicoba untuk memancing beberapa ikan yang ada di sana. Ya, buat Tribuners semuanya yang juga mungkin ingin berwisata tidak hanya satu lokasi saja yang ada di Kabupaten Wonosobo, jadi di sekitar lokasi wisata Telaga Menjer ini juga terdapat beberapa wisata menarik yang bisa dikunjungi Tribuners seperti Bukit Panama, kemudian juga Kebun Teh Panama, kemudian Bukit Sinta, kemudian Kahyangan Skyline dan juga beberapa objek wisata yang cukup jaraknya cukup dekat dengan Telaga Menjer ini. Ya, yang tak perlu harus dicoba juga salah satunya adalah kuliner yang ada di sekitar lokasi Telaga Menjer yang perlu dicoba Tribuners semuanya. Karena di sekitar Telaga Menjer ini terdapat beberapa warung-warung yang menjual belikan makanan atau kuliner khas dari Kabupaten Wonosobo seperti tempe kemul yang menjadi andalan dari Kabupaten Wonosobo ini. Buat Tribuners yang pengen mencoba berwisata di Telaga Menjer ini buka dari pukul 8 pagi sampai jam 5 sore dengan tiket harga masuk dari wisata ini sebesar Rp10.000 saja. Tribuners bisa menikmati keindahan yang ada di Telaga Menjer ini. Begitu, kembali ke studio.
Terima kasih rekan Imah Masito atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bendungan Kuil Kawangkoan Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dibangun tidak hanya untuk menampung air. Kawasan bendungan juga disulap menjadi destinasi wisata unik menonjolkan budaya etnis Minahasa. Sejumlah spot disiapkan yakni areal Waruga atau makam tua orang Minahasa. Ada pula kolam 9 bidadari serta area taman bunga. Untuk mengetahui bagaimana keindahan taman kawasan bendungan Kuil Kawangkoan ini, Rio Nur dari Tribun Manado akan menyampaikan laporan selengkapnya. Silahkan rekan Rio. Iya, terima kasih rekan Mei. Jadi bendungan Kuil Kawangkoan ini baru saja operasi ditandai dengan pengisian air untuk menggenangi bendungan yang terletak di Desa Kuil dan Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi di tempat ini tidak hanya bendungan saja yang dibangun untuk kebutuhan pengelolaan banjir maupun untuk kebutuhan penyediaan air bersih untuk masyarakat sekitarnya, tapi di sini juga merupakan tempat destinasi wisata baru yang sudah disiapkan di areal sekitar bendungan, di mana di dalam areal ini cukup menonjol budaya orang atau etnis Minahasa, merupakan etnis terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di sini salah satu daya tariknya adalah Waruga atau kuburan tua orang Minahasa. Ini ada satu areal yang berisi sekitar puluhan waruga yang dijadikan sebagai objek wisata budaya di area bendungan Kuil Kawangkoan. Waruga ini sendiri memang sebelumnya ada di areal bendungan, namun kemudian dipindahkan karena wilayah itu akan digenangi, namun pemerintah menatanya menjadi satu objek wisata baru. Selain itu juga ada dibangun kolam 9 bidadari, di mana ini merupakan salah satu kisah yang ada di etnis Minahasa, di mana kolam itu disebut kolam Tumatenden, di mana menjadi tempat mandi para bidadari dari Kayangan. Selain itu ada juga dibangun gedung-gedung untuk mensupport areal yang ada di sekitar bendungan ini, bisa dijadikan tempat untuk berteduh, menikmati areal bendungan ini. Memang sejauh ini tahapan pembangunan bendungan ini baru pada pengisian menggenangi areal bendungan, sehingga untuk objek wisata di sekitarnya belum dibuka untuk umum. Para pekerja juga masih berupaya menyelesaikan finishing dari sekitar areal bendungan ini, sehingga nantinya rencana akan diresmikan dulu oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2022, kemudian akan dibuka secara resmi, bisa dikunjungi, menjadi destinasi wisata baru yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Rio Nur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Museum Lawang Sewu Kota Semarang telah mempersiapkan peningkatan pelayanan dan akan membuat inovasi yang baru seperti hiburan live music dan lain-lain. Humas PT Kereta Api Pariwisata Emilut Siregar mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan menjelang libur Nataru yang sebentar lagi akan datang. Menurutnya, persiapan yang akan dilakukan yaitu seperti peningkatan pelayanan, dan pihaknya juga terus berupaya dalam meningkatkan kecintaan para pengunjung terhadap Museum Lawang Sewu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Fajar Syafiq, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajar. Terima kasih Mei, melaporkan dari Semarang. Untuk persiapan yang akan dilakukan yaitu seperti peningkatan pelayanan, dan pihak kereta api juga terus berupaya dalam meningkatkan kecintaan para pengunjung terhadap Museum Lawang Sewu.
Misalnya yaitu bagaimana memudahkan pengunjung dalam mendapatkan fasilitas tiket masuk dan pemeriksaan di pintu masuk. Inovasi itu berupa live musik serta sajian hiburan yang lain di area sekitar dalam Museum Lawang Sewu. Para pengunjung yang datang untuk selalu menjaga protokol kesehatan sesuai dari anjuran pemerintah. Saat Ilut disinggung mengenai pengunjung Museum Lawang Sewu itu berasal dari mana saja, ia menjawab pengunjung itu ada yang dari dalam kota dan juga dari luar negeri juga ada, ataupun mancanegara. Sebagai informasi bahwa pada tanggal 19 sampai 20 November kemarin, Museum Lawang Sewu telah melaksanakan event Pesona Lawang Sewu ketiga. Satu di antaranya yaitu ada perlombaan yang ditampilkan di dalam event tersebut untuk mengedukasi masyarakat yang diselenggarakan. Perlombaan itu bisa diikuti oleh umum, mulai dari anak SMA, mulai dari anak SD sampai SMA. Kegiatan Pesona Lawang Sewu mengambil tema Creative Why to Children Die sebagai ajakan bagi para pengunjung mulai dari anak hingga dewasa untuk mencintai dan merawat bangunan-bangunan sejarah di Indonesia, sekaligus menyemarakkan kegiatan-kegiatan yang ada di Museum Lawang Sewu, baik berupa edukasi sejarah maupun hiburan yang lainnya. Kegiatan itu juga menurut Ilu sebagai mediator untuk meningkatkan pelayanan pada para pengunjung Historic Building Lawang Sewu dan mempertahankan eksistensi Lawang Sewu sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Semarang yang terbaik. Ilut menambahkan kegiatan tersebut juga untuk menambah semangat serta edukasi sejarah yang dikemas dalam beberapa rangkaian seperti perlombaan. Untuk kategori perlombaan yang diselenggarakan di museum itu yaitu ada coloring competition dengan kategori A yaitu TK sampai SD kelas 2. Untuk kelas 2 yaitu kategori B SD sampai kelas 3, kelas 4 SD. Kelas 4 untuk fashion show competition yang bertemakan batik trendy dengan kategori A yaitu SD sampai SMP, sedangkan untuk kategori B yaitu SMA sampai umum. Singing competition juga menampilkan lagu yang dikemas dalam 2 kategori yaitu sajian live musik. Para pengunjung yang ingin menyaksikan atau berkunjung ke Palas 3 pada saat itu harus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Para wisatawan yang masuk harus melakukan scan barcode Peduli Lindung di gerbang pintu masuk yang ditunjukkan kepada petugas penjaga. Saat itu Ilut berharap dengan terselenggaranya kegiatan itu dapat menjadi pilihan masyarakat untuk berwisata dengan aman dan nyaman, memberikan kesempatan pada masyarakat wisatawan yang rindu akan keunikan dari Museum Lawang Sewu. Ya, terima kasih, Mei. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas PT Kereta Api Pariwisata. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, jelang Nataru ini persiapan dari Museum Lawang Sewu sendiri bagaimana, Pak? Kita terus melakukan persiapan peningkatan pelayanan di museum dalam upaya bagaimana meningkatkan kecintaan para pengunjung dan wisatawan yang akan berkunjung ke museum. Apakah ada dibuatkan sesuatu hal yang menarik, maksudnya kayak lampu-lampu gitu, Pak, menjelang Nataru, Pak? Akan berinovasi. Siap. Berinovasi dengan bagaimana meningkatkan pelayanan itu, misalnya gimana memudahkan pengunjung dalam mendapatkan fasilitas tiket masuk dan pemeriksaan di pintu masuk. Terus juga kita memberikan sesuatu inovasi, ada live musik, terus ada sajian-sajian hiburan-hiburan di Museum Lawang Sewu. Pak, untuk prokes sendiri apakah diterapkan, Pak, di sini? Kita tetap mengingatkan kepada para pengunjung untuk selalu mengikuti
prokes kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga kita menyiapkan petugas-petugas kita yang sudah divaksin untuk terutama seperti untuk membantu para pengunjung kita saat masuk ke museum dengan mengikut aplikasi Peduli Lindung. Pak, pengunjung sendiri di sini itu apakah udah ada dari luar pulau, Pak? Ya, untuk saat ini pengunjung tuh wisatawannya kadang ada yang dari lokal, ada juga yang dari domestik, ada juga dari luar negeri. Oh, siap. Terima kasih Pak Ilut. Sama-sama. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menutup jalur pendakian sejak Selasa 22 November. Penutupan ini dilakukan setelah terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 5,6 skala Richter yang melanda wilayah Cianjur pada Senin 21 November. Lebih lanjut, BBTNGGP juga telah melakukan pengecekan jalur pendakian Cibodas Gunung Putri pada hari Rabu 23 November. Pengecekan dilakukan bersama Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Masyarakat Mitra Polhut, Volunteer Montana Gede Pangrango Operation, dan Harley Sasta atau aktivis pendaki. Dari pengecekan tersebut, kondisi Gunung Gede Pangrango pasca gempa Cianjur adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi jalur pendakian dari arah Cibodas terdapat satu lokasi longsoran dengan 2 titik di sekitar Cisalada. Yang kedua, fasilitas wisata pendakian, baik itu bangunan shelter, jembatan, dan toilet tidak mengalami kerusakan. Kemudian shelter air panas ada tembok belah, namun diperkirakan sudah ada sebelum terjadi gempa. Terdapat informasi dari pendaki adanya retakan di Puncak Gede, tepatnya di Geger Bibir Kawah. Kemudian yang keempat, aliran air panas Pancaweluh, Talaga Biru maupun sumber mata air Kandang Badak terpantau normal, dan kondisi jalur pendakian dari arah Gunung Putri. Pada jalur pendakian terdapat lokasi retakan tanah di Blok Romusa sepanjang 7 meter dan longsoran di Blok Tanah Merah dengan lebar 8 meter, tinggi 3 meter. Di jalur pendakian setelah Blok Tanah Merah sampai alun-alun Surya Kencana tidak ditemukan longsoran. Sarana prasarana yang rusak adalah pintu gerbang pertama di pos 1 dengan kondisi rubuh dan kondisi shelter darurat dalam kondisi baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan pendakian dan wisata air terjun Ciberem Cibodas ditutup sementara sampai kondisi kondusif serta tidak terjadi gempa susulan dan longsor. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, akhir pekan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu bagi sebagian banyak orang, terlebih bagi para pekerja setelah full-time beraktivitas. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghabiskan momen akhir pekan, salah satunya dengan liburan untuk melepas penat. Di Cilacap, Jawa Tengah, banyak sekali tempat wisata yang dapat Anda pilih untuk merefresh pikiran dan juga bersantai, baik itu wisata alam maupun wisata buatan. Salah satunya yakni wisata hutan mangrove Cigim
Cigimbal Park yang berada di sekitar kawasan Sungai Bengawan Donan. Cigimbal Park ini sangat cocok dijadikan referensi tempat libur akhir pekan bagi Anda yang ingin menikmati semilir angin hutan mangrove dan indahnya perairan Segara Anakan. Untuk mengetahui bagaimana keseruan kuliner dan susur sungai di wisata hutan mangrove Cigimbal Park Cilacap, Pinky Anggraini dari Tribun Jateng akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silahkan Pinky. Baik, dan donasi mengaku udah berada. Jadi benar bahwa akhir pekan merupakan momen yang paling ditunggu, terlebih bagi para pekerja yang sudah sepekan full melakukan pekerjaan. Tentunya liburan juga bisa menjadi healing atau penenang pikiran bagi para pekerja. Nah, di Cilacap sendiri banyak sekali tempat wisata yang dapat dijadikan sebagai tempat healing. Mulai dari wisata bahari hingga wisata alam. Adapun wisata baharinya sendiri dapat kita jumpai di Cilacap seperti wisata pantai, wisata hutan mangrove, wisata kuliner seafood. Halo rekan Pinky. Baik, Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, jadi memang akhir pekan merupakan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu, terlebih bagi para pekerja setelah sepekan full menghabiskan waktu dengan kerjaan. Di Cilacap sendiri banyak sekali tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat healing atau tempat untuk berlibur. Dapat kita temui banyak sekali wisatanya di Cilacap, mulai dari wisata bahari hingga wisata alam. Wisata bahari sendiri yang dapat kita temui seperti wisata pantai, wisata hutan mangrove, kemudian kulineran seafood, dan juga bermain wahana air, Tribuners. Salah satu tempat rekomendasi tempat wisata di Cilacap yakni Cigimbal Park. Cigimbal Park ini merupakan salah satu tempat wisata yang menjual atau menawarkan keindahan hutan mangrove dan juga bengawan Sungai Donan. Nah, di sini kita dapat menikmati indahnya bengawan Sungai Donan, hutan mangrove, dan juga kita dapat menikmati berbagai kuliner khas hutan payau di Cigimbal Park ini. Adapun kulinernya yang menjadi favorit di Cigimbal Park ini seperti pecak ikan liper, kemudian ada sop kerapu dan juga udang saus tiram. Selain itu, kita juga dapat melakukan aktivitas susur sungai. Jadi kita akan menaiki perahu membelah Bengawan Donan, Sungai Bengawan Donan untuk berkeliling di hutan mangrove. Di sini tujuannya bermacam-macam seperti ke Jojo Kutawaru, ke Pelabuhan Sleko, ke goa wisata, dan masih ada beberapa tujuan wisata lainnya. Untuk tarifnya pun menurut saya ramah di kantong karena kita hanya perlu merogoh kocek 10 hingga 50.000 saja untuk bolak-balik menggunakan perahu.
Baik, terima kasih rekan Pinky atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun keamanan wawancara. Wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan pengelola sekaligus Ketua RW 11 Kelurahan Tritih Kulon. Berikut tayangan ini untuk Anda. Nah, di sini terutama kita kan wisata sejenis edukasi lah tentang mangrove, pengenalan tentang mangrove. Terus di dalamnya itu memperkenalkan kuliner khas Payo, sangat luar biasa itu. Menunya macam-macam. Kalau di dalam selain kuliner Pak, kita bisa apa aja ya Pak? Nah, ini malah luar biasa. Ini susur sungai nyusuri hutan mangrove. Ya, di sela-sela hutan mangrove itu pakai perahu, keamanan sudah terjamin. Bisa kemana aja Pak? Satu ke Pulau Nusa Borit itu yang rencananya untuk geowisata. Kemudian ke Kutawaru, Jojo, terus ke Perinjing. Hampir kalau itu bisa estimasinya bolak-balik 1 jam ada, 30 menit ada. Yang 30 menit paling estimasi per orang 10.000. Tingginya curah hujan pada musim hujan menyebabkan longsor di beberapa titik jalan utama Yogyakarta Gunung Kidul. Setelah longsor pada akhir Oktober 2022 di sekitar Piungan dan Bukit Bintang, longsor terjadi kembali di Jalan Yogyakarta Gunung Kidul kilometer 16 pada Jumat 25 November. Pada lokasi longsor yang baru ini juga berada di Kepanewon atau Kecamatan Piungan, Bantul. Lokasinya tak jauh dari tempat longsor pertama. Bahkan karena longsor kali ini, jalan utama Yogyakarta Gunung Kidul ditutup sementara dan pengendara dialihkan melalui jalan alternatif. Oleh karena itu, saat berkunjung ke Yogyakarta, ada baiknya Anda mencari tempat wisata alternatif selain Gunung Kidul untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi longsor. Wisata Bantul bisa menjadi alternatif salah satu destinasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta yang tidak perlu melalui jalan utama Yogyakarta Gunung Kidul dengan kondisi rawan longsor yang ada di Kabupaten Bantul. Berikut ini wisata di Bantul yang bisa Anda kunjungi. Pertama adalah Pantai Parangtritis. Kabupaten Bantul memiliki tempat wisata yang hampir selalu ramai dikunjungi wisatawan saat hari libur, yakni Pantai Parangtritis. Meski pasirnya berwarna hitam, pantai ini tetaplah indah. Wisatawan bisa melakukan beragam aktivitas, salah satunya adalah naik bendi. Jika ingin bermain air, maka hendaknya wisatawan berhati-hati. Itu karena ombak di Pantai Parangtritis yang Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Reza Arab yang gagal menjalani sidang mediasi dengan Wendy Walters. Kini akui justru happy. Reza Arab dan Wendy Walters baru-baru ini menjalani sidang mediasi. Seperti yang kita ketahui,
Reza Arab dan Wendy Walters kini tengah menjalani proses perceraian. Dikutip dari Grid ID, pada Sabtu 26 November 2022, sidang mediasi itu digelar pada Jumat 25 November 2022. Sidang itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Reza Arab pun mengungkapkan bahwa sidang itu berjalan dengan lancar. Sayangnya, sidang mediasi itu pun berujung buntu. Reza sendiri mengungkapkan bahwa rumah tangganya tidak bisa lagi dipertahankan. Kendati mediasi dengan Wendy justru berujung buntu, personil World Genius itu justru mengaku happy. Berikut wawancara dengan Reza Arab. Bahkan kemarin di podcast Kemal sempat menyinggung masalah boundaries yang lu bilang katanya lu nggak bisa terlalu dekat sama orang, lu tetap harus punya space. Itu salah satu pemicunya juga nggak? Jadi maksud gue apa si Wendy belakangan berusaha terlalu mendekat ke lu sampai akhirnya lu merasa terganggu atau enggak nyampe ke rumah tangga prinsip itu ada lagi enggak, dan akhirnya mediasi ini gagal. Perasaanmu gimana sih, ada enggak? Jujur ya, yang tadi gue bilang, ini tuh gue udah ngelewatin ini tuh agak hampir setahun. Ancur-ancurnya tuh gue udah lewat semua, gue lewatin semuanya ancur-ancurnya. Kalau ditanya sekarang detik ini, gue happy. Gue happy karena oh ini tuh ujungnya gitu. Jadi udah bukan ngawang-ngawang lagi. Gimana ya, bakal apa, tapi ya akhirnya gue tahu ini ujungnya. Dan ya, I wish her the best in life. Demi kebahagiaan lo berdua kah maksudnya Yes. ending ini? Yes. Artinya kau sudah rela melepas si Wendy ya? Berita selanjutnya datang dari Ari Kriting yang merasa karakternya sangat terasa dan sangat nyaman dalam Imperfect The Series 2. Bermain di Imperfect The Series 2, Aris Kriting sebut peran yang dimainkannya terasa begitu nyata. Pasalnya, di Imperfect The Series 2 ini, tokoh Yosef yang diperankan Arif Kiting dihadapkan pada sebuah situasi pelik. Situasi pelik itu yaitu ketika Yosef mendapati adiknya Maria yang diperankan oleh Zaza Utari mulai mengenal bermain hati dengan lawan jenisnya. Rupanya situasi yang dihadapi oleh Yosef tersebut cukup berkaitan dengan Ari Kiting di kehidupan nyata. Ayah satu anak ini seolah diingatkan pada adiknya sendiri. Ya, suami Indah Permatasari ini mengaku sempat mengalami situasi serupa ketika melihat adiknya yang masuk masa pubertas. Aktor sekaligus komika ini pun membeberkan perubahan sifat karakter Yosef di Imperfect The Series 2. Perubahan sifat itu ketika lantaran nalurinya sebagai seorang kakak melihat Maria mulai mengenal cinta. Menurut Ari, sifat protektif Yosef terhadap Maria itu memang mewakili karakter pria timur sepertinya. Berikut wawancara dengan Ari Kiting. Ya, nyari perempuan di kampung. Dulu waktu zaman dia masih SMA juga sih kayak cukup protektif juga sama dia kalau misalnya ada laki-laki yang datang ke rumah atau ada yang dekat gitu. Jadi relate banget lah sebenarnya dengan kehidupan saya sih cerita yang sekarang. Ari, bagi waktunya sendiri bagaimana? Sekarang kan udah jadi ayah juga tapi masih syuting-syuting seperti ini. Kalau bagi waktunya sih janjian aja sih sebenarnya sama Indah ya, sama Nona. Kalau saya giliran lagi kerja, Nonanya yang stay di rumah dulu. Kalau giliran Nona juga yang lagi ada kegiatan, ya gantian saya juga jaga rumah. Jadi kalau kami sih memang sejak awal sudah menyadari bahwa saya dan Indah juga sama-sama produktif gitu ya, sama-sama masih bekerja. Jadi tinggal bagi-bagi tugas aja, siapa yang istirahat. Idealnya sih kita berharapnya sih bisa ganti-gantian gitu ya. Jadi kalau misalnya Indah lagi ada pekerjaan, mungkin saya dulu yang istirahat. Jalani BAP tambahan kasus pencemaran nama baik, Dewi Persik membawa 2 orang saksi. Penyanyi dangdut Dewi Persik menyambangi Polres Metro Depok, Jawa Barat pada Jumat 25 November 2022. Hal tersebut lantaran Dewi Persik akan menjalani pemeriksaan tambahan atas laporannya terkait pencemaran nama baik yang dilakukan hatersnya melalui media sosial. Di samping itu, Dewi Persik juga membawa saksi.
untuk melengkapi laporannya, di mana 2 orang saksi tersebut merupakan orang yang ikut bekerja dengan Dewi Persik. Dewi Persik mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan atas laporan ini. Seperti yang diketahui, Dewi Persik melaporkan hatersnya pada 18 November 2022 lalu. Adapun laporan tersebut terdaftar dalam nomor perkara Polres Depok. Berikut wawancara dengan Dewi Persik. Sudah dijawab kan tadi asisten aku sama yang ada di rumah. Gitu. Kalau yang lain-lain itu mungkin warga TikTok sendiri kali, itu kan banyak banget yang jadi saksi, banyak komentar. Mi, capek nggak sih mondar-mandir? Nggak capek, demi harga diri saya. Demi harga diri ya? Ini karena orang tua saya kan sakit kemarin kan. Akibat berita ini juga ya? Saya kalau udah terjun langsung, udah masuk ke sumur ya udah, mau gimana lagi gitu. Jadi udah basah ini gitu. Jadi saya nggak mau setengah-setengah. Setelah Mami melaporkan kan jadi akhirnya banyak banget yang bermunculan minta maaf lah segala macam sampai menangis-nangis gitu. Mami akan terenyuh juga nggak sih dengan permintaan maaf dia, padahal dia sudah melakukan yang membuat Mami juga merasa memaafkan. Oke. Tapi ya hukum tetap terus berjalan. Tetap harus berjalan. Jadi aku perjelas lagi bahwa laporan kita yang di Jakarta Selatan di Polres juga sampai sejauh ini masih belum ada pencabutan dan perdamaian, karena seperti pernah disampaikan sama Mbak Dewi juga bersama keluarganya bahwa kasus tersebut akan dilanjut sampai proses pengadilan. Juga termasuk yang Niki Tirta duet bersama dengan Mayang, adik dari almarhumah Vanessa Angel. Niki Tirta mengaku merasa merinding saat melihat Mayang, adik dari Vanessa Angel, ketika masuk dapur rekaman. Mayang, adik dari Vanessa Angel ini memang mempunyai bakat. Hal tersebut diungkapkan Niki Tirta ketika bercerita tentang single duetnya bersama Mayang. Terlebih dalam proses pembuatan single tersebut, Niki Tirta berinteraksi cukup intens dengan Mayang. Niki Tirta juga kembali mengingat momen ketika berduet dengan Vanessa Angel 10 tahun lalu. Meskipun demikian, Niki Tirta merasakan perbedaan ketika rekaman dengan Vanessa Angel dan Mayang. Mayang Fitri, adik dari Vanessa Angel ini, merilis single terbaru berjudul Di Hati dengan berduet bersama dengan Niki Tirta. Berikut wawancara dengan Niki Tirta. Oh, kita harus nyanyiin lagu Indah Cintaku sama kok mirip banget secara tone-nya, tone suaranya tetap ada beda, tapi kok mirip. Nah itu baru berasa, oh iya, itu bukan lagunya yang Di Hati, tapi pada saat kita menyanyikan lagu bersama ya lagunya apa-apa. Aku kalau kita berdua pasti ekspektasinya ini diterima dengan baik, bisa dinikmati sama-sama para pencinta industri musik Indonesia. Tapi kalau aku secara pribadi dari dulu aku tidak pernah pasang target, karena memang yang utamaku sekarang memang lebih ke selebritisnya, belajar pasar di mana-mana. Itu sudah cukup buat kehidupan. Sekarang acting malah jadi hobi. Kalau musik itu berkarya, karena ketika kita bisa lagu atau album, terus dengan ide-ide yang bagus, itu jadi legacy kan, akan selalu ada. Sebuah karya itu akan selalu ada dan bisa dinikmati. Berita terakhir datang dari film 2045 Apa Ada Cinta, yang kisah ini tentang cinta kala Indonesia berusia 1 abad. Film 2045 Apa Ada Cinta akan tayang serempak di bioskop Indonesia mulai 1 Desember 2022. Film yang diproduksi oleh Max Picture tersebut mengangkat kisah cinta yang berlatar belakang ketika Indonesia telah memasuki seumur atau seabad. Dalam film yang digagas oleh Raihan ini, Yasmin Nepper, Satria Dewa, Gatot Kaca Imperfect berperan sebagai Renata, Cinta Brian, buku harian seorang istri, dan juga My Lecture, My Husband sebagai Marcel, serta Indah Kusuma yang berperan sebagai Maira. Dipromotori oleh Nuon, anak perusahaan PT Telkom Indonesia, 2045 Apa Ada Cinta mengikuti kisah 2 orang sahabat yang terjebak konflik romansa atau cinta segitiga dengan seorang CEO founder dari sebuah perusahaan rintisan.
Renata yang berprofesi sebagai hacker awalnya berniat untuk membantu Maera untuk menelusuri asal-muasal Marshall yang menjadi narasumber wawancaranya untuk artikel yang ditulis. Namun dalam proses pelacakan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berujung kepada konflik antara kedua sahabat itu. Menurut Odi Mulya Hidayat, film yang sempat tertunda penayangannya akibat pandemi ini tidak hanya menampilkan kisah percintaan romansa anak muda yang penuh warna-warni, tetapi juga menyajikan teknologi canggih yang diprediksi akan hadir di Indonesia pada tahun 2045. Berikut wawancaranya. Jadi di tahun 2045 ini aku berperan sebagai seorang hacker. Aku adalah sahabatnya Maera. Setelah itu ada konflik di antara kita. Bingung sih mau ngomong apa aja, aku takut spoiler. Mungkin Om Indra bisa bantuin aku? Jelasin tanpa spoiler. Gimana dong? Gak bisa, gak usah. Oke, kalau jadi kaki dari balik layar 2045 nanti seperti apa, itu hanya generation Z, ya, hanya generation Z. Waktu itu mereka yang lahir di antara tahun 98 sampai 2010 yang kita fokus. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Ada Gumuk Pasir Parangkusumo. Masih di kawasan pantai Parangtritis, wisatawan tidak hanya bisa menikmati suasana pantai, tetapi juga bisa merasakan sensasi ada di gurun pasir dengan berkunjung ke Gumuk Pasir Parangkusumo. Selain menyajikan panorama yang unik bagai di gurun pasir, wisatawan bisa menjajal sensasi ski pasir atau sandboarding. Kemudian ada Kebun Buah Mangunan. Jika ingin menikmati indahnya panorama pegunungan, Anda bisa berkunjung ke Kebun Buah Mangunan. Meski berada di pegunungan, rute menuju ke sana tidak perlu melalui jalur Bukit Bintang yang rawan longsor. Saat berkunjung pada pagi hari, pengunjung akan disuguhi panorama Sungai Kabut yang melayang di antara perbukitan. Kemudian ada Hutan Pinus Mangunan. Ada banyak tempat wisata di sekitar Kebun Buah Mangunan, salah satunya adalah Hutan Pinus. Tempat wisata ini menyuguhkan sejuk dan asrinya hutan pinus. Selain berfoto, wisatawan bisa menjajal tempat tidur gantung. Kemudian yang kelima ada Watu Goyang. Masih berada di sekitar Kebun Buah Mangunan, ada satu tempat wisata bernama Watu Goyang. Keunikan tempat ini adalah suguhan panorama sunset atau matahari terbenam yang bisa disaksikan saat cuaca cerah. KNVB selaku induk sepak bola Belanda akan menggelar Oranje Indonesia Festival di tengah perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar. Oranje Indonesia Festival merupakan event pertama yang digelar secara internasional oleh KNVB. Dari pantauan melalui akun Instagram @oranye_Indonesia pada Jumat 25 November, Oranje Indonesia Festival memiliki agenda utama nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2022 antara Timnas Belanda dan Ekuador. Nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2022 antara Timnas Belanda dan Ekuador ini berlangsung di Plaza Utara Gelora Bung Karno pada Jumat 25 November. Acara ini membawa pengalaman dan atmosfer pendukung skuad Oranye ke Indonesia saat festival berlangsung. Oranye Indonesia Festival juga menawarkan pengalaman berbeda dalam menonton pertandingan Piala Dunia. Tak hanya itu, KNVB juga telah
telah menyiapkan sajian festival kuliner, talk show, dan musik dari musisi papan atas Indonesia, seperti Danila dan Jason Ranti untuk memeriahkan Oranye Indonesia Festival. Sementara itu, tiket yang dirilis untuk bergabung dalam Oranye Indonesia Festival ada di angka 7.000 tiket. Kabar baiknya, KNVB juga memberikan kesempatan untuk 50 para penggemar mendapatkan kesempatan meet and greet dengan Ron Vlaar saat festival berlangsung. Pada Oranye Indonesia Festival ini, KNVB juga akan memberikan beragam pengalaman menarik seperti papan ekspresi, kuis interaktif, hingga kuis tebak skor. Nah, jika traveler berminat datang ke acara Oranye Indonesia Festival, berikut rundown-nya. Open gate pada 16 waktu Indonesia Barat, kemudian opening ceremony pada pukul 17, kemudian penampilan Jason Ranti pada pukul 18:45, dan dilanjutkan oleh Danila pada pukul 20, kemudian Tiara F pada pukul 21:15, dan pertandingan Netherlands versus Ekuador pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan closing event pada pukul 00:45 waktu Indonesia Barat. Jika Anda memiliki rencana liburan akhir tahun 2022 ke Jepang, jangan lewatkan untuk mengunjungi taman hiburannya. Jepang memiliki sejumlah taman hiburan yang menarik untuk dijelajahi. Dari Tokyo Disney Resort hingga Universal Studio Japan, berikut deretan taman hiburan terbaik di Jepang. Yang pertama, Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland terdiri dari 7 area dengan tema berbeda dengan atraksi, pertunjukan, restoran, kafe, dan toko. Tokyo Disneyland sering digambarkan sebagai kerajaan magis di mana pengunjung akan merasa seolah-olah berada di dunia dongeng. Bersama dengan Tokyo Disney Sea, Tokyo Disney Resort berfungsi sebagai taman hiburan terbesar di dunia yang juga terdiri dari pusat perbelanjaan dan hotel resort. Yang kedua ada Tokyo Disney Sea. Dibuka pada tahun 2001, taman hiburan Disney kedua di Jepang terletak tepat di sebelah Tokyo Disneyland sebagai bagian dari Tokyo Disney Resort. Tokyo Disney Sea terinspirasi oleh dongeng dan legenda laut dan memiliki 7 area bertema air seperti pelabuhan, laguna, tepi laut, delta, dan lainnya. Tokyo Disney Sea dibangun dengan ide untuk menarik lebih banyak orang dewasa dan pasangan, sedangkan target utama Tokyo Disneyland adalah generasi muda dan keluarga. Tokyo Disney Sea memiliki beberapa tempat makan mewah dan para tamu dapat menikmati minuman beralkohol serta lampu romantis di malam hari. Bersamaan dengan Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea menawarkan barang-barang resmi yang terbatas di toko-toko dan berbelanja adalah satu kegiatan utama di taman ini. Yang ketiga ada Universal Studio Jepang. Universal Studio Japan adalah satu dari 4 taman hiburan Universal Studio di dunia. Dibuka pada tahun 2001, Universal Studio Japan terletak di tepi pantai kota Osaka, kota terbesar kedua di Jepang. Universal Studio Japan memiliki sejumlah atraksi bertema film-film terkenal seperti Harry Potter, Minion, Jaws, Spider-Man, Jurassic Park, dan lainnya, serta pertunjukan live performance yang dinamis. Universal Studio Japan mengundang sekitar 8 juta pengunjung setiap tahun, menjadikannya taman hiburan yang paling banyak dikunjungi keempat di dunia. Barang karakter yang dijual di toko resmi Universal Studio Japan sangat populer di kalangan pengunjung. Yang keempat ada Sanrio Puroland. Sanrio Puroland adalah taman hiburan dalam ruangan yang terletak di kota Tama, Tokyo. Sanrio Puroland didedikasikan untuk karakter Sanrio yang lucu dan menggemaskan termasuk Hello Kitty. Ada sejumlah wahana bertema, atraksi, dan pertunjukan langsung dari karakter Sanrio yang populer. Restoran atau kafe di taman menawarkan hidangan dan makanan penutup bertema karakter yang sangat populer di kalangan pengunjung. Ada juga sejumlah merchandise terbatas yang dijual di taman. Sanrio Puroland terletak di kota Tama yang merupakan pinggiran kota Tokyo dan dapat diakses dalam waktu 30 menit dari pusat kota.
Kemudian ada Legoland Jepang. Legoland Jepang adalah taman bertema Lego pertama di Jepang yang dibuka pada tahun 2017 yang terletak di kota Nagoya, Prefektur Aichi. Legoland Jepang terdiri dari 7 area bertema dunia Lego yang berbeda termasuk beberapa wahana dan atraksi. Miniland adalah kota mini yang dibuat dengan 10.496.352 balok Lego yang menampilkan beberapa landmark paling ikonik di negara ini seperti Stasiun Tokyo, Kuil Kiyomizu di Kyoto, dan Kastil Nagoya. Yang keenam, Tokyo Joypolis. Jika Anda seorang pecinta game atau geek teknologi, ini adalah taman hiburan yang paling ingin Anda kunjungi. Tokyo Joypolis adalah taman hiburan dalam ruangan yang berlokasi di daerah Odaiba, Tokyo yang dioperasikan oleh perusahaan game terkenal Sega. Tokyo Joypolis menampilkan beberapa fasilitas hiburan terbaru dan tercanggih seperti Zero Latency VR, atraksi VR di mana peserta mengunjungi ruang angkasa dengan headset VR, dan beberapa atraksi bertema anime dan film populer seperti Sonic, Initial D, Transformers, Resident Evil, dan banyak lagi. Tokyo Joypolis terletak di lantai 3 hingga 5 dari pusat perbelanjaan populer Dex Tokyo Beach dan terdapat beberapa tempat perbelanjaan dan fasilitas hiburan lainnya di area tersebut. Yang ketujuh ada Nagashima Spaland. Nagashima Spaland adalah taman hiburan besar yang terletak di kota Kuwana, Prefektur Mie di luar kota Nagoya. Nagashima Spaland adalah Nagashima Spaland memiliki beberapa roller coaster, wahana mendebarkan, atraksi ramah anak, dan taman air. Nagashima Spaland adalah taman hiburan terbesar kedua di Jepang setelah Tokyo Disneyland. Nagashima Spaland adalah bagian dari Resort Nagashima yang terdiri dari 5 fasilitas hiburan, termasuk Taman Bunga Nabana no Sato yang terkenal dengan acara iluminasi musim dingin dari musim gugur hingga musim semi. Nikmati libur Natal dan Tahun Baru 2023, tak ada salahnya untuk berkunjung ke tempat wisata di Bogor. Tak perlu bingung mau kemana sebab ada banyak tempat wisata di Bogor yang bisa Anda pilih. Seperti satu di antara tempat wisata di Bogor tersebut ada Curug Ciherang. Nama Curug Ciherang pasti sudah tidak asing lagi bagi sebagian pecinta jalan-jalan. Termasuk destinasi populer, Curug Ciherang menjadi tempat wisata yang menjadi favorit wisatawan. Bukan tanpa alasan, hal itu memang berkat pesona Curug Ciherang yang memesona. Ditambah lagi, Curug Ciherang juga ramah untuk semua kalangan, sehingga cocok untuk liburan keluarga bersama anak-anak. Daya tarik utama Curug Ciherang terletak pada lanskap air terjunnya yang unik dan memanjakan mata. Saat berkunjung ke Curug Ciherang, wisatawan akan disuguhkan dengan kehadiran air terjun 3 tingkatan. Ditambah lagi, suasana alam di sekeliling Curug Ciherang juga masih terjaga. Aliran air terjunnya selalu bersih, lengkap dengan kawasannya yang asri ditumbuhi rimbunan pepohonan. Menariknya, Curug Ciherang juga sudah dikelola dengan baik dan dilengkapi banyak fasilitas penunjang wisata. Sehingga selain air terjun, Curug Ciherang juga terkenal dengan banyak aktivitas yang bisa Anda coba. Misalnya, yang pertama, berenang. Traveler yang mengajak liburan anak-anak pasti tak akan jauh-jauh dengan mencari kolam renang. Pas sekali karena di Curug Ciherang juga terdapat sebuah kolam renang buatan yang bisa menjadi spot asik saat liburan. Berbeda dengan kolam renang umumnya, di Curug Ciherang tempatnya dibangun di atas ketinggian. Sehingga selain berenang biasa, traveler juga dapat menikmati pemandangan kaya wilayah pegunungan. Kemudian berburu foto. Liburan ke suatu destinasi rasanya kurang lengkap jika tak mengabadikan momen dengan berfoto. Apalagi jika Anda memiliki hobi fotografi, Curug Ciherang bisa menjadi spot yang pas untuk berburu pemandangan yang apik. Menariknya, Curug Ciherang saat ini juga sudah disulap menjadi cantik dengan berbagai spot Instagramable.
Selain air terjun di Curug Ciherang, juga ada rumah pohon, jembatan gantung, istana Cinderella, hingga kapal di atas kolam renang. Yang ketiga, berkemah. Jika ingin berlama-lama, Curug Ciherang juga memberikan fasilitas bagi traveler yang ingin berkemah. Soal tempat tak jadi masalah sebab Curug Ciherang memiliki camping ground yang cukup luas. Sembari mendirikan tenda, traveler bisa sekaligus healing dengan suasana alam yang tenang. Apalagi ditemani dengan suara gemuruh dari air terjun, dijamin suasana berkemah di Curug Ciherang akan menjadi semakin syahdu. Outlet Lapis Kukus Lawang Sewu di Jalan Setia Semarang siap memanjakan pengunjung dalam berburu kuliner dan oleh-oleh khas Semarang. Outlet yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 91 Semarang tersebut merupakan outlet ketiga. Selesai sebelumnya membuka outlet di Jalan Tamrin dan di Komplek SPBU Ngalian. Tingginya animo kulineran masyarakat Kota Semarang membuat co-founder Lapis Kukus Lawang Sewu, Tatang Dwi Ristianto, tergerak untuk membuka outlet baru yang siap memanjakan pengunjung. Hadirnya oleh-oleh Lapis Kukus Lawang Sewu menjadi satu di antara kuliner yang bisa dibawa pulang wisatawan saat belanja di Kota Semarang. Lapis Kukus Lawang Sewu memberikan varian rasa yang beragam dan dibalut dengan packaging yang eksklusif dan informatif. Bahkan kini tersedia juga 3 jenis produk baru yang siap memanjakan lidah pengunjung. Pertama adalah regular pack, turut menjadi masterpiece dan menjadi favorit pelanggan. Kedua, produk mini pack varian fruit yang menjadi produk inovasi terbaik karena jarang ada produksi yang menyerupai varian tersebut. Di varian produk ketiga adalah varian Mix Duo, yang mana produk ekonomis ini menjadi solusi bagi pelanggan yang menginginkan membeli banyak rasa namun tetap bisa menghemat budget. Menurutnya, Lapis Kukus Lawang Sewu merupakan entitas baru di Semarang yang bukan hanya menjadi komplementer oleh-oleh Semarang, akan tetapi hadir menjadi bagian dari Kota Semarang. Selain itu, Lapis Kukus Lawang Sewu hadir sebagai cita rasa baru kuliner Semarang. Kuliner Semarang dalam pengamatannya telah didominasi oleh produk kuliner cita rasa gurih. Kini Lapis Kukus Lawang Sewu hadir menjadi solusi produk makanan manis namun kadarnya tetap sesuai dengan lidah masyarakat Kota Semarang maupun wisatawan Kota Semarang. Seperti kata pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Hal itu pula yang tersaji dalam kue Lapis Kukus Lawang Sewu Semarang. Satu di antara oleh-oleh khas Semarang ini selain memiliki cita rasa manis dan menggiurkan, juga kental akan nilai sejarah. Pembeli akan disuguhkan cerita sejarah Kota Semarang tanpa harus pergi ke museum atau belajar sejarah, melainkan bisa belajar sejarah dalam bentuk desain visual yang tertera di setiap kemasan kue. Bahkan antar varian rasa memiliki ragam cerita sejarah yang disajikan. Dalam varian rasa tiramisu misalnya yang menggambarkan tentang layanan publik di Kota Semarang berupa stasiun Poncol dan Tawang serta Terminal Mangkang. Lalu pada varian rasa original bercerita tentang makanan khas Semarang seperti lumpia, wingko babat, dan tahu gimbal. Sementara pada varian rasa Koko Pandan menggambarkan tempat bersejarah di Kota Semarang dalam Lawang Sewu, Grand Mairo Koco, serta Kota Lama. Pada cita rasa Black Forest ada kisah Istana Balai Kambang, Bundaran Air Mancur Pahlawan, dan Pasar Bulu. Selanjutnya varian rasa Ketan Susu Kelapa menceritakan sejarah Semarang dari masa ke masa. Terakhir, cita rasa coklat menggambarkan kisah di balik pemberian nama Jalan Pandanaran, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Pahlawan. Untuk yang di grade 3 ini kan apa
ini kan posisi di atas ya, kita kan ada di bawah, ada di Tamrin juga di sini ya, di sini untuk pasar di oleh-olehnya. Di oleh-olehnya ya. Apa namanya kan banyak trafiknya rame gitu kan. Ya ini kan banyak apa namanya mobil-mobil luar kota. Betul. Itu memang nanti arahnya ke sana Mas, untuk jadi oleh-oleh khas Semarang itu. Ya, apa ini kan menjadi hal yang beda ya. Kadang kita biasanya Semarang itu kan ada bento, ada lumpia, ada bandeng presto. Nah ini menjadi pilihan yang baru di kota Semarang. Kita juga kemasannya juga dibikin bahwa ini Semarang banget. Oh Semarang banget ya. Dari apanya ini, cita rasanya atau gimana? Dari cita rasanya apa namanya lebih ke ini ya, kita membawa apa namanya cerita di Semarang itu ada di setiap packaging kita. Kayak di Black Forest itu apa namanya, di Black Forest itu kita juga menceritakan bahwa ada Semarang yang hilang, kayak cerita kayak gedung apa namanya Grace seperti itu. Di bawah itu juga dulu kan ada Bonbin gitu, itu jadi kemasan di Black Forest gitu. Jadi setiap kemasan ceritanya beda-beda. Ada yang kita ngomongin tentang pariwisata di Semarang, jalan kota Semarang gitu. Ada buku pandan, itu juga beda-beda. Ada juga varian untuk khusus yang di apa namanya Tansupa itu, Tansupa. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan selamat berakhir pekan. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk! Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga. Oke Tribuners, saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga. Oh iya, mungkin Anda bertanya-tanya apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Nah Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga.
Setelah berhasil menuruni 444 anak tangga, suasana alam yang masih begitu asri langsung terasa. Suara burung saling bersaut-sautan menyambut kedatangan kami. Arus sungai Ciwulan yang cukup deras setelah hujan pun berpadu dengan semilir angin yang berhembus melewati rindangnya dedaunan pohon. Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan, mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Di area luar terdapat beberapa bangunan seperti saung dan jamban. Sementara di area dalam adalah pemukiman penduduk. Keduanya dipisahkan oleh pagar kayu yang dianyam menggunakan teknik menyilang. Sebelum masuk ke daerah pemukiman, ada sebuah saung kayu yang didirikan di atas kolam. Saung tersebut adalah saung lisung, tempat di mana biasanya perempuan-perempuan Kampung Naga menumbuk padi mereka. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat namanya Saung Lisung, tempat di mana biasanya para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga ini menumbuk padi. Nah, seperti yang Tribuners bisa lihat nih, saya sedang memegang yang namanya alo dan ini adalah lisung. Nah, kedua alat ini berfungsi untuk memecahkan padi. Jadi padinya nih seperti bisa saya contohkan di sini, jika ada padi yang diikat lalu ditaruh di lubang yang besar ini, lalu para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga menumbuknya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Lalu setelah itu dipindahkan ke lubang yang bulat untuk dilepaskan dari tangkainya. Sementara di lubang yang bulat ini padi ditumpuk untuk dilepaskan dari kulitnya. Masih di area luar pemukiman terdapat beberapa jamban tempat para penduduk melakukan aktivitas seperti mandi, buang air, mencuci baju, bahkan mencuci piring. Mereka percaya bahwa kamar mandi tidak seharusnya berada di dalam rumah. Nah, Tribuners, saya baru aja dari kamar mandi yang ada di Kampung Naga. Nah, mereka menyebutnya ini sebagai jamban. Masyarakat adat Kampung Naga percaya bahwa jamban tidak boleh ada di dalam rumah, sehingga posisinya ditaruh di lingkar luar perumahan masyarakat adat Kampung Naga. Mereka biasanya melakukan aktivitas sanitasi di jamban-jamban ini, seperti di belakang saya terlihat salah satu masyarakat adat Kampung Naga yang sedang mencuci piring di jamban yang tersedia. Setelah itu, Kang Ijat membawa kami ke wilayah pusat pemukiman. Tempat ini semacam alun-alun bagi penduduk Kampung Naga. Saya berduduk santai bersama Kang Ijat di depan balai pertemuan atau balai Patemon. Sembari Kang Ijat menceritakan tentang kampungnya itu. Di sini Kampung Naga, tadi kan jarak tempuh menuju Kampung Naga dari area parkir, kita turun tangga tadi jarak tempuhnya setengah kilo, 500 meter, dan menuruni anak tangga yang banyaknya tadi ada 444 anak tangga. Terus di sini Kampung Naga ini yang mempunyai luas areal itu luasnya 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang, luasnya 1 jengkal pun tidak boleh nambah. Ya terpaksa posisi sebagian besar warga Kampung Naga udah diposisikan tinggal di luar area perkampungan yang disebut Sanaga. Jadi Sanaga itu masih masyarakat adat Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang posisi tinggal di luar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Oke. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama dengan Mutiara dan juga Cendol pastinya di sini. Bersama kita di dalam tayangan apa nih Nul? Tayangan Fakta Drama Korea. Oke. Yep. Sesuai dengan janji kita karena ini adalah hari Kamis ya, jadi kita bakalan memberikan rekomendasi dan juga drama tentunya Korea. Fakta drama Korea sama Tribuners di rumah yang lagi nonton. Betul banget. Jadi kita pengen kasih tahu, pantengin terus nih dari awal sampai dengan akhir karena bahasan kita hari ini tuh seru seru banget. Dan ini kita bakal ngebahas salah satu tokoh yang mungkin banyak banget nih fansnya ya, mulai dari generasi muda gitulah ya, sampai generasi tua kayaknya ngefans. Sampai generasi yang memang sudah lanjut usia, dewasa iya gitu, Oke. ya. Nah, apa nih yang kita akan bahas kali ini Nul? Drama yang bakalan kita bahas hari ini itu berjudul Love is for Suckers ya. Ini tuh bergenre komedi, tapi tuh dia ada romance-nya gitu. Iya, betul banget. Dan dia tuh memang relate juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, apalagi bagi pekerja televisi ya. Iya, seperti kita ini. Jadi ini kan relate banget ya Tribuners. Nah, jadi memang Love is for Suckers itu tuh menceritakan tentang ini kita masuk ke sinopsis ya. Nah, jadi ini tuh gambaran banget buat Tribuners mungkin yang pengen kerja di media, mungkin yang pengen kerja seperti kita ini di media dan juga televisi. Jadi bisa banget nonton ini dulu ya sebagai bahan referensi, karena sinopsisnya itu memang menceritakan tentang siapa pemeran perempuannya? Lee Dae-hee yang memerankan Go Yoo-rum, di mana dia ini menjadi seorang PD atau produser dari acara reality show. Judulnya Kingdom of Love. Tapi sebelum itu dia tuh sempat mengalami penurunan dulu kan ratingnya. Jadi kayak karena kan kita tahu sendiri ya Tribuners, yang namanya buat satu acara itu nggak gampang banget, apalagi untuk menaikkan rating. Jadi kita juga sebagai produser itu gimana sih caranya untuk bisa gitu kan naikin rating dan tayangan ini tuh bisa dikonsumtif dan juga dapat banyak value-nya gitu kan bagi penonton dan juga viewers. Gak cuma rating aja gitu loh. Dan ini tuh susah banget Tribuners. Nah, inilah yang dialami sama si Lee Dae-hee ini juga dalam menjadi produser itu di dalam cerita ini. Dia mengalami kesulitan lah gitu, sampai dia tuh ditekan gitu loh Tribuners, ditekan sama mungkin pimretnya gitu ya. Bukan pimret sih sebenarnya, intinya sama produsernya gitu. Produser yang paling tingginya ya, pimpinan perusahaannya gitu. Jadi awalnya ya Nul ya, dia ini kan punya acara sendiri, tapi karena acaranya itu ratingnya rendah, akhirnya dia harus bekerja sama dengan orang yang dia benci gitu loh. Seorang PD juga, tapi akhirnya ya udahlah, karena dia itu jadi gini konsekuensinya, kalau dia nggak mau jadi PD barengan sama orang yang dia benci, para karyawan itu mau gak mau harus di PHK gitu. Akhirnya karena dia ya udahlah kasihan gitu kan. Akhirnya ya udah dia memutuskan untuk kerjasama sama orang yang dia benci. Tapi nih Tribuners ya, di cerita ini juga ada sosok pria yang sangat mencintai Go Yoo-rum. Itu diperankan oleh Choi Si-won. Dia memerankan karakter Park Jae-hoon. Ganteng abis ini. Ganteng abis ya. Mungkin sebelum kita kocek kayak buah kocek. Jadi sebelum kita mengupas lebih tuntas tentang dua pemain kita ini, yang ada salah satunya fakta tentang Choi Si-hoon dan juga tatoknya Lee Dae-hee ini, kita bakal lanjutin lagi nih sinopsisnya dan juga gambarannya tentunya ya Tribuners ya gitu. Iya, betul banget. Nah, jadi lanjut tadi yang Mutia bilang, jadi kan menjadi produser tuh nggak mudah banget, apalagi untuk menjadi produser salah satu variety show kan, terus rating dan ini sebagainya. Jadi karena dia ada kendala tadi dan juga dapat tekanan juga, pressure gitu kan, pokoknya ini harus naik nih gitu kan ratingnya. Kalau syaratnya gitu kan. Kalau enggak kita tuh bakalan kayak mau nggak mau kerjaan kita nggak ada, kita harus bikin acara baru yang bisa narik perhatian dari pemirsa supaya naikin ratingnya gitu kan Nul. Iya, sama sih seperti kita juga kan mengalami hal itu ya Tribuners. Jadi di dunia pertelevisian itu atau penyiaran ya, penyiaran itu memang wah keren banget sih ya, benar-benar kita diajak untuk bisa sekreatif mungkin. Terus itu bisa lebih mengikuti perkembangan di era yang memang kita juga harus tahu nih kira-kira selera dari viewers kita tuh seperti apa, mau yang kayak gimana sih gitu kan. Nah, tapi Nul ya, kan di drama ini itu tuh kan menceritakan kisah pertemanan lama nih antara si Choi Si-won atau Park Jae-hoon sama Lee Dae-hee. Nah, di mana mereka ini ternyata udah 20 tahun berteman. Wah,
Itu temenan atau enggak? Temenan loh, laki-laki sama perempuan gitu kan. Dan ternyata memang diceritakan kalau si Choi Siwon itu udah menyimpan rasa lama banget sih sama Lee Dae-hee gitu. Tahu nggak pekerjaan Siwon di drama ini apa, Nul? Apa tuh? Berkemeja putih. Wah. Berjas putih. Apa tuh? Berjas putih yang kayaknya pasti orang kaya nih, pasti orang kaya gitu. Terus dokter. pinter banget. Iya. Jadi di sini tuh si Choi Siwon itu memerankan karakter sebagai seorang dokter. Sebenarnya dia itu dokter ahli bedah saraf. Tapi nggak tahu kenapa karena ada suatu kasus yang memang belum terpecahkan nih ya sampai episode ke-12 ini yang udah tayang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Park Jin-ho itu memutuskan untuk pindah kerjaan menjadi dokter bedah. Jadi kalau kita mau cantik segala macam datang aja ke Park Jin-ho. Wow, gitu kan ya. Kalau kita mau jadi rekomendasi seperti Lee Jo-hee ini bisa banget gitu kan ya. Ini adalah salah satu scene mereka kan di salah satu episode gitu. Nah, memang bumbu-bumbu dari drama itu rasanya nggak lengkap ya kalau sudah bergenre komedi dan juga romance. Ini nggak ada romansnya gitu kan ya. Makanya di sini dihadirkan Choi Siwon ini ya kan banget untuk menumbuhkan benih-benih romantis antara mereka berdua ini Tribuners. Nanti lambat laun mereka ini kan tadi udah dijelasin sama Mutia kalau mereka ini kan selama 20 tahun tuh udah temenan ya, bersahabatan. Tapi cuman nggak tahu ini di endnya bakal gimana, akankah mereka bersama atau malah sebaliknya, karena ternyata gimana ya, itu tuh mereka tuh ada di zona friend zone gitu. Zona friend zone. Lu pernah nggak, Nul? Gimana ya? gue sih nggak pernah ya gitu. Tapi memang kalau berdasarkan dari cerita-cerita dan memang kita ngelihat sendiri aja gimana sih friendzone kan pasti sulit banget ya. Namanya cinta dua teman gitu. Jadi yang satu mengungkapkan takutnya nanti perasaannya sebenarnya bukan lebih takut ditolak sih, lebih takut kayak kita tuh jadi canggung aja gitu. Awkward. Pasti lama-lama terus kayak tiba-tiba ngejauh dan akhirnya pertemanannya itu hilang gitu aja. Iya sih, itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi mungkin kenapa kebanyakan orang yang terjerat dalam friend zone itu orang yang sahabatan laki-laki dan perempuan itu pasti ada ya suka salah satu. Pasti salah satu pihaknya tapi menahan aja karena memang nggak mau merusak persahabatan mereka itu. Jadi lebih baik mencintai dalam diam lah ya. Karena dalam banget gitu kan. Ini salah satu. Jadi jarang banget sih yang memang berani untuk bisa mengungkapkan gitu ya. Karena friend zone tuh berat banget Tribuners. Iya. Nah, emang ini dramanya memang menceritakan tentang friend zone yang lama banget, tapi jadi si cowoknya juga Choi Siwon ini sebenarnya udah pernah ngungkapin, tapi ternyata si Lee Dae-hee-nya itu memilih untuk enggak dulu deh kalau gue harus pacaran sama temen gue sendiri gitu. Padahal sebenarnya Lee Dae-hee ini aslinya punya perasaan juga karena itu tadi gengsi tadi itu. Ditambah pengalaman Lee Dae-hee sebelum sama Choi Siwon dia sempat gagal nikah. Jadi tiba-tiba di hari pernikahannya ternyata si calon suaminya itu udah punya orang lain. Nul, bayangin ya Allah. Makanya dia kayak trauma juga gitu kan untuk memulai hubungan yang baru gitu. Bener-bener drama itu realitas banget dengan kehidupan kita. Asli. Makanya dari penulisnya juga memang pakai bahasa, pakai scene, pakai memang latar tempat dan waktu itu yang emang nggak berat gitu Tribuners, karena memang ini tuh disesuaikan banget dengan realita di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi bisa kita ambil kan ya, pekerjaan di dunia pertelevisian, pressure-nya bagaimana, tekanannya bagaimana, terus juga senang sedihnya di kehidupan itu seperti apa, dan tentunya percintaan friendzone tadi ya kan, itu benar-benar realitas banget ya pokoknya. Iya, biasalah yang dialamin sama pemuda-pemudi saat ini gitu kan Nul ya. Tapi walaupun sebenarnya overall ceritanya itu tuh bagus gitu kan, dan sangat easy, atau kita untuk sebagai penontonnya itu ini ceritanya sangat ringan gitu. Artinya kita nggak perlu mikir berat-berat. Kalau biasanya kan cerita hukum itu berat banget untuk memecahkan suatu kasus. Tapi kali ini tuh benar-benar berbeda nih Nul. Ringan. Iya. Jadi ini mungkin cocok juga nih untuk Tribuners yang cari rekomendasi drama Korea tapi nggak pengen terlalu mikir gitu kan. Bisa banget. Nah, karena ini juga alur ceritanya ringan, jadi ini tuh cocok banget buat Tribuners, bisa jadikan referensi dan juga rekomendasi untuk nonton gitu kan ya. Apalagi yang pengen senyum-senyum ketika nonton terus sedih nangis gara-gara pasangan, ayo udahlah terus nonton juga ini. Pengen ada bumbu-bumbu kehidupan yang nyata gitu kan ya. Ini bisa banget nih untuk Tribuners itu jadi rekomendasi untuk nonton drama Korea. Dia ada berapa episode sih?
overall sebenarnya 16. Dan kan ceritanya sebenarnya bagus ya, tapi sayang banget nih Nul, ratingnya itu tuh cukup bisa dikatakan nggak terlalu tinggi atau rendah ya. Jadi untuk tayangan perdananya sendiri itu waktu itu kan gue sempat cari tahu tuh ternyata ratingnya cuma 0,8% Nul. Cuman dia alhamdulillahnya semakin kesini semakin mengalami peningkatan walaupun nggak signifikan, yaitu di angka 1,2% sampai 1,8% itu yang tertingginya. Padahal ini tuh menjadi debut pertamanya Choi Siwon ya. Iya, setelah dia udah lama nggak main drama Korea, kan ini akhirnya dia udah berapa tahun gitu nggak main, dan ini adalah drama terbarunya. Drama terbarunya Choi Siwon. Karena kan juga ini banyak banget ya yang menunggu apa namanya? Ajusi satu ini. Ajusi apa ini? Apa Mas Agung? Oh iya, ada bener. Ada namanya gitu kan ya. Nah, jadi ini juga salah satu hiburan lah bisa dibilang gitu dan kan. menguras emosi juga sih sebenarnya kalau pas ngeliat scene mereka lagi berdua gitu, terus omongannya yang terlalu deep talk banget, ya kayak gimana gitu, rasa apa namanya, rasa ya seperti itu. Ini nih dia ini adalah satu scene di mana dia harus bekerja sama dengan salah satu PD yang menurut dia paling nggak dia suka gitu loh, karena PD ini menurut dia tuh apa ya, tidak memikirkan hak seorang dari apa namanya talent di acara variety show. Dia lebih kayak egois gitu berarti kan. Iya, intinya menaikkan rating dengan cara apapun gitu loh kalau PD satunya. Sedangkan kalau Go Yeorum atau Lee Dae-hee ini dia tuh pengennya kita juga harus memikirkan talent loh. Kalau misalkan talent nggak mau nayangin ya udah jangan tayangin. Ternyata kalau PD satunya itu nggak gitu Nol. Itu itulah ya, kalau lagi di kehidupan nyata sehari-hari kita. Gue pengen tanya sih sama lo, kayak kita juga di mood gitu kan, gimana sih kalau rasanya kita kerja dengan orang atau partner yang gak kita suka? Lu suka gak kerja berdua? Kok gitu sih? Iya. Suka ya. Berarti, jadi gini, berarti bukan karena di depan kamera ya kan? Iya, bukan karena itulah. Kalau misalkan kayak gitu nanti kejadiannya kayak Go Yeorum kan? Gitu. Dan itu emang mereka ini sih pas apa konfliknya, konfliknya dapet banget sih Nul. Kayak ya kalau Tribuners di rumah mungkin ada permasalahan di dunia kerja juga bisa jadi salah satu referensi untuk nonton drama ini loh. Dan di situ juga disajikan bumbu-bumbu solusinya lah, pastinya solusinya. Betul banget. Terus itu antara sudut pandang yang memang egois yang seperti apa dan juga yang memang betternya seperti apa. Itu sudut pandangnya benar-benar diperlihatkan Tribuners, dan juga banyak banget nilai-nilai yang bisa kita ambil dari satunya drama itu sabar dalam menghadapi partner kerja yang emang kita nggak suka gitu, tapi kita harus disatukan dengan yang memang itu kerjaan pressure-nya seperti itu gitu. Intinya harus profesional. Nah, terus juga Nul ya, di drama ini tuh yang bikin gue kayak gimana banget gitu, ternyata memang di drama ini kan Choi Siwon memang sukanya sama Lee Dae-hee. Gak taunya adalah datang suatu pemeran nih, cewek ini cewek cantik yang kelihatannya anggun dan kalem. Dia tuh suka banget sama Choi Siwon, tapi sayang cintanya bertepuk sebelah tangan. Waduh, itu dipasangin gelang apa tuh? Iya, padahal dia cantik dan dia tuh kayak bener-bener ngejar Choi Siwon gitu loh. Padahal bisa dilihat kan, dia juga maksudnya nggak kalah cantik juga. Benar-benar. Dan memerankan cewek yang anggun gitu sih. Tapi yang mau gimana pun namanya cinta kan nggak bisa dipaksa. Iya. Nah, mungkin itulah gambaran drama dari Love is for Suckers itu, Nul. Walaupun sebertepuk sebelah tangan apapun gitu kan ya, tetap aja kalau masalah cinta dan hati kan nggak bisa dipaksa. Mungkin Tribuners juga di rumah pernah merasakan gitu kan ya, feeling seperti itu gitu. Cintanya bertepuk sebelah tangan mungkin, ataupun suka sama orang tapi nggak direspon. Jangan jadi curhat nih ya, Oke, next kita juga bakalan bahas tentang fakta-fakta yang ada di drama ini. Iya. Tapi sebenarnya dulu ya, kan ini kan Choi Siwon gitu udah terkenal. Lo tahu Choi Siwon itu sebenarnya dari kapan sih lo? Kalau gue sih tahu udah dari dulu, karena dia pernah tergabung dalam grup band Super Junior kan? Dan lagu-lagunya selalu hits. Bener, hafal nggak sih kita bahkan gerak-gerakannya yang story gitu kan? Iya, itu booming banget tau. Ini nih memang Choi Siwon ini kan seperti kita ketahui lah Nul ya, kalau dia ini memang salah satu idol grup dari Super Junior. Dan memang walaupun usianya bisa dikatakan udah nggak muda lagi ya, dia seusia Bang Isan kali ya Nul ya. Iya, bisa. Ada ya salah satu dikatakan teman kerja kita ya, mungkin. Tapi kelihatan mudaan Choi Siwon ya Nul ya. Bahkan lebih kelihatan muda berapa puluh tahun.
Sama kita aja kayaknya lebih mudaan dia. Iya, ya mungkin pertama karena mungkin banyak duit, bisa perawatan. Karena kan bisa kita tahu ya, fakta dari Choi Siwon ini selain karena dia aktor terkenal, itu dia memang udah tajir melintir, Iya, dia emang dari keluarga terpandang atau keluarga yang bisa dikatakan ya crazy rich gitu loh. Emang rich banget. Dia ini ayahnya itu memiliki salah satu perusahaan besar yang ada di Korea Selatan. Jadi memang bergeraknya itu di bidang apa namanya pakaian ibu dan anak, terus juga Banyak perusahaan elektronik. farmasi, elektronik juga. Dan juga ibunya memang apa namanya jadi CEO juga di salah satu perusahaan milik mereka pribadi. Dan sahamnya pun ini kan si Choi Siwon ini ya, pernah gue ngeliat dia beberapa kali di acara kayak misalkan talk show segala macam. Ternyata Siwon sendiri itu ini apa sih namanya, karena kan Choi Siwon tuh nggak pernah men-show off masalah keluarganya yang crazy sama sekali nih ya. Itu bahkan gue taunya dari beberapa infotainment, dan juga itu adiknya sendiri yang waktu itu pernah bukan nge-spill sih, kayak lebih menceritakan silsilah keluarga. Ternyata kan mereka ada keluarga dari keturunan Joseon gitu ya, dari ibu dan ayahnya juga memang sama-sama keturunan kerajaan gitu. Nah, apa namanya, dan salah dari membernya juga Super Junior waktu itu di salah satu radio ya, itu bilang bahwasanya kayak bercanda-bercanda gitu kan dengan personil klien gitu kan ya. Choi Siwon ini lebih kaya dari apa yang kalian bayangin gitu itu kan. Emang udah sering di mana-mana. Bahkan kalau dia mau secara gabut gitu kan ya, MBC ini bisa dibeli gitu. Bahkan gini pernah ada di salah satu variety show gitu kan, Suju diundang tuh, terus di sini Hachul temennya ternyata tapi direktur rumah sakitnya. Jadi kayak oh my god, kenalan Choi Siwon ini udah nggak macam-macam. Emang orang-orang terkenal, orang-orang kaya di Korea pun ya mungkin tahu Choi Siwon, bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan kita sendiri ya nggak jauh-jauh, Indonesia aja deh gitu kan ya. Dan salah satu faktanya juga yang menjadi aktor terkenal, menjadi crazy rich itu tuh tidak harus sombong gitu. Dia sangat rendah hati dan dia memang suka berbagi gitu loh orangnya. Benar, dan emang itu tuh Choi Siwon tuh friendly banget Tribuners. Jadi emang beruntung banget sih ya, karena gue lihat juga sih apa namanya, Choi Siwon tuh rafatarnya agak mirip gitu makanya. Karena sama-sama ganteng ya. Sama ganteng tadi mungkin ya gitu. Ya emang Choi Siwon kalau udah ke Indonesia kayaknya udah berkali-kali, terus juga dia emang udah dapet sambutan yang baik banget dari artis Indonesia ya. Bahkan Choi Siwon ini juga dekat sama Rosa, sama Agnes Mo, dan juga sama Pak Jokowi. Karena dia pernah diundangkan di salah satu event. Dan Nul ya, ternyata nggak cuma dia itu ganteng atau dia kaya, tapi ternyata dia ini memiliki prestasi. Contohnya aja, dia itu udah jadi duta UNICEF, Nul. Luar biasa banget pokoknya. Jadi si Choi Siwon ini menjadi duta UNICEF untuk saat ini karena memang karakternya dia itu pas banget sebagai sosok yang dermawan, sosok yang bisa mewakili rasa kemanusiaan di dunia kayak gitu. Dan beberapa kali juga kan kita sempat ngelihat dia sih di acara UNICEF gitu kan, pakai baju biru dengan lambang UNICEF gitu. Keren banget, gila sih. Jadi memang nggak hanya sempurna dalam bidang gitu loh. Bahkan gue juga pas nyari-nyari fakta dan data tentang dia, wah ternyata dia seperti ini gitu. Kayak tadi kan ada sisi kemanusiaannya, mau bergabung ke dalam UNICEF gitu kan. Dan itu luar biasa. Luar biasa karena nggak semua orang yang di dunia entertainment bisa dapat chance atau kesempatan yang sama gitu kan untuk bisa berada di posisi itu. Dan tapi satu sisi yang harus kita tahu nih Nul dari Choi Siwon. Jadi pernah dia itu diwawancarai oleh Boy William. Tahu kan Boy William? Tahu dong. Nah, jadi dia tuh pernah diwawancarai Boy William. Gimana sih rasanya menjadi orang kaya yang terkenal? Ternyata sometimes si Choi Siwon ini ngerasa itu tuh menjadi beban gitu loh. Karena dia harus terkadang memenuhi ekspektasi fans-fansnya atau orang-orang yang memang tahu oh dia ini ganteng loh, oh dia ini kaya. Nah, dia tuh terkadang itu menjadi motivasi, kadang juga itu bisa menjadi beban dia gitu loh. Tapi emang sih ya. Iya benar, karena emang banyak pressure gitu tadi kan. Karena apa ya, orang kaya juga nggak selalu baik-baik aja gitu kan ya, karena banyak juga kan yang emang udah ada contoh nyatanya ya Tribuners gitu.
Ya sebenarnya memang setiap orang tuh pasti punya sisinya masing-masing. Iya, betul. Maupun dia berada dari kalangan middle gitu kan ya, ataupun low, apapun dia crazy rich sekalipun pasti dia punya tantangan dia masing-masing. Nah, apalagi kalau misalkan Choi Siwon ini kan memang udah terkenal, dia memang udah berada. Terus juga di dunia entertain, kita tahu lah di dunia entertain Korea kayak gimana gitu kan. Katanya saingannya emang benar-benar ketat banget. Saingannya ketat, ditambah dari pihak agensi juga tuntutannya lumayan berat gitu kan, dan bahkan banyak beberapa kasus yang ngebuat idol-idol itu akhirnya keluar dari grup bandnya karena memang mereka nggak sanggup gitu loh untuk mengatasi tekanan-tekanan yang mereka dapatkan gitu. Banyak banget gitu kan ya. Dan lu tahu gak sih fakta apa namanya kayak awalnya kenapa Choi Siwon ini bisa jadi aktor, bukan aktor sih, lebih sebenarnya dia terjun ke dunia entertain. Nah, karena kan biasanya banyak cara-cara uniknya. Kalau Choi Siwon itu emang gimana dulu? Kalau Choi Siwon itu ya itu berdasarkan dari SM Entertainment ngatain gitu. Kalau Choi Siwon itu awalnya itu bukan karena dia yang emang pengen gitu, tapi dia itu lagi nunggu temennya nih Tribuners ya, lagi nunggu temennya pulang sekolah gitu. Terus tiba-tiba disamperin sama SM Entertainment gitu. Karena ngelihat mukanya, visualnya mungkin ya. Itu waktu dia lagi umur 16 tahun loh. Kita kayak gitu nggak ya kalau ke Korea? Nggak dilirik ya, Bo. Standar kita beda gitu kan. Nah, terus gimana terus itu mungkin karena dari 16 tahun aja emang si Doi ini udah ganteng banget gitu kan ya. Nah, jadi tuh ditawarin lah itu mau nggak segala macam bergabung lah bersama SM Entertainment gitu kan ya. Dan juga dia nggak bilang-bilang dulu nih sama orang tuanya, dia langsung aja kayak daftar ikut training dan sebagainya. Baru deh pas udah lolos baru ngomong ke orang tuanya, dan ya ternyata orang tuanya juga ngizinin gitu, memberikan tanda tangan dan sebagainya. Tapi walaupun demikian ya Mut ya, walaupun kita tahu anaknya ini tajir melintir, tapi dia nggak didanain sama sekali loh. Bener-bener nggak didanain sama sekali. Jadi bener-bener pure dia memulainya dari nol. Benar, gitu. Dan itu tuh memang sudah konsekuensi dari keluarganya untuk Choi Siwon. Kalau memang kamu sudah memilih pilihan gitu untuk kesana, ya udah gitu. Jadi dari keluarga ini nggak ada campur tangan masalah dana atau peduli sebagainya, nggak ada. Jadi memang harus berjuang sendiri gitu intinya. Berarti memang bisa dikatakan kalau orang tuanya Choi Siwon ini mengajarkan Choi Siwon untuk memilih hidupnya sendiri, memilih karirnya sendiri, dan juga ya udah dia akan membuat Choi Siwon ini mandiri tanpa bantuan dari orang tuanya. Benar banget. Dan sampai sekarang kan sudah kelihatan juga ya Tribuners gitu. Hasilnya udah kelihatan gitu. Acting oke, nyanyi, dance oke. Aduh, pokoknya top markotop lah. Top markotop ya. Nah, kalau untuk apa dari segi visual mungkin nggak bisa diraguin lagi ya. Iya sih, emang udah keturunannya dari sana udah ganteng gitu lah ya. Tingginya juga kita tahu kan ini tinggi banget loh. 180-an. 180-an. Jadi kalau kita mungkin ya segini lah. Kalau segini kali. Tapi memang kalau artis-artis di Korea ini memang mayoritas tinggi-tinggi banget. Pasti lebih dari 175 mereka itu. Dan jadi kayak kita tuh ngeliat mereka sangat wibawa gitu kan, dengan badan mereka yang bagus banget gitu. Nanti ya Nul, ada di salah satu scene di drama juga yang nunjukin bodinya Siwon kayak gimana. Kan biasanya cewek-cewek gak bisa ya ngeliat kayak gitu. Tapi memang di sini itu ditampilkan gitu. Iya, betul banget. Nah, seperti kita tahu ya, karena Choi Siwon ini sebenarnya salah satu idol terkaya, tau Nul. Benar. Iya nggak sih? Ya wajar sih, karena orang tuanya juga kaya gitu kan. Ditambah memang penghasilan dia dari grup band ini juga suju banyak. Soloistnya dia, ketika dia juga harus terjun di perfilman juga. Terus juga kontrak iklan. Iya, kontrak iklannya banyak banget. Gucci Gang gitu kan. Pokoknya ada lah kontrak label ternama gitu kan, dia juga menjadi BA-nya gitu. Iya. Salah satunya kan di Indonesia juga. Iya. Dia menjadi salah satu BA lah ya, produk Indonesia yang terkenal banget gitu kan. Makanan yang banyak orang suka intinya sih gitu. Itu saya tahu ya. Iya. Tapi kita tidak bisa menyebut. Kalau mau disebut boleh sponsor. Langsung ditaruh di sini kita makan bareng ya. Pas banget sih makan siang, ngomongin makan kayaknya jadi lapar ya. Mungkin sabar ya habis ini kita boleh makan. Nah Nul ya, tadi kan Channel udah cerita nih kalau misalkan Choi
Siwon itu memang dia awalnya nggak tertarik sebenarnya untuk ke dunia entertain, tapi ditawarin dan orang tuanya pun ya udah gitu, tapi nggak pernah dibiayain. Dan akhirnya ternyata untuk Choi Siwon trainee pun dia harus pindah ke asrama gitu. Dia harus pindah dari kehidupan mewahnya dia loh Nul. Jadi benar-benar dia trainee itu sama seperti trainee-trainee lainnya gitu, yang seolah-olah ya udah gitu dia memulai semuanya itu dari nol gitu bersama SM Entertainment. Terus si Choi Siwon ini memang debut pertamanya adalah di grup Super Junior. Jadi sebelumnya memang dia ini belum terjun ke dunia entertainment. Jadi memang dia pertama kali dia dikenal oleh orang ya melalui band Suju. Nah ini bisa kita lihat cuplikan tampilan mereka ketika di panggung gitu kan. Wah luar biasa sekali. Tapi Choi Siwon ini sebenarnya kalau di grupnya sendiri bisa dikatakan terkenalnya rada kalem gitu ya, rada bijaksana gitu lah. Bijaksana gitu kan ya. Karena kalau yang lainnya kan memang kalau di grup band Korea itu macem-macem ya, mereka ada yang tipikal individunya kocak, ada yang kalem, pendiam, ada yang sangat hyper, energik. Nah kalau Choi Siwon ini tipikal yang calm down aja sih. Calm down aja, tapi memang multi juga ya. Iya sih, multi. Betul banget. Tapi nggak secerewet kayak Hechul kan dia sering muncul nih di variety show gitu karena memang orangnya cerewet dan entertainer banget. Kalau Choi Siwon ini lain gitu, mungkin dia di actingnya gitu karena memang pada awalnya juga acting dulu gitu kan ya, terus baru ke Suju. Enggak, sebenarnya kalau awalnya mereka tuh Suju dulu, udah itu baru Suju sekitar 1 tahun setelah mereka debut. Akhirnya Choi Siwon itu ditawarin Nul, ditawarin dia yang jadi video klip, model video klip untuk beberapa ya. Jadi awalnya tuh sebelum dia terjun ke drama atau film, dia tuh jadi model video klip dulu. Dari situ dia mulai dilirik nih sama sutradara film, drama. Akhirnya sampai sekarang udah banyak drama dia gitu kan. Udah banyak banget ya. Dan ini juga salah satu drama dia yang kita rekomendasiin Tribuners. Iya betul banget gitu. Karena udah lama banget ini Choi Siwon itu nggak menyapa para penggemarnya melalui drama, dan kali ini kan dramanya romcom. Tapi emang Choi Siwon ini kalau diperhatiin dia ini memang sering muncul di drama-drama romcom gitu loh. Kayaknya suka banget gitu ya sama drama komedi dan juga romantis gitu. Jadi memang mungkin kan kalau romance itu kan pasti semua kan kita ada beberapa yang suka ada yang enggak gitu kan. Nah komedi ini karena ini menjadi suatu tantangan juga buat dia kan pendiam nih tadi ya, dan justru dengan adanya drama komedi ini juga menjadi kayak tantangan tersendiri buat si Siwon gitu. Bisa nggak sih kira-kira menembus karakter dia yang pendiam ini gitu kan ya, yang kita tahu jaim lah gitu ya. Biasanya kan beberapa artis mungkin cowok itu tuh jaga image lah, dia kayak kalem, stay cool gitu. Tapi mau nggak mau karena tuntutan dia harus jadi orang yang lawak gitu. Tapi sebenarnya overall di drama ini dia nggak yang terlalu lawak banget sih. Lawaknya mungkin dengan kayak ke elegan gitu. Dan pemeran penggantinya sih pemeran tambahan atau pemeran lainnya sih yang bikin drama ini tuh jadi komedi gitu. Karena memang di sini tuh diperankan Choi Siwon itu sebagai karakter yang emang benar-benar berwibawa, pintar, terus itu kaya juga sih. Tapi dia punya sisi traumatik sama satu kejadian, dan itu belum terungkap sebenarnya. Terungkap ya. Jadi memang karena ini masih ongoing, jadi kita juga masih menonton gitu dan kita belum tahu di akhir seperti apa dong. Jadi kita akan juga men-spill sama-sama mungkin nanti ya endingnya seperti apa. Akankah kapal mereka berlayar? Kalau bahasa anak-anak drakor ini kapal berlayar. Nge-ship gitu. Gak bisa ngeliat aktornya sama artisnya main, udah itu chemistry-nya dapet, udah kita langsung masang-masangin, terus kita bikin nama-nama sendiri ya kan. Sering banget kejadiannya kayak gitu. Atau mungkin justru sebaliknya, tapi karena ini masih ongoing, kita bakal tunggu aja ya Tribuners. Hasilnya seperti apa gitu kan. Apakah bakal sad ending atau happy ending, nah kita nggak tahu itu Nul. Nah ngomong-ngomong masalah asrama tadi, itu berarti dia tinggal di asrama ya? Selama dia training sampai dia debut. Tapi kan emang kalau untuk di Korea sendiri itu anggota boy band ya atau grup band itu memang dia harus
di asrama nol sampai kontrak atau beberapa tahun mereka setelah debut pun kadang mereka masih di asrama gitu. Dan Tribuners kan tadi kita udah cerita nih kalau Choi Siwon emang sering banget ke Indonesia dan ketemu sama artis-artis Indonesia gitu kan. Ternyata dia pun udah terbiasa dengan makanan Indonesia Nul. Iya, itu tadi yang gue bilang kayak udah friendly banget sama Indonesia. Makanya sampai ada yang nyebut dia Mas Agung gitu kan. Agung. Sebenarnya nama itu dia tuh diberikan loh Mut. Sama itu nggak main-main. Itu dia diberikan kesempatan untuk bisa memilih nama Indonesianya dia. Tapi dia mungkin suka gitu kan ya dari beberapa Agung nama gitu ya. gitu. Jadi dia diberikan dia milih Agung aja gitu. Jadi namanya Mas Agung. Iya. Jadi fans-fans Indonesia udah nggak manggil Choi Siwon lagi, manggilnya Mas Agung Agung gitu kan. Indonesia banget gitu kan. Kembali ke makanan tuh, makanan dia banyak banget loh Tribuners suka makanan-makanan Indonesia dan tradisional. Ya tradisional, salah nih, satunya klepon. Wah, enak banget jadi lapar nih ngeliatnya. Iya, di ini Tribuners enak banget karena menurut Choi Siwon itu salah satu kue yang menurut dia punya sensasi beda. Iya. Karena kan klepon tuh kan dalamnya gula ya, manis gula gitu. manis. Jadi pas dimakan itu tuh kayak meledak di Lumer, mulut, ya. lumer di mulut gitu. Nah, itulah yang ngebuat Choi Siwon itu suka dan apa ya? Rasa dari kleponnya itu juga enak gitu, pandan-pandan gimana gitu kan ya, rasanya juga kelapa. manis, iya. Dan ditambah lagi memang sebenarnya klepon ini agak mirip sama kue berasnya Korea gitu. Benar. Cuman bedanya karena dia ada isi gula Iya. merah itu tadi ya. Tapi kan kalau di Korea nggak terlalu suka manis ya, Iya. jadi memang makanya nggak ada isian beda-beda gula macam-macam gitu. ya. Mereka paling kacang merah, biasa kacang seringnya kayak merah. gitu ya. Terus selain klepon, ternyata ada juga kue yang agak sedikit mungkin asing nih di telinga Tribuners. Karena kue ini memang sangat tradisional dan susah banget sih untuk dijumpai. Namanya kue talam, Nul. Kue talam. Iya, Nul tahu nggak kue talam itu kayak gimana, Nul? Kayaknya sih pernah denger ya, tapi pernah makan juga, cuman kayaknya nggak tahu namanya gitu. Oke. Jadi kue talam ini tuh rasanya memang enak banget. Dia hampir sama kayak apa ya? Bisa dijelasin hampir kayak klepon teksturnya. Tapi bedanya kalau talam itu dia lebih soft, lebih lembut. Terus juga pakai santan gitu kan kalau talam. Rasanya gurih, manis, dan ternyata Choi Siwon suka itu. Bahkan sampai dia ngomong sedap. Katanya sedap. Wah, luar biasa ya. Iya, dan padahal itu kan apa ya, kue talam itu bener-bener tradisional banget dan udah susah sebenarnya kalau kita sekarang nyari di pasar-pasar gitu. Tapi dia kayak bukan teksturnya bukan kayak agar gitu bukan ya? Hampir mirip tapi dia lebih soft gitu. Apa ya, lebih lembut. Jadi kalau kita ambil itu lebih mudah gitu dia. Kan kalau agar dia agak kenyil. Nah, kalau talam itu nggak kenyil dia, lebih apa ya, empuk gitu, lebih enak. Oke deh, nanti mungkin saya bisa coba ya langsung gara-gara jangan-jangan abis ngelihat Choi Siwon, oh Choi Siwon suka langsung ya Tribuners gitu kan, nyari gitu klepon di mana, talam di mana. Sama ada makanan yang udah jadi favorit orang Indonesia banget, pasti lo juga suka banget sih Nul. Dan dia juga sangat suka, bahkan jadi BA-nya apa gitu Nul? Nasi goreng. Yang satunya? Yang dia jadi BA-nya yang lo suka banget, kata nih channel ini sering banget nih Tribuners, dia buat malam-malam masak yang keriting panjang mie. Iya. mie goreng. Iya, jadi ternyata dia suka banget mie goreng. Iya. Mie goreng, kalau mie goreng sih gue rasa semua orang suka nggak sih? Iya sih. Apa ada yang nggak suka mie goreng sih? Nggak ada ya? Ya ada. Mungkin gue sih, kalau gue lebih suka mie rebus gitu kan. Gitu. Lebih suka sesuatu yang berkuah. Tapi kan mie goreng banyak macamnya. Iya sih, benar. Bisa divariasiin Iya, gitu kan. tuh kalau kayak Choi Siwon itu dia suka mie goreng yang kayak apa? Mie Aceh itu ya. Oh iya gitu. Mie nyemek lah ya. Mie Dia nyemek agak gitu. sedikit berkuah tipis Iya, gitu ya. gitu. Creamy. Dia lebih suka yang apa namanya, ada pedesnya gitu kan. Karena kebanyakan kalau kayak mie mungkin kayak carbonara gitu kan, lebih teksturnya lebih kayak ke creamy gitu ya. Tapi kan kalau mie Aceh, kalau mie nyemek gitu kan, mie goreng gitu Tribuners itu lebih enak, lebih pedes. Apalagi gitu. mie goreng Indonesia enak banget sih. Itu enak banget. Terus dia juga suka nasi goreng. Demi apa? Iya. Kayaknya nasi goreng di semua, apa namanya, orang-orang luar yang ke Indonesia pasti dia suka banget ya sama nasi goreng gitu kan. Gue juga nggak ngerti istimewanya di mana sih sebenarnya. Iya, kayaknya kata mereka bilangnya enak. Iya, tapi memang kalau nasi goreng itu kalau bisa yang ininya enak banget. Iya sih, emang enak kalau banget. Kalau bisa ngolahnya dengan bumbu yang sedemikian, terus ditambahin apa additional yang lainnya, pasti enak banget. Enak banget gitu. Dan Choi Siwon ini suka banget sama nasi goreng Tribuners, dan nasi goreng ini dia pernah makan beberapa kali kesempatan waktu ke Indonesia. Bahkan salah satunya waktu dia di rumah Raffi Ahmad itu dia minta, kan dihidangin banyak banget ya makanan khas Indonesia, pokoknya itu
semua serba ada, namanya Sultan ketemu Sultan Iya, ya. Sultan ketemu Sultan ya udah jadi banyak makan itu berapa meter gitu berjajar berapa meter gitu kan ya. Kalau bukan semeja kita ini bukan. Iya. Kalau kita aja mungkin beli makan segini aja nih ya, udah cukup kita mah. Yang diskonan lagi. Itu kayaknya nggak usah diungkapin gitu kan. Tapi kalau Mbak Nagita ini kan ya, lain cerita kalau itu. Dan juga Raffi waktu itu menyediakan makanan banyak banget. Ada sate, Iya. terus juga ada nasi goreng, ada gorengan iya. Pasti mungkin, ada gorengan. apa namanya, mungkin nggak ada di negara mereka gitu Bakso, kan ya. soto, itu kan nggak ada di itu negara nggak ada. Korea. Dan waktu dia nyoba nasi goreng, wah itu dia langsung Jadi bilang, favorit foodnya dia ya kalau ke "Ini," gitu Indonesia kan. ya. Benar. Jadi setiap dia ke Indonesia yang dia cari tuh nasi goreng. Mamang tukang nasi goreng siap-siap ya kalau Choi Siwon datang langsung ke depan rumah Nagita maksudnya biar dibeli diborong gitu kan. Iya. Nah, karena kebanyakan kalau orang Korea tuh sebenarnya makan pakai nasi juga sih. Iya, Nasi Asia juga kok, biasa. Asia. Orang Asia ini kayaknya nggak lengkap kalau nggak makan pakai nasi. Cuman betul kebanyakan gitu kan ya, mereka tuh lebih kayak ke banyak lauknya gitu. Iya. Nasinya cuman kayak nasi putih Semangkok aja, kecil gitu kan. gitu. Nah, tapi kan kalau di Indonesia itu kan orangnya Kebalikan, pokoknya ya nasinya yang banyak gitu kan, lauknya ya pada satu biji aja ya udah. Tapi gitu. justru itu bisa dikreasiin jadi nasi goreng inilah gitu. Tapi sebenarnya di Korea juga ada sih nasi goreng. Ada. Cuman memang beda aja Beda taste-nya rasanya. ya. Iya, karena kan memang rempah-rempah Indonesia dan Korea walaupun hampir sama, mereka punya ininya sendiri, ciri khas ciri gitu khas, loh. Iya. cita rasa Betul yang banget. beda. Oh, mungkin kalau di Indonesia lebih kayak ke bumbu-bumbunya nih, gitu kan, bumbunya lebih kayak ke bumbu-bumbu khas Nusantara gitu Iya. deh, gitu. Kalau di Korea apalagi mereka kan sering nambahin gochujang ya. Kimchi juga. Iya, pakai gitu kimchi, kan. terus gochujang apa Yang saus emang sambal udah jadi rasanya dengan asam manis gitu. Iya, asam manis. Beda banget apa namanya pedesnya Korea sama Indonesia pun beda. Indonesia katanya lebih pedas. Sesuai dengan netizen enggak juga sih. Enggak boleh gitu dong, Nggak boleh gitu ya. Sebenarnya Iya. kalau netizen semuanya sama sih. Sama sih. Gitu Tribuners, itu tuh Choi Siwon tuh memang sudah friendly banget dengan artis-artis tanah Iya, air betul ya, banget. artis-artis tanah air. Terus tuh juga kalau kabar asmara-asmaranya nih ya. Nah, ini juga yang perlu mungkin kita bahas ya. Karena Dia cukup menarik gitu kan. Masih sama juga nih Tribuners, dia pernah dikabarkan deket dengan artis tanah air Indonesia. Iya. Yang lagunya cinta ini teng 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 teng. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang ini dia Agnes Mo. Iya. Iya, dulu pernah dikabarin deket sama Agnes Mo karena ternyata kan waktu itu Agnes Mo berapa tahun yang lalu pernah tampil di Korea. Iya. Terus ternyata dari situ Siwon ngelihat dia itu sangat apa ya, energik dan nyanyinya keren banget gitu. Akhirnya Terus beberapa kesempatan juga Choi Siwon foto tuh suka bareng, muji terus gitu terus loh. iya. Akhirnya memunculkan netizen ini, oh kayaknya Siwon suka deh. Suka atau pernah ada ini bareng nih, Feeling, gitu, ya. feeling bareng gitu. Tapi sampai dengan detik ini sih nggak ada konfirmasi dari kedua Karena belah memang sebenarnya kayak Agnes Mo sendiri pun memang dia udah punya pasangan yang lain ya, seperti kita tahu banyak banget. Ya memang mereka cuman sekedar sahabat lah di dunia entertain. Siwon dari Korea, terus Agnes Mo dari Indonesia yang sama-sama ya udah kita siapa tahu mereka itu punya relasi yang bagus untuk kedepannya, siapa tahu punya project bareng gitu. Benar. Tapi sebenarnya Nul ya, sebelum sama Agnes Mo dia juga sempat awal mulanya tuh Siwon waktu pertama kali debut sempat dikabarin deket sama namanya tuh Stella Kim. Sama-sama trainee di SM. Cuman si Stella ini dia tidak melanjutkan kan ya. Dia nggak lanjutin di SM. Ya udah. Tapi dia melanjutkan memilih melanjutkan studinya di New York. Iya, dia saya betul banget. Ya tapi emang kalau Choi Siwon ini cuma sekedar isu-isu doang ya. Kayaknya dia nggak pernah memberikan Iya, benar. Kalau dia punya pacar. Ini udah berapa umurnya? Padahal kita apa ya? Padahal kita tuh menantikan siapa sih yang sosok yang bakal mendampingi dia gitu kan. Seberuntung apakah dia? Tapi sebenarnya memang karena ketampanannya dan dia juga sangat friendly, benar. Banyak banget diusulkan sama artis Korea juga loh, Nul. Iya. Bahkan iya kalau artis Korea pasti udah pasti. Iya. Tapi yang lebih ininya lagi artis-artis
luar apa namanya luar negeri itu Iya seperti sih. Indonesia, terus ada dari mana Cina? ya? Cina juga kan. Gitu. Terus juga artis di Koreanya ya banyak juga Banyak. sih memang yang digosipin sama Choi Siwon. Emang kalau orang friendly itu salah sebenarnya? Enggak sih, enggak salah. Cuman kadang orang lain berekspektasi lebih karena ngeliat dia ini oh friendly, oh dia ini pasti suka nih punya hubungan. Ternyata Benar. enggak, cuman sekedar persahabatan gitu. Dan bahkan ada beberapa juga yang dikonfirmasi sama SM Entertainment ya, Iya, betul bahwasanya banget. itu cuman sahabatan doang, Iya. nggak pacaran atau tidak menjalin suatu hubungan gitu. Iya, apalagi kan kalau di Korea emang ketat banget ya. Ketat banget. Dan seperti kita ketahui kalau Choi Siwon kan punya jadwal yang padat. Jadi mungkin dia juga untuk urusan asmara mungkin nanti dulu deh, biar dia ngejar karirnya dulu. Kalau memang udah nemu orang yang pas, mungkin dia akan membuat konferensi pers gitu ya, Iya, Nol ya. benar. Oh ini loh pasangan gue, oh ini loh yang gue akan dampingin hidup gue. Benar gitu. Atau justru langsung menikah saja? Iya nggak apa-apa sih, datang kita Nul, diundang kok, diundang. Ya kan dengan saya. Iya. Gitu. Waduh bahaya nih. Nah itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget kan tentang Siwon, terus gitu sinopsisnya juga kan kita udah kasih. Iya, drama terbaru dari Siwon ya. Dari Siwon. Nah ini sekarang gantian Tribuners mungkin ya bisa komen di bawah ya yang masih nonton gitu. Iya, mau apa Gimana nih gitu, Choi Siwon gimana tanggapannya? sih gitu kan. Atau yang nonton juga deh gitu. Iya, betul nonton juga banget. boleh kita diskusi bareng-bareng di sini gitu. Nah, ini kan apa namanya kita tahu lah kalau Choi Siwon memang udah banyak banget kelebihannya gitu kan. Udah dari segi aktingnya oke, terus dia memang dari background keluarga yang mumpuni. Terus kan kita tahu nih lawan main dia di drama ini namanya Lee Dae-hee. Nah, ternyata emang Lee Dae-hee ini juga adalah salah satu artis Korea yang memang cukup berbakat juga dan cantik gitu Nol. Dan dia ini adalah salah satu artis Korea yang memulai debutnya itu sebenarnya sebagai model karena kan badannya tinggi. Terus kecil gitu Karena kan. dia tuh juga ini dia tuh awalnya tuh emang dari ajang kecantikan juga, Miss kecantikan Korea gitu. Dan si Lee Dae ini emang punya sebutan atau punya julukan sebagai manekin hidup. Karena Iya, emang karena badannya kayak Derby katanya, Derby iya. banget. Tuh bisa dilihat kan parasnya cantik banget. Kakinya jenjang panjang gitu kan. Dia rambut keriting aja tetap cantik ya Mau Nul ya. digimanain aja Ribo tetap aja tetap cantik gitu gitu. kan. Oh iya sih wajar. Emang di usia dia yang udah 30-an tapi dia bisa tetap menjaga apa ya porsi dari tubuhnya ya, proporsionalnya masih banget, terus juga kecantikannya luar biasa. Emang kalau di Korea mah nggak usah diragukan Nggak usah lagi diragukan gitu kan. lagi, gitu. Dan bahkan dia waktu disandingkan dengan Choi Siwon itu wah pas itu gitu. menjadi pasangan yang pas. Tingginya juga nggak jauh tau dari Choi Siwon pas Iya, kita lihat iya. di drama ya kan. Biasanya kan kalau kita beberapa kali lihat drama itu lawan mainnya kan paling cukup ini ya, cukup jauh jaraknya. Tapi kalau si Lee Dae-hee ini dia nggak pakai sendal tinggi atau nggak pakai sepatu berhak aja, dia tingginya tuh udah hampir sama kayak Choi Siwon gitu. Jadi emang badannya proporsional banget. Nah, gue juga pernah kenal sama si apa namanya Lee Dae-hee ini karena dia juga tuh pernah jadi ini loh pernah main di drama I Can Hear Your Voice juga. Dia yang jadi jaksanya. Dia pernah jadi jaksa di drama jaksanya itu. di drama itu. Nah, itu kan I Can Hear Your Voice itu kan bener-bener booming banget dulu 2013 Iya, kan. benar-benar itu pernah booming dan karena ratingnya pun tinggi. Iya, nah itu dia pernah jadi jaksa di drama itu, makanya dari situlah, dramanya memang naik dan juga namanya juga naik karena memang awalnya kan dia dari model nih, Iya, dari model. terus dia ngerambah ke dunia apa namanya entertain terus tuh drama-drama tapi yang baru kayak jadi bisa dikenal gitu. Belum yang sampai yang besar banget belum dramanya. Iya, dan ternyata di awal kemunculannya Lee Dae-hee ini karena memang totalitas dia dalam berakting, akhirnya dia juga pernah dapat penghargaan Nol sebagai New Star Award dalam ajang SBS Award 2013. Nah itu mungkin karena peran dia di I Can Hear Your Voice itu ya, karena kan masih di tahun yang sama juga ternyata. Iya makanya dari itu karena kan yang gue bilang tadi ke dia kan memang mengawalinya itu dari peran kecil loh bener-bener kayak peran kecil gitu kan. Iya betul banget, nggak langsung main. Iya bener-bener. Jadi kan memang kerasa feel-nya, actingnya juga dari memang kerasa bawah. kan dari bawah gitu ya. Kayak di drama ini Harmony, gue pernah nonton Harmony itu sedih banget dramanya, bener-bener sedih banget dan
Terus juga dia pernah main di drama RCT 2007 gitu. Iya, jadi dia memang nggak langsung dia jadi sebagai peran utama gitu kan. Tapi dia jadi pemeran pendukung dulu, terus akhirnya lama-kelamaan karena totalitas dan mungkin dia selalu belajar acting, akhirnya ada nih sutradara yang melirik dia untuk menjadikannya sebagai pemeran utama. Ya Nul ya. Bener-bener ya menaiki tangga banget. Benar, dan peran utama ini dia raih itu di 2014 waktu itu di drama Big Man kalau nggak salah. Big Man namanya. Iya, dari itu. Dan mungkin dari drama itu pula akhirnya makanya sampai sekarang dia berapa kali didapuk sebagai pemeran utama baik itu di drama, dan ini ternyata nanti tahun depan dia bakal main film terbaru judulnya Island. Tuh, kan? Iya, bersama dengan Kim Nam Gil. Jadi keren banget sih memang dia. Keren banget dia tuh. Jangan melihat dari cantiknya, kan kata orang mungkin enggak lah, mungkin karena cantik doang. Iya, Iya, gitu kan. Padahal bisa. masih enggak gitu kan, karena banyak hal yang dilalui. Ternyata dia juga punya bakat. Keren banget sih. Ajukan jempol. Bisa mantap. Modeling, terus juga actingnya juga bagus gitu kan. Betul banget. Gitu. Nah, Mut, selain dari pemeran-pemerannya yang kita udah tahu bahwasannya ini pemerannya bukan yang kaleng-kaleng, iya, yang udah luar biasa gitu kan ya, dalam bidang acting maupun tentunya. juga dalam dunia entertain gitu ya. Nah, dan memang sinopsis ini juga di Love is First Sight ini itu ditulis sama sutradaranya yang nggak main-main, yang emang dia udah sering menjadi sutradara, jadi sutradara drama Korea atau film yang lain dan juga mendapatkan penghargaan ya Nol ya. Gitu. Dan emang drama Love is for Suckers ini, Tribuners, adalah drama terbarunya Choi Siwon setelah dia ini beberapa tahun sempat hiatus atau nggak kelihatan di drama gitu. Jadi kayak drama comebacknya lah. Drama gitu. comeback, makanya banyak banget yang nungguin Mas Agung ini comeback kan. Iya, betul banget. Banyak yang menanti lah kapan nih tayang gitu kan sama drama ini. Terus juga memang drama ini itu bener-bener bisa nyajiin chemistry yang bagus banget gitu loh antara Choi Siwon dan juga Lee Dae-hee yang ya mungkin mereka awalnya nggak saling mengenal gitu kan. Dan mereka baru pertama kali dalam satu proyek yang sama, dan mau nggak mau mereka memainkan kisah romantis gitu loh Nul. Jadi ya overall emang keren banget aktingnya. Terus juga memang cerita reality show Love Kingdom-nya itu. Iya, betul banget. Iya kan? Menarik, terus tuh seru juga. Makanya di situ juga disajiin sama viewers gitu kan ya, bahwasannya di dalam serial ini tuh selain chemistry, mereka tuh juga dapat banyak banget sih yang bisa mereka dapetin. Salah satunya itu kayak tantangan di dunia kerja. Iya, betul banget. Kan? Karena memang cerita ini tuh kayak ngasih tahu kita loh di balik layarnya sebuah acara, khususnya untuk reality show ya. Nah, kita bisa ngelihat ternyata orang yang kerja di balik layar itu susah banget loh. Mereka kayak misalkan kalau di reality show mereka harus nyusun kayak gimana sih tempatnya supaya bagus, cari casting, cari orang-orang yang tepat, itu kan susah banget. Belum lagi mereka harus mengajukan proposal mungkin ke atasan yang di ACC nggak sih acara ini gitu. Terus gimana cara mereka untuk mendapatkan rating tinggi dan mempertahankan ratingnya itu memang susah gitu loh. Susah banget, makanya keluarlah variety show mereka ini Love Kingdom itu ya gitu. Dan nanti di variety show ini memang bakal banyak banget kayak sejenis masalah gitu loh. Dan dimana ada Park Jae Hoon ini bakal selalu dijodoh-jodohkan dengan cewek yang tadi gue bilang yang suka banget loh sama Jae Hoon ini gitu loh. Jadi kayak ya dibikin dibikin complicated lah ya. Iya, jadi kita yang nonton juga gregetan ini akhirnya bakal sama siapa gitu. Siwon sukanya sama si Lee Dae-hee, tapi Lee Dae-hee belum mengkonfirmasi gitu. Tapi sebenarnya dia punya perasaan juga, mungkin karena dia takut menjaga persahabatan tadi. Dan tapi karena trauma tadi juga. Tapi di sisi lain ada cewek yang suka banget nih sama si Siwon, yang rela berkorban demi apapun gitu. Tapi dia sukanya sama si Lee Dae-hee. Gitu kan ya, ini cinta segitiga banget gitu kan ya. Jangan sampai cinta segi empat ya, udah bingung lagi kalau cinta segi empat soalnya. Segitiga aja udah rumit gitu kan. Udah bingung, udah rumit. Iya. Gitu.
gitu. Emang overall emang sejauh ini keren banget sih. Drama ini mungkin kita rekomendasiin ya Nul ya. Iya. Untuk Tribuners di rumah yang mau nonton juga kan bisa dilihat tadi beberapa scene sempat dimunculin gitu kan di live kita gitu. Terus juga untuk pemainnya nggak usah diragukan lagi. Contohnya Choi Siwon yang udah terkenal, udah jadi duta, jadi UNICEF Asia Pasifik. Terus dia juga punya latar belakang sebagai Crazy Rich gitu kan. Dan salah satu idol terkaya di Korea Tribuners. Penghasilannya berapa ya? Penasaran gak sih lu? Penasaran banget sih gue. Tapi yang jelas kekayaannya sih udah miliaran sih. Miliaran sih. Nggak kebayang sih sebana gitu kan banyak uangnya gitu. Kayaknya seruangan ini bisa nyimpen duit dia deh. Iya mungkin ya, nggak tahu, nggak pernah ngeliat, nggak pernah sih iya. kita juga pengen sih, doanya adalah mungkin belum pernah, tapi suatu saat kita akan bisa ngeliat, punya. bahkan bisa memiliki ya Nol ya harapannya. Amin. Dan Tribuners di rumah juga jangan menyerah dalam hal yang dilakukan, punya impian dikejarlah, punya pekerjaan dijalanilah. Intinya suatu saat kita bakal mendapatkan impian kita ya kalau kita terus berusaha. Benar ya, banget. jelas sudah bijak banget sih gue. Ya Allah. Hari ini ya. Luar biasa sekali gitu kan. Ini suatu menjadi motivasi ya. Iya, Selain betul kita, banget. Selain kita rekomendasi Curcol gitu kan. drama, kita juga motivasi. Betul. Nih. Ini motivasi juga nih Tribuners ya. Iya, nonton dramanya juga motivasi kok. Nol kata Cenul tadi kan, drama ini memang banyak banget yang akan kita dapatkan, terutama Tribuners yang memang ingin terjun di dunia penyiaran, pengen menjadi seorang PD atau produser handal. Seperti apa sih kiat-kiat yang dibutuhkan? Kayak gimana sih bakal nanti di dunia kerjanya? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau malah kebalikannya gitu? Karena kadang apa yang kita ekspektasikan itu pas realitanya nggak sesuai gitu Tribuners. Nah mungkin itu aja ya Nul ya obrolan kita tentang apa namanya Choi Siwon menjadi idol terkaya, luar biasa Crazy Rich. Rich-nya gitu kan. Dan juga kita udah ngupas tuntas masalah drama Korea Love is for Soccer yang diperankan oleh Choi Siwon dan juga Lee Dae-hee. Dan tentunya di minggu yang akan datang kita akan membahas drama Korea yang menarik juga ya Nul ya. Banget, tentunya yang pastinya fakta-faktanya ini bisa jadi informatif buat Tribuners. Dan juga dramanya pasti kita yang pilihnya itu rekomendasi. Makanya dong kalau yang lagi nonton ini di komen di like, di komen, sama di subscribe YouTube-nya. Di share juga boleh, jadi iya, biar teman-teman yang belum dapat rekomendasi bisa terrekomendasi dari tayangan kita ini gitu. Dan fansnya Choi Siwon wajib nih nonton karena kita udah nge-share bagaimana karirnya dari Choi Siwon gitu kan, kelebihan Choi Siwon apa aja sih yang disukain. Nah jadi wajib banget nih nonton tayangan ini. Dan kalau Tribuners punya saran tadi kayak Cenul, langsung aja di komen drama apa yang mau dibahas karena kita siap bakal membahasnya di minggu depan. Ya. Nanti requestan yang paling banyak bakalan kita tampung dan juga kita bakal request di minggu depan. Gitu deh. Oke, terima kasih banyak nih ya Tribuners untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat ya obrolan Mutiara dengan Cenul pada hari ini. Dan sampai jumpa ya Nul ya di acara Fakta Drama Korea berikutnya. Bye bye.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media yang masih tetap berkenan mengikuti preskon kita tentang update penanganan gempa magnitudo 5,6 di Cianjur. Sore hari ini kita kembali menyampaikan hasil giat operasi tanggap darurat dan hal-hal lain yang mungkin bisa perlu menjadi perhatian kita semua dalam fase tanggap darurat yang masih akan berlangsung hingga akhir November ini. Pada sore hari ini, Kepala BNPB diwakili oleh Bapak Mayor Jenderal Fajar Setiawan, Deputi 3 Tanggap Darurat BNPB, kemudian Basarnas diwakili oleh Pak Joshua, dari BMKG diwakili oleh Pak Sigit, Koordinator Peringatan Dini Gempa Bumi ya Pak. Kemudian dari Kabupaten Cianjur diwakili oleh Pak Asisten Daerah. Baik, mungkin tanpa memperpanjang pembukaan, kami mohon perkenan Bapak Deputi 3 Tanggap Darurat untuk menyampaikan update dan status data hasil giat operasi tanggap darurat per hari ini, Sabtu 26 November 2022. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwasanya untuk update sampai dengan hari ini, Sabtu, tanggal 26 November 2022 sebagai berikut. Korban jiwa yang pertama meninggal dunia jumlah 318 orang. Adapun hasil pencarian hari ini dapat kami sampaikan 8 jiwa per 17.00 sore tadi. Sedangkan untuk korban hilang ataupun masih dalam status pencarian 14 jiwa dengan rincian 24 jiwa dikurangi 8 pencarian hari ini atau ditemukan, dan 2 korban di warung Sinta yang kemarin merupakan warga Cijedil. Berikut untuk total korban luka dari awal kejadian hari Senin 7.729 dengan rincian luka berat 595, luka ringan 7.134. Adapun untuk korban luka berat yang saat sekarang masih dirawat di rumah sakit berjumlah 108 orang. Untuk yang dinyatakan korban luka ringan sudah tertangani, mereka kembali ke rumah masing-masing. Adapun warga yang mengungsi per hari ini akumulasi dari hari pertama 73.693 orang. Selanjutnya untuk kerugian material, total rumah rusak 58.049 yang dinyatakan rusak berat 25.186, sedangkan untuk rusak sedang 12.496. Adapun untuk rusak ringan 20.367. Selanjutnya infrastruktur yang rusak untuk sekolah 368, tempat ibadah 144, fasilitas kesehatan 14, gedung ataupun perkantoran 16. Selanjutnya, kecamatan yang terdampak 16 kecamatan atau 146 desa. Selebihnya
perkembangan kegiatan harian dan informasi manajemen posko darurat. Yang pertama, sistem distribusi logistik. Per hari ini kita mengerahkan 1 unit heli untuk memapping daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau oleh kendaraan mobil. Juga mengerahkan sepeda motor untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa dilalui kendaraan. Adapun untuk bantuan dukungan sembako per hari kemarin tanggal 25 dari BNPB ataupun dari pemerintah pusat untuk sembako 3.000 paket, selimut 6.000 lembar, matras atau alas tidur 6.000, 5.000, lampu air garam 500, hygiene kits 1.000, kasur 500, velvet 275, tenda pengungsi ukuran 2x2 meter 200 set, dan generator set 10 unit. Bantuan tersebut sudah terdistribusi ke 16 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Untuk per hari ini Sabtu tanggal 26 November 2022, BNPB kembali memberikan bantuan logistik berupa tenda pengungsi sebanyak 30 unit dengan ukuran 4x12 meter, tenda gulung 1.000 tenda, sembako 2.000 paket, selimut 5.000 lembar, matras 5.000 lembar, dan hygiene kits 2.000. Dapat kami laporkan selanjutnya untuk relawan, dari 164 organisasi relawan, jumlah yang kita kerahkan 2.592. Tugas dan dukungan akan dibagi sedemikian rupa per klaster, baik itu di pencarian atau evakuasi, distribusi sembako, maupun pendataan rumah dan fasilitas yang rusak. Selanjutnya dapat kami laporkan pengungsian. Saat ini BNPB, kemudian Kementerian PPA dan UNFPA telah berjalan melaksanakan survei data pengungsi terpilah untuk mengetahui distribusi umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan di posko-posko pengungsian. Adapun titik pengungsian yang sudah berjalan di survei saat ini adalah 207 titik, baik titik pengungsian terpusat maupun yang mandiri di sekitar pemukiman warga, dengan rincian jumlah KK yang disurvei 21.566 KK, dengan total pengungsi disurvei 45.976 jiwa, rincian untuk laki-laki 20.002 jiwa, perempuan 25.974 jiwa. Adapun untuk penyandang disabilitas 65 jiwa, ibu hamil 750. Lainnya, BNPB mengalokasikan 12 tenda untuk penanganan medis di Rumah Sakit Cianjur, yaitu RSUD Sayang, 9 tenda, dan Rumah Sakit Dr. Hafiz sebanyak 3 tenda yang dilengkapi dengan toilet portable. Tenda tersebut tentunya digunakan untuk keperluan unit gawat darurat, intensive care unit, penanganan kebidanan, rawat inap untuk pria dan rawat inap wanita, serta perawatan umum. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Selanjutnya silahkan Pak Am nanti difasilitasi. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Deputi 3, Bapak Mayor Jenderal Fajar Setiawan. Ada beberapa hal. Pertama untuk korban jiwa itu bertambah dengan hasil pencarian yang 8 orang hari ini oleh Basarnas. Kemudian yang hilang ini berkurang 8 plus 2 yang kemarin ketemu di warung Sate Sinta yang 9, awalnya laporan masyarakat 7, nah yang 2 ini adalah warga Cijedil. Jadi kita tambahkan di situ mengurangi yang sisa 24 kemarin. Jadi 24 kurang 10 jadi sisa 14. Nanti mungkin Pak Joshua akan menyampaikan juga fokus-fokus pencarian. Kemudian untuk distribusi logistik tadi seperti disampaikan Bapak Deputi, kita mulai mencoba untuk menjangkau titik-titik yang susah dilalui oleh kendaraan roda 4, apalagi roda 6 atau 8. Ini kita coba jangkau dengan motor. Kita punya kekuatan 50 motor ya Pak Deputi ya. Dengan mungkin jumlah sorti per hari itu bisa 3-4 kali sorti, sehingga kita harapkan ini juga bisa mempercepat tindak lanjut atau respon dari laporan-laporan yang kita terima terkait dengan masih adanya titik-titik yang belum tersentuh oleh logistik. Baik, berikutnya kami minta dari perwakilan Basarnas, Bapak Joshua, untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan operasi pencarian hari ini dan mungkin fokus area pencarian besok hari Minggu 27 November 2022. Silakan Pak Joshua. Baik, terima kasih. Untuk kinerja Basarnas hari ini kita mendapatkan temuan baru sebanyak 8 orang dalam kondisi meninggal dunia. Lalu itu kita serahkan ke RSUD untuk selanjutnya proses identifikasi. Dan adapun beberapa kendala, yaitu kita ketahui bersama adalah hujan, dan tadi pagi itu di atas itu bukit ada pipa PDAM jebol dan alirannya cukup deras, dan itu sempat di pagi hari itu fokus kita beralih untuk membuat tanggul sementara. Karena airnya sangat melimpah, sangat berisiko bila mana air tersebut mengarah ke rekan-rekan yang sedang melakukan pencarian. Itu yang dilakukan Basarnas, dan ada beberapa worksite yang dilaksanakan Basarnas dalam pencarian, dan tetap sampai saat ini tim Basarnas melakukan pencarian secara maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joshua. Berikutnya kami berikan waktu kepada BMKG untuk menyampaikan update dari fenomena mungkin terkait dengan aspek geologi, gempa susulan, dan juga mungkin terkait dengan aspek cuaca. Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, rekan-rekan semuanya. Kami dari BMKG dapat menyampaikan update terkait pertama dengan frekuensi kejadian gempa susulannya. Sejauh ini untuk kondisi atau kesediaan data dari gempa susulan sudah cukup signifikan meluruh gitu ya dari jumlah kejadiannya, dan dari magnitudenya juga signifikan kecil dari magnitudo yang kita rekod, dan secara umum tren ini terus menurun gitu, dari beberapa data yang sudah kami laporkan pada beberapa sesi yang sebelumnya. Yang kedua terkait dengan kegiatan kami yang ada di sekitar wilayah dampak ini, ada beberapa kegiatan yang menunjang untuk kebutuhan informasi kami untuk layanan dari sisi praktis, engineering, maupun dari sisi kondisi di wilayah dampak, dengan kita melakukan survei untuk kita mengetahui bagaimana kondisi lingkungan yang ada, terutama untuk kondisi dari sisi mediumnya, untuk kita ukur apakah berkorelasi dengan beberapa dampak besar yang terjadi di wilayah Cianjur dan sekitarnya, terutama di wilayah yang
kita kenal selama ini satu klaster yang cukup signifikan ya di sekitar wilayah epicenter. Dan kita juga melakukan kegiatan survei terkait dengan persiapan untuk kita memberikan informasi alternatif dari beberapa wilayah yang nanti bisa menjadi alternatif pilihan ya untuk nanti mungkin dari tahap berikutnya itu. Dan untuk dari sisi hidrometeorologi untuk 4 hari ini potensi hujan masih terus berlangsung dan termasuk 1 hari ini ya dan 3 hari ke depan. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan update dari informasi dari tim kami dari BMKG, dari beberapa monitoring yang sudah kami kumpulkan dari hasil proses data untuk menjadi informasi ini. Dan untuk hari besok kita juga mungkin akan tetap sama, ada kegiatan yang sifatnya monitoring dari sisi data yang kita monitor secara sentral di pusat BMKG dan data yang kita dapatkan dari teman-teman kami yang ada di lapangan untuk kita kumpulkan nanti kita sampaikan. Kiranya demikian disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang berikan. Baik, mungkin sebelum kami ke Pak Asisten Daerah, kami berikan dulu kesempatan kepada perwakilan dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan terkait mungkin dengan keterangan dari aspek medis dan juga lokasi-lokasi korban luka berat yang saat ini masih dirawat atau hal-hal lain yang perlu untuk disampaikan kepada awak media. Silakan Pak Rahmat wakil. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ini terkait dengan jumlah korban luka berat yang masih dirawat dan total atau kumulatif jumlah korban luka berat sampai dengan hari ini. Yang masih dirawat sampai dengan hari ini korban luka berat itu ada 108 korban. Kalau jumlah kumulatifnya sampai dengan hari ini, mulai dari hari pertama kejadian sampai dengan hari ini ada 595 korban luka berat. Itu kumulatif. Kemudian dari jumlah tersebut yang masih dirawat ini ada 108 korban. Dan ada beberapa tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit yang menjadi tempat perawatan. Dari 108 korban tersebut ada di luar Cianjur, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kemudian ada di 4 rumah sakit yang ada di Kabupaten Cianjur, yaitu Rumah Sakit RSUD Sayang, kemudian di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian ada di Rumah Sakit Dr. Hafiz, begitu. Kemudian satu lagi ada di RSUD Cimacan, ya. Jadi korban 108 orang yang luka berat itu masih dirawat di 4 rumah sakit yang ada di Kabupaten Cianjur dan dirawat juga di RSHS. Nah, ini penanganan terhadap para korban tersebut yang umumnya mengalami luka akibat gempa, bahaya gempa langsung, seperti misalnya patah tulang dan luka-luka lainnya. Nah, inilah yang masih mayoritas dirawat di rumah sakit tersebut. Jadi selain merawat korban luka akibat langsung bahaya gempa, ada juga pengungsi yang dirujuk dan perlu mendapatkan perawatan gitu. Jadi tidak seluruhnya memang yang merupakan korban luka, namun juga ada pengungsi yang harus dirawat di beberapa rumah sakit tadi. Sampai dengan saat ini memang alhamdulillah dari kesehatan, klaster kesehatan, ini banyak sekali kepedulian tenaga medis, tenaga kesehatan yang ikut merespon mengatasi dampak bencana ini, baik itu tenaga medis yang ditugaskan di rumah sakit
maupun tenaga medis yang ditugaskan di pos-pos kesehatan yang ada di titik-titik pengungsian. Dan juga relawan kesehatan ini tidak terbatas hanya pada tenaga medis saja, tapi juga tenaga kesehatan lain yang di luar medis seperti tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan reproduksi, tenaga surveillance, dan lain sebagainya yang memang ini sangat berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pengungsi. Ya, demikian mungkin yang sementara ini yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Aram. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Jadi clear, sebelumnya yang ada data-data kumulatif yang dari awal kejadian yang kita publish sebagai data korban luka, dan hari ini kita clearkan bahwa yang masih dirawat dari awal sampai akhir itu sisanya hanya 108 korban. Dan ini tadi tersebar di beberapa rumah sakit seperti sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Kesempatan penjelasan kami berikan kepada Pak Asisten Daerah jika ada hal-hal yang penting untuk kita informasikan kepada publik. Silakan Bapak. Terima kasih. Kami hanya ingin menyampaikan terkait update donasi yang kami terima melalui rekening 026309 kali atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur. Sampai dengan jam 3 tadi sore sudah terkumpul sebesar 2.508.708.055 rupiah. Saya sampaikan kembali sebesar 2.508.708.055 rupiah dari 383 transaksi. Transaksi ini baik dari pemerintah kabupaten provinsi yang lain dan juga dari lembaga, organisasi maupun dari pribadi masyarakat. Untuk itu kami pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih kepada seluruh transaksi yang telah disampaikan melalui rekening ini, dan insya Allah kita pergunakan sesuai aturan, sesuai hasil komunikasi dan juga konsultasi dengan pihak BNPB. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asisten Daerah. Kita masih 17.24, saya kira kita punya waktu 10-15 menit untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan jika ada rekan-rekan media mau bertanya, silakan. Dari wing kanan dulu. Saya Iqbal dari Detikom, ingin menanyakan, ada dua hal yang ingin tanyakan. Yang pertama, terkait berapa banyak pengungsi yang meninggal dunia di pengungsian, dan berapa banyak pengungsi yang korban luka berat yang meninggal saat dirujuk. Informasinya karena di Samsudin ada yang meninggal korban, dan di pengungsi tadi informasinya sampai malam ada beberapa yang meninggal di pengungsian. Yang keduanya untuk 14 orang yang menghilang, apakah titiknya sudah diketahui di lokasi longsor atau di rumah-rumah yang ambruk? Itu. Terima kasih. Baik. Baik, dari Detikkom kami persilakan dari Pak Rahmat Pusat Krisis Kesehatan untuk segera langsung menjawab supaya satu-satu nanti kita bisa selesaikan pertanyaan. Silakan Pak. Iya, sampai dengan saat ini memang ada satu pengungsi yang meninggal di lokasi pengungsian, tapi ini memang tidak berkaitan langsung dengan bahaya gempa itu sendiri. Jadi memang akibat penyakit kronis yang memang diderita oleh pengungsi tersebut. Mungkin itu yang bisa kami informasikan. Kemudian yang pertanyaan ya, jadi korban luka memang yang meninggal ini perlu dibedakan antara korban luka yang memang meninggal di lokasi kejadian bencana, kemudian memang ada juga yang dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan dan namun sudah sampai di fasilitas kesehatan dalam keadaan sudah meninggal begitu.
Nah ini memang kami perlu melihat lagi nanti datanya, tapi memang sudah terpilah begitu ya. Data tersebut terpilah, ada yang meninggal di lokasi kejadian bencana, ada pula yang meninggal memang terdata meninggal di Vaskes, tapi tiba di Vaskes itu sudah dalam keadaan meninggal. Itu kami ada datanya, mungkin nanti akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Rahmat. Pada intinya sekiranya ada korban meninggal dirawat atau saat dirawat, setelah dirawat meninggal, selama itu masih berkaitan dengan gempa, itu sudah masuk dalam total korban jiwa yang kita rilis dari awal sampai hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya, silakan. Baik. Siap. Untuk yang 14 ini, kita ketahui saat gempa terjadi itu adalah jam aktivitas ya. Jadi titik duga yang beberapa titik memang sudah ada, tapi kalau untuk keseluruhan itu kita tidak ketahui secara detail. Begitu. Entah dia sedang beraktivitas di dekat warung Sinta atau di kampung yang lain, maka dari itu makanya worksite itu tetap diterapkan walaupun mungkin dianggapnya sudah clear, tapi tetap kita memaksimalkan mencari di mana ada titik-titik duga tersebut. Terima kasih. Silakan dari Kompas. Saya Cindy dari Kompas TV. Saya izin tanya untuk Pak Asdan dulu. Kan kemarin Pak Gubernur Ridwan Kamil bilang kalau bisa mulai menggandeng villa penginapan yang kosong, kemudian untuk jadi tempat perawatan korban, itu apakah sudah dimulai? Apakah juga sudah ada negosiasinya? Apakah memungkinkan? Atau kalau tidak, kendalanya di mana? Atau justru memang akhirnya tidak dilakukan karena mungkin jumlah korban luka yang perlu dirawat sudah berkurang. Kemudian juga untuk BMKG Pak, katanya dibilangin kalau untuk jumlah gempa susulan sudah mulai berkurang, mungkin angkanya berapa, magnitudenya juga berapa, sama ada titik-titik relokasi yang sudah di asesmen oleh BMKG. Tadi infonya dari BNPB juga sudah ada satu titik yang dinilai cocok dan ada beberapa titik lain. Itu di mana? Sama kriterianya tuh apa sih Pak dinilai cocok untuk relokasi? Terima kasih. Silakan Pak Sekda, kemudian lanjutkan oleh BMKG. Terima kasih. Terkait dengan penginapan sementara, memang kemarin kita sesuai dengan keinginan dari Pak Gubernur, kita sudah coba memapping beberapa penginapan, termasuk kalau dulu itu waktu COVID kita di Ciherang, Mbak. Kita coba, hanya memang kita kemarin masih melakukan nego terkait kebutuhan berapa harga persewaan, dan juga kita sedang mendata siapa-siapa yang memang mau menginap di sana, karena masyarakat ini kebanyakan untuk meninggalkan lokasi kejadian aja agak susah, malahan mereka membuat tenda-tenda justru depan rumah, masih banyak seperti itu. Tapi kita masih memberi kesempatan kepada mereka yang memang nanti keluar beserta keluarganya untuk bisa kita lokasikan terlebih dahulu di tempat-tempat penginapan. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan jumlah kegempaan. Dari tadi pagi yang dilaporkan itu kami ada 259 sampai dengan jam 3 ini bertambah 4, jadi ada 263 dari jumlah gempa yang dari awal, dari setelah main shock atau dari setelah gempa utama sampai dengan sekarang, itu untuk magnitudo terbesarnya itu yang dapat kami rekap itu masih di magnitudo 4,2 dan terkecilnya itu 1,2. Sedangkan untuk 4 event hari ini itu magnitudo terkecilnya itu 1,5 dan magnitudo terbesarnya itu 2,3. Jadi saat ini relatif dari sisi rilis energi magnitudenya itu cukup signifikan meluruh untuk hari ini. Dan pertanyaan berikutnya terkait dengan rencana alternatif dari rekomendasi Huntap gitu ya. Jadi dari kami BMKG itu salah satu tupoksi yang terkait dengan itu, kami dari seismologi teknik kami ada kajian tentang parameter mikrozonasi. Salah satu variabel yang ada di dalam mikrozonasi itu adalah kita mengkaji dari sisi lokal setnya. Lokal set dari yang kondisi tanah, pendekatan kita adalah menggunakan variabel kondisi tanah
yang ada di calon wilayah yang akan dijadikan sebagai salah satu alternatif huntap, itu kita kaji dengan satu metode kajian mikrozonasi. Nah, dari situ kita harapkan akan nanti tim kami sedang survei, nanti akan kami sampaikan oleh pimpinan mengenai hasil akhir terkait dengan apakah itu bisa menunjang dari variabel ini atau tidak. Tentunya nanti akan ada variabel lain atau parameter lain yang bisa menunjang untuk mendukung satu wilayah itu akan ditetapkan menjadi huntap. Tapi dari sisi tupoksi BMKG, salah satunya adalah itu yang akan kami berikan, salah satu kajian mikrozonasi di wilayah, salah satunya adalah di Sirnagali. Itu kita sedang lakukan di sana, kita lakukan salah satu metode untuk penentuan jenis tanah di sana, apakah memang setidaknya tanah keras atau soft rock atau kondisi batuan lunak atau kondisi batuan. Tentunya akan nanti menjadi pertimbangan kesimpulan untuk kita sampaikan ke pemerintah daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asda, Pak Sigit. Saya lanjutkan, jika masih ada pertanyaan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Adam dari Prokopim Setda Cianjur, Pak. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fajri, Pak, dari BNPB. Saya telah mendengar ya ada tidak sedikit rasa ketakutan setelah pasca bencana ini ya. Kira-kira langkah apa, Pak, yang telah ditempuh untuk ya mungkin dari para kaum ulama atau untuk menambah rasa percaya diri gitu Pak, dari rasa trauma yang telah terjadi yang dirasakan oleh para korban. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Pada intinya kita memang tetap melaksanakan sosialisasi, edukasi, komunikasi untuk bisa menghimbau kepada warga agar tidak panik. Bukan berarti lengah, tetap kita juga himbau waspada ketika ada gempa-gempa susulan ataupun bencana lain di luar gempa bumi, baik itu hidrometeorologi maupun lainnya. Benar adanya kita akan melibatkan seluruh stakeholder terkait, entah ulama, entah tokoh masyarakat, siapapun kita akan ajak untuk bisa mensosialisasikan. Seperti itu Mas. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Cukup di ruang Zoom juga tidak ada pertanyaan, hanya komentar. Jadi saya rasa cukup 35 menit kita melakukan press con ini, informasinya cukup jelas dan jawaban-jawaban dari pertanyaan saya rasa juga cukup gamblang dan jelas. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rahmat dari Puskris, Bapak Deputi 3, Pak Joshua Program Basarnas, Pak Sigit dari BMKG, dan Pak Asda dari Pemkab Cianjur. Teman-teman media sekali lagi terima kasih dan tetap kita berdoa agar besok upaya pencarian yang kita lakukan lebih optimal sesuai dengan target sampai korban terakhir kita temukan. Kita akan berupaya terus tanpa kenalelah untuk bisa mengejar target-target yang sudah disampaikan oleh para pimpinan. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
siang Tribuners, jumpa lagi nih bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Tentunya kita masih di bincang UMKM dan juga bincang bisnis nih Tribuners ya. Hari ini kita akan ngomongin masalah spa, ya memang spa ini tuh kita butuhin banget gitu ya Tribuners untuk sehari-hari. Karena kan apalagi kalau udah kerja, terus juga itu capek gitu kan ya. Nah spa ini memang paling dibutuhkan banget untuk tubuh kita, jadi untuk penyegaran tubuh kita kembali. Tapi memang spa itu banyak macam dan banyak treatmentnya Tribuners. Untuk bisa mengupas lebih dalam lagi terkait dengan spa ini saya sudah menghadirkan salah seorang narasumber saya. Dia ini merupakan owner dari Muslimah Home Spa. Nah ini ada Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Halo Kak Sherly. Selamat siang. Iya. Nah, Tribuners, hari ini tuh kita bakal ngobrol sama Kak Tasya itu terkait dengan home spa ya, lebih tepatnya home spa. Nah, karena ini khusus muslimah ya kalau nggak salah ya Kak, jadi memang khusus perempuan gitu Tribuners. Nah, ini cocok banget bisa jadi rekomendasi dan juga referensi untuk Tribuners yang pengen spa tapi belum ada waktu gitu ya, karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Itu kita bakalan ngobrol dengan Muslimah Home Spa ini dengan Kak Tasya. Oke Kak Tasya, mungkin boleh perkenalkan dulu dengan Tribuners di rumah Kak Tasya ini selaku apa, dan langsung kita boleh nih ngobrol terkait dengan Muslimah Home Spa. Oke, terima kasih Kak Sherly. Kenalin, nama saya Anastasia Rahab. Saya sebagai owner dari Muslimah Home Spa, yaitu home spa khusus wanita yang datang ke rumah atau home service. Jadi Muslimah Home Spa ini sudah berdiri selama kurang lebih 4 tahun sejak 2018 dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Dan Muslimah Home Spa melayani berbagai macam treatment head to toe, bahkan dari bayi juga, bayi, ibu hamil, orang dewasa sampai habis melahirkan. Gitu Kak Sherly. Tapi sebelum kita lebih lanjut, nanti Tribuners pada kebingungan itu Kak Sherly siapa. Sebelumnya nama saya Cenul Kak. Ya. Jadi namanya Kusnula Syaifa, tapi nama panggungnya Cenul gitu. Nanti Tribuners pada bingung Kak Sherly siapa nih gitu. Gitu, oh iya, maaf Kakak. Iya. Nggak apa-apa ya Tribuners, namanya kan juga kita ada human error gitu. Mungkin Kak Tasya belum makan kali ini ya, belum makan siang kali ya, jadi lapar. Oke Kak Tasya, ini kan menarik banget nih Kak Tasya, home spa ini kan memang nggak banyak orang tahu atau nggak banyak orang itu mengetahui bahwasanya oh ternyata spa itu bisa dibawa ke rumah gitu ya, nggak melulu kita yang memang harus ke tempat spa gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi Kak Tasya itu untuk melakukan Muslimah Home Spa ini sebagai spa home service gitu? Iya, jadi kenapa ada Muslimah Home Spa itu, pertama tuh aku tuh suka spa ya, suka pijat gitu. Biasanya kan ke salon. Nah, terus kalau ke salon itu kadang-kadang kan mager ya. Belum lagi panas di luar, terus belum lagi kalau jauh tempatnya harus bawa kendaraan dulu ke sana. Terus udah gitu abis spa, abis massage pengen langsung tidur nggak bisa, harus bawa kendaraan lagi dulu ke rumah. Itu kan jadi nggak enak banget ya. Makanya aku pikir kenapa nggak spanya aja yang nyamperin gitu, dan kebetulan saat itu masih dikit banget, jadi akhirnya ya tercetus lah Muslimah Home Spa gitu. Gitu. Jadi bener sih yang dikatakan oleh Kak Tasya ini ya Tribuners, karena kadang kan kita tuh spa itu kan untuk refleksi diri ya gitu, karena capek gitu kan dari kesibukan, terus memang harus bawa kendaraan lagi gitu kan ya, atau motor atau mobil gitu, harus pulang gitu, jadi kan capeknya jadi capek lagi gitu kan ya. Wah ini luar biasa sekali sih Kak Tasya. Nah tadi berarti banyak banget ya treatmentnya ini di Muslimah Home Spa ini. Iya banyak banget, kayak ada body massage, massage juga ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam, ada lulur juga, ada sampai sauna pun kita bisa loh nyamperin. Wow, itu sauna juga bisa berarti ya? Bisa. Nah
karena alatnya portable gitu Kak. Terus nggak butuh tempat yang banyak gitu. Jadi butuh space sedikit aja itu udah bisa. Gitu ya. Nah, Kak Tasya, mungkin ini bisa ceritakan dan bisa kasih tahu Tribuners bahwasanya home spa ini punya Kak Tasya ini khusus untuk cewek ya, berarti ya, muslimah ya? Iya, khusus untuk perempuan, tapi nggak harus yang agama Islam sih. Oh iya, yang non-Islam juga boleh kok. Tapi khusus memang terkhususnya itu memang khususnya untuk perempuan ya Tribuners. Sekarang mungkin tenaga Kak Tasya juga nggak ada tenaga yang laki-laki, jadi memang belum ada khusus perempuan aja. Nah, kita berbicara masalah treatment nih Tribuners, karena kan Tribuners di rumah ini pasti banyak banget penasaran kan, sebenarnya treatment spa itu ada apa aja sih gitu, seperti yang udah dikatakan sama Kak Tasya tadi. Ternyata banyak banget ya Tribuners, ada body spa, terus juga ada massage, ada lulur juga kan ya, ada sauna gitu. Mungkin boleh diceritakan dan dijelasin nih Kak Tasya satu persatu ya, body spa itu apa sih gitu. Oke, kalau untuk massage itu pijat badan, pijat tradisional yang mungkin biasa Tribuners yang sering lakuin gitu ya, pijit gitu seluruh badan. Terus kalau untuk lulur itu kita ada pengangkatan sel kulit mati gitu, di scrubbing. Tuh kalau untuk sauna itu kayak ini kita penguapan gitu. Kalau zaman dulu tuh namanya tangas. Mungkin ada yang pernah dengar bertangas gitu ya. Itu zaman dulu. Ada baby massage juga, pijat untuk bayi, ada untuk ibu hamil juga, karena kan ibu hamil nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa asal-asal pijit karena berbahaya. Dan di sini kita sudah mendapati program pelatihan, sudah bersertifikat. Jadi insya Allah semua terapisnya sudah profesional. Oke, seperti itu. Oh, jadi memang berarti kalau spa itu juga ada sertifikatnya ya Kak? Ada dong Kak, nggak bisa sembarangan. Gitu. Apalagi untuk baby yang rentan-rentan gitu. Oh gitu. Nah ternyata memang dari Muslimah Home Spa ini sendiri sudah ada sertifikatnya ya Kak ya? Sudah Kak, sudah ada sertifikat pelatihan. Nah itu Kak Tasya sendirikah yang mengerjakan atau ada orang yang disuruh datang ke ini? Ada anak buahnya gitu? Ada yang bantuin juga Kak, ada yang bantuin juga. Ya. Ada beberapa yang bantuin. Nah, yang paling banyak nih diminati oleh teman-teman di luar sana yang udah nyobain Muslimah Home Spa ini apa aja tuh? Oh iya, untuk treatment favorit itu ada body massage yang tadi aku sudah jelaskan, sama totok wajah. Totok wajah itu favorit banget tuh. Dan rata-rata itu biasanya ibu-ibu muda yang repot kan mau keluar, ada anak bayi, jadi mereka order Muslimah Home Spa gitu. Sama perawatan calon pengantin itu juga banyak banget tuh yang order. Oh gitu. Jadi kalau kita satu-satu dulu deh bahasnya, totok wajah. Nah totok wajah ini dia diapain sih wajahnya? Totok wajah itu kayak dimassage juga mukanya, tapi ada lebih spesifik ke titik-titik yang ada di wajah gitu loh Kak. Oh, gitu. Ada titik-titik khusus, banyak banget manfaatnya. Gitu. Wah keren banget nih Tribuners ya. Jadi ternyata nggak cuman ada body spa atau massage aja gitu ya yang untuk tubuh, tapi ternyata ada totok wajah, ada juga apa tadi? Kerimbat juga, ada masker rambut. Paket lengkap sepertinya ya kayak tergantung Tribuners saja gitu kebutuhannya mau seperti apa. Iya. Nah tadi udah totok wajah nih kita bahas, terus apalagi tadi yang Kak Tasya bilang? Calon pengantin, treatment calon pengantin. Calon pengantin. Kita bahas yang calon pengantin dulu nih Kak. Mungkin Tribuners yang nonton ini ada yang mau merit gitu kan ya. Jadi persiapan merit itu kan memang tidak harus seputar dengan pernikahan aja, tapi kan harus mempersiapkan diri kita juga nih Tribuners ya. Nah kalau calon pengantin ini apa? Kalau calon pengantin itu udah lengkap banget head to toe, dari pijat, lulur, masker wajah, masker badan, scrub, sauna, ratus, air candle, pokoknya udah lengkap banget nih Kak. Dan itu kita udah datang ke sana.
Udah gratis biaya transport juga untuk calon pengantin. Oke. Udah gratis biaya transport dan memang itu sudah include semua ya berarti kalau untuk paketan udah include semua. Bener Kak. Bahkan ada yang paket 2 kali Kak, 2 kali sampai 3 kali. Jadi sebelum dan sesudah pernikahan biasanya kan, abis nikah tuh capek tuh biasanya tuh. Jadi treatment lagi gitu. Oke. Nah, ini kan home spa nih kata Tasya ya. Ini kan home spa. Nah, kalau misalkan Tribuners ada yang di luar Lampung gitu, apakah home service-nya bisa sampai sana juga? Di luar kota? Kalau untuk luar Bandar Lampung tuh biasanya perbatasan gitu sih, kayak Haji Menak, Pesawaran tuh masih bisa yang pinggir-pinggiran Bandar Lampung. Tapi kalau untuk luar Lampungnya nggak bisa. Untuk saat ini belum bisa nih. Kalau doain ya semoga nanti bisa bercabang ya. Amin. Kalau Jatimulyo deh gimana tuh? Masih bisa? Oh, Jatimulyo masih bisa tuh Kak. Kakak rumahnya Jatimulyo ya kan? Oke, soalnya ada salah satu Tribuners dan teman saya juga mungkin abis dari sini langsung mau booking nih Kak, gitu kan. Oh iya, bisa. Oke. Nah, ini kan tadi ada yang hair spa juga nih Kak ya. Nah, kalau hair spa ini dia diapain nih rambutnya? Lebih ke perawatan rambutnya tuh, tapi untuk di Muslimah Spa itu kita belum ada penyucian. Jadi karena kan biasanya treatmentnya di kamar tuh. Jadi untuk cucian rambutnya biasanya pelanggannya lebih baik sebelum treatment itu sudah cuci rambut dulu. Jadi saat treatment kita ada pemijatan di kepala, krimbat. Sudah itu bisa bilas sendiri gitu. Kalau treatmentnya sudah selesai. Oke, seperti itu Tribuners. Jadi memang banyak sekali ya tadi ada body kan. Kalau Tribuners pegel-pegel ya kan di sebagian tubuh ini. Berarti itu durasinya ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam. Yang paling lama berapa jam tuh Kak? Kalau keseluruhan itu biasanya paket pengantin Kak, bisa sampai 3 jaman gitu. Oke, itu yang paket pengantin ini ya, yang secara keseluruhan itu yang memakan waktu 3 jam Tribuners. Tapi kalau untuk yang paket biasa, yang kayak message atau hair message spa gitu, itu cuma 1 sampai 1,5 jaman lah ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk yang baby nih Kak, tadi kan ada baby spa-nya juga kan ya ini. Dan ini memang sudah aman berarti ya, karena memang sudah tersertifikat keahlian gitu ya untuk baby spa ini. Biasanya ini umur anak ini yang bisa untuk di baby spa kan ini dari umur berapa tuh Kak? Kalau baby tuh udah bisa 0 sampai 2 tahun tuh udah bisa Kak. Untuk baby, jadi nggak perlu khawatir. Dari 0 bulan sampai 2 tahun. Oh, dari newborn gitu udah bisa di spa? Udah bisa Kak. Cuma memang caranya beda, ada bagian-bagian tertentu yang belum boleh dulu di massage gitu. Oke gitu. Kebanyakan orang mau baby spa itu untuk apa sih Kak gitu maksudnya? Untuk supaya baby apa manfaatnya untuk si baby gitu? Kalau manfaat untuk baby spa itu banyak banget Kak. Bahkan ada penelitiannya tuh. Jadi perbedaan baby yang sama-sama prematur, yang rajin dimassage, sama yang tidak pernah dimassage itu lebih cepat perkembangannya, pertumbuhannya, baik motorik maupun sensoriknya itu yang sering dimassage Kak. Jadi bisa kita itu ada kayak misalnya simulasi ya, stimulus gitu untuk yang bisa cepat jalan, bisa cepat ngomong gitu. Pertumbuhannya lebih cepat biasanya. Kalau itu manfaat untuk si baby spa ini tadi ya Kak gitu. Nah kalau untuk manfaat body spa ini tadi selain untuk menghilangkan rasa lelah kita gitu. Sebenarnya bikin mood buster ya Kak. Kadang kita tuh kalau misalnya lagi bete banget, kalau abis dimassage itu langsung lebih relax, lebih siap kayak nge-charge diri kita kan, lebih siap untuk beraktivitas gitu. Bisa melancarkan sirkulasi darah juga. Itu sih lebih sehat kitanya juga. Oke, memang banyak banget ya Tribuners manfaatnya ini kan. Banyak banget.
jadi nggak hanya untuk menghilangkan rasa capek aja, bisa jadi refleksi buat tubuh kita juga ya kan gitu, dan tentunya itu mencharger energi kita untuk bisa kembali beraktivitas seperti semula. Nah Kak Tasya, kalau untuk yang sauna ini mungkin Tribuners ada yang penasaran kan, sauna itu kan biasanya di ruangan tuh Kak ya, ruangan yang memang hangat gitu kan ya, dan kita tuh untuk mengeluarkan keringat gitu. Nah kalau dalam kamar ini bagaimana tuh Kak Tasya? Jadi kayak ada box gitu Kak, ada box sampai, jadi kita duduk sampai ukuran wajah kita itu kepalanya di luar. Nah di situ nanti ada kayak mesinnya gitu yang khusus. Nah biasanya kita bakal campurin mesin itu dengan aromaterapi atau dengan rempah-rempah, jadi lebih wangi gitu. Oke. Jadi memang berarti dari Muslimah Home Spa ini sendiri sudah ada alatnya lah ya Tribuners, yang sudah ada mendukung alatnya gitu ya Kak Tasya ya? Iya betul Kak. Gitu. Betul. Jadi nggak khawatir lagi ya kan kalau untuk pengen spa tapi pengennya ke offline gitu, tenang aja Tribuners, di Muslimah Home Spa ini Tribuners bisa melakukan sauna itu di rumah karena mereka itu udah ada alatnya Tribuners, dan tentunya tenaga terapisnya itu juga udah mendapatkan sertifikat keahlian khusus gitu, jadi ini aman ya gitu. Oke. Kita berbicara masalah harga nih Kak Tasya, karena kan kebanyakan Tribuners di rumah itu mungkin masih memikirkan wah mahal kali ya kalau home service spa dan bla 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 sebagainya. Nah gimana nih, apakah ada paketan-paketan atau harga terjangkaunya itu mulai dari harga berapa nih Kak Tasya? Kalau paketan itu kita mulai dari harga 185.000, itu sudah dapat body massage 1 jam, dan juga lulur, terus juga ada masker wajah dan masker badan Kak. Jadi udah semuanya gitu. Jadi itu dimulai dari 185.000. 185.000 itu sudah include semua ya, berarti sudah spa badan, masker wajah, masker badan, lulur juga. Oke, lulur ya Tribuners tuh berarti nggak cuma dipijit doang dong, badannya itu nggak cuma dipijit doang berarti ya? Iya, dan untuk yang satuan yang misalnya dia mau pilih-pilih paket sesuai yang dia butuhin, itu ada juga Kak. Jadi mulai dari harga 15.000 aja itu udah bisa dapetin treatment dari Muslimah Home Spa. Murah banget, jadi terjangkau banget. Iya, udah dapet masker wajah, udah dimaskerin. Ternyata murah juga ya Kak, dari harga 15.000 loh Tribuners ya. Dari ini harga 15.000 nih untuk Tribuners mungkin yang mager untuk maskeran sendiri atau nggak ada masker gitu kan ya, bisa nih untuk panggil aja deh Muslimah Home Spa ini gitu ya. Nah kalau kalau untuk dari harga 15.000 itu berarti masker wajah ya, itu selama berapa menit? Masker wajah aja. Kalau masker wajah itu biasanya kita tunggunya 10-15 menit sih Kak. Tapi kalau untuk dari pengerjaannya itu mungkin 20 menitan gitu. Nah, itu kalau sama ongkirnya berapa tuh Kak? Karena kan ini home service ya. Nah, iya betul. Nah, kalau ongkir kita bakal sesuaiin jarak Kak. Ongkirnya itu mulai dari 5.000 sampai 20.000 aja untuk seluruh Bandar Lampung. Oh gitu, jadi 5.000 sampai 20.000 seluruh Bandar Lampung. Iya. Wow. Iya, murah banget kan Kak? Murah. Padahal banget. BBM lagi naik ya. Iya benar murah banget loh Tribuners. Ini tuh solusi banget loh untuk kita yang memang capek dan nggak sempat untuk keluar rumah gitu ya, mau spa gitu. Nah, udah mendingan panggil aja Muslimah Home Spa ini karena bukannya setiap hari juga ya Kak ya? Iya, kita bukanya setiap hari. Tapi untuk Tribuners yang mau order, pastiin kalau bisa tuh H-1. Soalnya biasanya kita kalau dadakan tuh suka penuh. Jadi memang kalau itu harus booking dulu lah ya, minimal H-1 Tribuners. Iya, jangan mepet gitu ya. Biar enak juga kan ngatur jadwalnya. Nah kalau untuk hari ini udah full semua nih Kak? Hari ini alhamdulillah udah full nih Kak. Wah, Masya Allah sekali ya. Ternyata banyak sekali mungkin Tribuners di Bandar Lampung ini yang lagi
apa lagi bed rest gitu, lagi capek gitu ya Tribuners. Iya. Nah, oke Kak Tasya, mungkin bisa berikan ini nih kata-kata untuk Tribuners di rumah, atau kalau Tribuners yang mau home spa, khususnya di Muslimah Home Spa ini caranya kayak mana? Oke, untuk Tribuners yang mau order Muslimah Home Spa itu bisa klik Instagramnya muslimah.homespa. Terus nanti ada di bio Instagramnya ada link WhatsApp, atau bisa nanti aku sebutkan di link WhatsAppnya 0895 6000 233 80. Sekali lagi aku ulangin ya, 0895 6000 233 80. Itu bisa langsung tanya aja slotnya, kalian maunya di hari apa dan jam berapa, nanti bisa disesuaikan dengan adminnya. Oke, seperti itu Tribuners. Terima kasih banyak Kak Tasya selaku owner dari Muslimah Home Spa ya, sudah bergabung dan juga udah memberikan referensi nih untuk Tribuners di rumah. Ternyata spa itu nggak harus kita datang langsung ke tempatnya ya Tribuners, tapi dengan adanya Muslimah Home Spa ini menjadi salah satu spa home service gitu yang bisa Tribuners jadikan pilihan kalau lagi capek kan ya, atau lagi untuk pengantin baru yang mau menikah atau sesudah menikah gitu kan ya, itu bisa banget untuk spa ini, dan mereka ini ready untuk bisa ke rumah kita gitu, khususnya apalagi untuk di dalam Bandar Lampung ini. Ongkirnya juga murah banget loh, mulai dari 5.000 sampai 20.000 aja gitu. Mereka juga buka setiap hari, pukul dari berapa Kak? Dari pukul 8 pagi sampai jam 6 sore. Oke, mereka buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore, tapi Tribuners pastikan sudah harus booking H-1 dulu. Oke Kak Tasya, terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Oke Tribuners, itulah tadi perbincangan saya dengan Kak Tasya selaku owner dari Muslimah Home Spa. Nah, jadi jangan lupa saksikan lagi bincang-bincang bisnis berikutnya. Tentunya masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di sini. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Udah lapar juga kayaknya ini. Oh, Arab balang kayak. Ya. Ini tanya kalau 18 sudah ini gitu. Iya, kurang itu. Kalau penghitungan tadi. Woi, ke sana woi. Jangan ke sini. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Diduga bawa rokok ilegal, truk kecelakaan di Tol Lampung akibatkan 2 orang meninggal. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 92, jalur Ambon, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Rabu 23 November 2022, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Colt diesel bernomor polisi AD8237DB yang bermuatan rokok tanpa pita cukai dengan kendaraan truk Fuso yang tidak diketahui nomor polisinya. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolanda mengatakan, kendaraan truk Colt diesel dengan nomor polisi AD8237DB berjalan dari Bakauheni menuju Palembang. Diduga kendaraan berjalan dengan kecepatan tinggi di lajur cepat setibanya di TKP. Menurut Jennifer, pada Jumat 25 November 2022, pengemudi truk Colt diesel diduga kehilangan kontrol. Kemudian kendaraan mengalami oleng ke sebelah kiri jalan atau ke jalur lambat, sehingga kendaraan menabrak truk Fuso yang tidak diketahui nomor polisinya yang berada di jalur lambat yang berada di depannya. Akibat kejadian kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia, yakni sopir dan penumpang truk Colt diesel. Menurutnya, korban meninggal yakni pengemudi truk Colt diesel bernama Hendra Dery Hatno, berusia 42 tahun, warga Kota Pekanbaru Riau, dengan luka di bagian kaki. Korban meninggal saat dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Lalu korban meninggal dunia lainnya yakni penumpang truk bernama Suratman yang merupakan warga Bengkulu Tengah. Korban mengalami luka di bagian wajah serta korban meninggal saat dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Saat ini polisi masih mendalami berapa jumlah rokok yang ada di dalam truk tersebut. Selain itu juga polisi masih mendalami dugaan rokok yang mereka bawa apakah memiliki pita cukai atau tidak. Ini jam berapa, Bang? Jam 11. Jam 11 di mana? Di kilometer 60. 60. Bawa apa, Bang? Bawa rokok. Bawa rokok. Ya. Korban? Korban 2. Supir sama kenek. Oke, sekarang barang di mana? Sekarang barang diamankan di Krimsus Polres Lampung Selatan. Oke, Bang, makasih. Berita selanjutnya, perjuangan anggota Satgas Konflik Gajah Suwo dan BNS bekerja tanpa dibayar. Konflik gajah di Lampung Barat yang sudah berjalan sekitar 5 tahun membuat Satgas Konflik Gajah Suwo dan BNS tidak henti-hentinya melakukan upaya penghalauan untuk menjamin keamanan masyarakat sekitar. Jika terdengar kabar gajah yang ingin masuk bahkan sudah masuk ke pemukiman, pastinya Satgas Konflik Gajah Suwo dan BNS ini merupakan pahlawan yang berada di garda terdepan untuk menghalau hewan besar tersebut. Malam hingga siang, cerah hingga hujan, kondisi tersebut tidak menghilangkan niat mulia para Satgas Konflik Gajah Suwo dan BNS dalam menghalau gajah yang masih terbilang liar. Pembina Satgas Konflik Gajah Suwo dan BNS Sugeng Hariki Naryo Adi mengatakan, Satgas yang tergabung dalam misi penghalauan gajah merupakan orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi.
Dalam melakukan aksinya, para Satgas tidak pernah merasa lelah dan tidak memikirkan resiko buruk untuk dirinya sendiri. Mereka hanya memikirkan bagaimana agar masyarakat bisa merasa aman. Bahkan di balik itu semua, diketahui para Satgas ini tidak dibayar sepersen pun dalam melakukan misi mulianya. Menurut Sugeng yang juga merupakan anggota DPRD Lampung Barat pada Sabtu 26 November 2022 mengungkapkan, anggota Satgas yang dipilih untuk menghalau gajah tidak sembarangan, karena dibutuhkan kekuatan fisik dan mental yang kuat, kemudian harus memiliki keterampilan yang baik untuk meladeni hewan yang terkenal memiliki kuping lebar ini. Beberapa anggota Satgas yang dipilih pernah dikirim ke Waikambas untuk mengikuti pelatihan blokade gajah. Selain itu, Sugeng juga menyampaikan Satgas yang tergabung saat ini sudah ada 80 hingga 90 orang. Ia menjelaskan dari jumlah tersebut terbagi 15 orang di tiap pekonnya dan diketahui di lokasi tersebut ada 6 pekon. Dan beberapa waktu lalu, tepatnya pada Rabu 23 November 2022 malam, tim Tribun Lampung diberi kesempatan untuk ikut menghalau gajah yang diketahui akan masuk ke pemukiman warga di perbatasan Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan BNS dan Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwo. Ketika sampai di lokasi sudah ada 4 ekor gajah yang masuk ke pemukiman dan perkebunan warga untuk mencari makan. Sugeng mengatakan kawanan gajah memang aktif dan selalu turun ke pemukiman untuk mencari makan pada sore dan malam hari. Dalam melakukan penghalauan agar tidak masuk ke pemukiman, biasanya para Satgas melakukan penggiringan dan blokade gajah. Saat penggiringan dan blokade, para Satgas hanya menggunakan alat seadanya untuk membuat mundur gajah kembali ke hutan rimba, yaitu kawasan TNBBS. Biasanya digunakan alat-alat yang menghasilkan suara keras agar gajah bisa lari dan mundur. Berita selanjutnya, volume kendaraan di JTTS diprediksi meningkat saat libur Nataru, perbaikan jalan dikebut. PT Hutama Karya selaku pengelola Jalan Tol Trans Sumatera memproyeksikan adanya peningkatan volume lalu lintas selama periode libur Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dari arah Sumatera Selatan menuju Lampung dan sebaliknya, PT Hutama Karya memprediksi kenaikan volume lalu lintas harian mencapai angka 25%. Branch Manager PT Hutama Karya Ruas Terpeka, Yoni Satyo Wisnuwardono menerangkan, dalam kondisi normal volume lalu lintas harian sebanyak 9.000 kendaraan dengan dominasi kendaraan adalah angkutan logistik. Menurutnya pada Sabtu 26 November 2022, kenaikan volume lalu lintas dalam angka maksimal dimungkinkan akan terjadi pada puncak arus mudik dan arus balik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 nanti. Dengan dominasi kenaikan volume lalu lintas ada di kendaraan angkutan penumpang dan mobil-mobil keluarga. Ia mengatakan kenaikan itu diprediksi akibat dari masuknya kendaraan dari Pulau Sumatera untuk menuju ke Jawa maupun sebaliknya. Sementara secara menyeluruh PT Hutama Karya memprediksi trafik di ruas JTTS yang dikelola Hutama Karya pada periode Nataru 2022 dan 2023 mengalami pertumbuhan hingga 12,88%. Pertumbuhan itu dihitung dengan perbandingan pada lalu lintas Nataru 2021-2022 lalu. FVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Cahyo Purnomo mengatakan pihaknya akan mengoperasikan 8 ruas di JTTS dengan panjang total 547 km untuk memperlancar lalu lintas kendaraan selama periode tersebut. Jumlah itu terdiri atas ruas Bakauheni Terbanggi Besar, Pematang, Panggang, Kayu Agung, Palembang, Indralaya, Pekanbaru Dumai, Pekanbaru Bangkinang, Medan Binjai, Binjai-Stabat, dan Sigli Banda Aceh. Selain itu, Cahyo Purnomo juga menyebut pihaknya terus melakukan perbaikan jalan di ruas JTTS guna menyambut perpindahan manusia di periode Nataru mendatang. Yoni menambahkan, pemeliharaan dan perbaikan jalan di tol Terpeka bakal dikebut. Dijanjikan pengerjaan perbaikan akan rampung sebelum memasuki periode libur Nataru.
Berita selanjutnya, Abji Lampung, Loyang Mas Lampung, dan Zealandia Indonesia gelar fun baking. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau Abji Lampung dan Loyang Mas Lampung bersama dengan Zealandia Indonesia menggelar fun baking di Geraha Patimura Bandar Lampung pada Sabtu 26 November 2022. Area Bisnis Manager Sumatera II PT Zealandia Indonesia, Yudi Saputra mengatakan, fun baking ini merupakan salah satu kegiatan rutin dari Zealandia Indonesia. Menurutnya, pihak Zealandia Indonesia secara berkelanjutan membagi ilmu inspiratif dalam balutan kegiatan fun baking. Pihaknya mengaku sangat support terhadap para pelaku UMKM khususnya di bidang bakery di Lampung. Zealandia sendiri memiliki banyak varian produk untuk mendukung usaha para pelaku bakery. Sebab usaha Zealandia bergerak di bidang penjualan dan distribusi bahan baku bakery dan confectionery. Yudi mengatakan produk yang dihadirkan banyak sekali dan lengkap serta sesuai tagline utamanya ke premix yang mana terkenal anti gagal dan gampang digunakan. Sehingga para pemula pun bisa membuat olahan kue yang anti gagal alias dijamin berhasil. Produk Zealandia sendiri sudah bersertifikat yang menjamin kualitasnya dan tentunya halal. Sementara itu, Ketua DPD Abji Lampung Yunan Tan Wijaya mengatakan, kegiatan fun baking diikuti oleh 150 peserta dari kalangan pengusaha bakery maupun para pemula. Peserta fan baking tidak hanya berasal dari Bandar Lampung saja, namun dari kabupaten-kabupaten yang ada di Lampung. Ia menerangkan jika Abji merupakan suatu wadah bagi para pengusaha atau pebisnis kuliner. Pihaknya pun sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Zealandia Indonesia dalam hal ini. Abji Lampung berharap secara berkelanjutan bisa bekerja sama dengan Zealandia. Sementara Ketua Loyang Mas Lampung, Efrianti, mengatakan jika support yang baik antar pihak akan semakin membangkitkan usaha para pelaku kuliner di Lampung. Ada dua chef yang diundang dalam fun baking yaitu Chef Firdaus dan Chef Zainal Wahyudi. Contoh produk yang dipraktekkan dalam fun baking ini yaitu coconut pandan Alpart bread and lotus caramel roll cake. Berita selanjutnya, Grand LT Krakatoa gelar event Pantai Kustik hadirkan batas senja dan voice music. Grand LT Krakatoa mengadakan Pantai Kustik pada Jumat 25 November 2022 malam. Pada acara Pantai Kustik tersebut, Grand LT Krakatoa membuat konsep gala dinner untuk tamu hotel maupun tamu dari luar. Selain itu, dalam acara Pantai Kustik, Grand LT Krakatoa menghadirkan grup band lokal Lampung sebagai pengisi acaranya. Deputi Direktur Operasional Siti Rahmah Hasan mengatakan, pada acara Pantai Kustik ini pihaknya mengadakan all you can eat buffet dinner serta barbecue seafood. Ia mengatakan ada dua band yang bermain live di acara Pantai Kustik, yaitu Voice Music dan Batas Senja. Acara Pantai Kustik sendiri dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat, pengisi acara sudah mulai memainkan musiknya. Tujuan dari Pantai Kustik ini adalah agar orang tahu di Grand LT Krakatoa ada acara rutin tahunan. Selain itu, acara Pantai Kustik ini juga sebagai promosi event Grand LT Krakatoa berikutnya, yakni New Year. Ia mengatakan untuk tamu hotel jika ingin mengikuti Pantai Kustik akan dikenakan biaya senilai Rp150.000 per pax. Sedangkan untuk tamu umum jika ingin mengikuti Pantai Kustik dikenakan biaya Rp175.000 per pax. Pada gelaran Pantai Kustik hadir sekitar 300 orang tamu. Grand LT sendiri memiliki 40 kamar hotel, 36 villa dan 6 kaldera yang berkapasitas 4 orang dan 8 orang dalam satu kamar dengan tempat tidur tingkat. Tak hanya hotel dan villa, Grand LT sendiri juga memiliki berbagai fasilitas lainnya seperti restoran, ruang meeting, masjid, kolam renang, lapangan voli, LT Shop, area outbound, tempat parkir, gazebo dan fasilitas lainnya.
Grand LT Krakatoa juga memiliki fasilitas bermain seperti sepeda manual, sepeda listrik, go-kart, banana boat, kano, dan perahu untuk berkeliling Teluk Merak Belanto. Selain itu juga Grand LT Krakatoa menyediakan camping area di pantai M Beach yang masih merupakan satu kawasan Kalianda Nirwana Resort. Untuk harga tiket masuk Grand LT Krakatoa adalah senilai Rp60.000 per orang. Berita selanjutnya, KFC Lampung hadirkan promo Crazy Deal 7 cuma Rp90.000. KFC Lampung memiliki promo menarik yang sayang kalau sampai dilewatkan. Chief Leader KFC Kedaton Putu Anando Rudolf mengatakan promo ini diantaranya Crazy Deal 7, yakni beli 7 ayam harganya hanya Rp90.000 belum termasuk pajak. Menurut Nando, pada Sabtu 26 November 2022, 7 ayam di promo Crazy Deal itu terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil. Promo Crazy Deal berlaku setiap hari Kamis, serta berlaku untuk pembelian langsung, takeaway, drive-thru, dan melalui ojek online. Promo lainnya adalah value serbu, yakni beli 5 ayam, 3 nasi, dan 3 mocha float hanya senilai Rp120.000 belum termasuk pajak. 5 ayam dalam promo value serbu itu terdiri dari 3 ayam potongan besar dan 2 ayam potongan kecil. Promo value serbu berlaku setiap Senin hingga Rabu hingga 28 Desember yang akan datang. Serta berlaku untuk pembelian langsung, takeaway, drive-thru, dan melalui ojek online. Ada juga promo combo boom yang berlaku Senin hingga Jumat hingga 30 November mendatang. Serta berlaku pembelian langsung dan takeaway. Di promo combo boom ada boom 1 berisi 1 ayam dan 1 nasi, serta boom 2 berisi 1 crispy burger dan 1 star fruit float yang masing-masing harganya hanya Rp20.000 belum termasuk pajak. Promo combo donat berdua yang berlaku 1 Desember hingga 28 Februari 2023 serta berlaku pembelian langsung, takeaway, drive-thru, dan melalui ojek online. Di promo ini ada 2 es kopi susu dan 2 donat senilai Rp45.000, 2 crusher double coklat dan 2 donat senilai Rp40.000, 2 ice americano dan 2 donat senilai Rp47.000, serta 2 ice lemon tea dan 2 donat senilai Rp38.000. Selanjutnya ada promo yang hanya berlaku di drive-thru, berlaku Senin hingga Jumat, yakni hingga 16 Desember mendatang. Dalam promo ini, beli 5 ayam dan 3 nasi hanya senilai Rp92.000 belum termasuk pajak. Promo drive-thru lain yakni promo combo 24, yaitu beli 2 kentang dan 4 burger atau 2 nasi dan 4 ayam hanya senilai Rp65.000. Berikutnya, kalau beli Chucky Meal senilai Rp42.273 akan mendapatkan mainan Peanuts. Di Chucky Meal ada Chucky Meals A, ada 1 ayam, 1 nasi, dan 1 Ovaltine. Lalu Chucky Meals B ada 1 crispy burger, 1 kentang, dan 1 Ovaltine. Kalau ingin merayakan ulang tahun, di KFC ada Chucky Birthday dengan harga Rp46.500 per anak. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.